dilakukan itu keturunannya dari Abraham, Nabi Ibrahim. Kamu tidak nyampe, kamu keturunan dari siapa? 12 suku bangsa Israel, kamu tidak masuk, Bani Kristeng. Mila Ibrahim salah satunya apa? Yaitu bersunat. Adakah kamu tengok laki-laki umat muslim yang tidak bersunat? Gak ada. Mila Ibrahim itu salah satunya bersunat. Kalau tradisi Yahudi menamakan apa? Brit Milah. Milah, Brit Milah. Kamu itu aja saya rasa nggak tahu loh, David. Jadi kalau kamu tanya di mana perintah itu sini Bunda, saya kasih dalilnya. Gini aja deh, kakak nggak usah banyak bawa ya, saya jawab sini. ayat dalam Alkitab saya. Saya minta di mana ajaran Islam itu sunnah itu di mana? Iya, standby. Saya jawab ya. Malaikat Gabriel itu. Saya jawab ya. Malaikat itu di mana? Di mana ayatnya? Boleh saya jawab ya. Di dalam surah An-Nahl ayat 123. Oke, nomor berapa bang? Nomor berapa? Nggak ada nomor ayat. Iya, ayat berapa bang? Ayat berapa bang? Itu nggak usah bawa hadis dah bang, nggak usah bawa hadis bang. Saya nggak percaya hadis. Saya kan bang. lagi ngomong. Nggak usah bawa hadis. Siapa yang bawa hadis? Oke, Al-Quran nomor berapa secara An-Nahl ayat 123. An-Nahl itu nomor berapa? Nomor berapa? Terserah lu, saya nggak mau kasih tahu. An-Nahl 120 ayat 123. Nomor berapa? Kitab nomor berapa? Surat nomor berapa? Nggak ada nomor. Nomor berapa? Nggak ada nomor. Berarti kok ada ayat tipu-tipu aja orang kau itu. Comor aja namanya. An-Nahl ayat 123. Oke, saya cari An-Nahl bentar ya. Ya, carilah, cari. Surat nomor berapa itu? Pasang bundurin lagi dikit rekamannya, saya nggak mau ulang. Surat nomor berapa? Surat nomor Saya berapa? nggak mau kasih tahu An-Nahl ayat 123. Bawa dari tipu-tipu aja kau. Comor aja kau bawa. Teman-teman muslim, An-Nahl 123 nipu nggak? Kamu aja yang budak. Ada itu. Bentar. Tidak ada Al-Quran sampai 123. Tidak ada Al-Quran sampai 123. Sampai 114. Tidak ada 123. An-Nahl ayat 123. Terakhir saya ngomong ya. Ayat nomor berapa? Saya nggak mau kasih tahu, kau yang cari nomornya. Bawa ayat goblok aja kau. Turunilah. Hos. Kita dibilangin goblok. Handi, nggak mampu kalian Handi. Yang lagi satu ini nih. Lu diam dulu di situ ya. Saya jelasin ya. Lu diam dulu di situ. Lu diam dulu di situ. Aduh, Pak. Ini kamu mau diskusi sama saya atau enggak? Kalau kamu ngomong sendiri. Babi tidak sunat, anjing tidak sunat juga, setan juga tidak sunat. Siapa yang tidak sunat? Kristen. Bedanya dengan monyet apa? Entah. Mana tadi yang membahas sunat itu dinaikkan? Biar kusetrika otaknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Mas sudah kasih surat An-Nahl 123. Dia bilang kau tipu-tipu, nggak ada itu katanya. Gitu. Gimana dong? Allahu Akbar, Masya Allah. Nabi Ibrahim bersunat, umat Islam bersunat. Mana Nabi Ibrahim bersunat. Mana dalilnya Muhammad di orang Kristen tidak bersunat. Pertanyaannya, Kristen ikut siapa tidak bersunat? Ayo, pertanyaan saya, Kristen ikut siapa tidak bersunat? Ada 3 pilihan, babi, asu, setan. Yang mana yang Kristen ikuti? Jawab. Hati-hati bang, kena tombak. Tidak apa-apa. Zuma, mana dalilnya Muhammad pernah disunat? Nabi Muhammad mengaku dengan lisannya sendiri, dengan mulutnya sendiri. Beliau mengatakan salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Kedua, beliau mengatakan fitrah itu adalah sunat, maka umatnya yaitu umat Islam wajib hukumnya sunat bagi laki-laki. Itu nggak perlu kau ragukan, itu tidak perlu kau ragukan, karena faktanya umat Islam bersunat.
Oke, pertanyaan saya, Kristen tidak bersunat ikut siapa? Jawab. Mana dalilnya Muhammad pernah disunat? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Masuk Tapi akal kami tak? bersunat. Kami bersunat. Dari manalah kamu mempercayai Kami bersunat. agama itu? Padahal Tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran Nabi Muhammad bersunat, tapi kami bersunat, umatnya bersunat. Berarti dia Nah tidak sekarang, disunat. sekarang Berarti dia saya tidak tanya. disunat. Sekarang Berarti saya dia tanya. tidak disunat. Mana dalilnya dia tidak disunat? Lah, karena Lah. nggak ada dalilnya. Karena Maka nggak dia ada dalilnya. maka disunat. Sekarang tunjukkan kepada saya dalilnya Yesus bersunat. Silakan. Saya tanya tadi Muhammad. Saya tanya. Mana dalilnya Yesus bersunat? Tunjukkan ke saya. Ada. bagaimana Mana? Silakan. Baca. Silakan. Waktu Lukas itu ada. Tidak ada pengakuan Ada. Yesus kalau dia bersunat, tak ada pengakuannya. Ada. Potong lidahmu Emang kalau nggak ada, mau ngaku tak akan sendiri. pernah kau temukan. Tidak ada dalilnya Yesus mengaku bersunat. Jangan kau ngarang bebas. Kalau Nabiku Muhammad mengaku salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan Iya, kepadaku, ngaku sendiri. aku, ya nggak apa-apa. Saksinya siapa dia pernah Daripada disunat? Paulus, daripada Yesus ada nggak ngaku sunat? Ada nggak? aku sendiri? Dah. Terus bagaimana? Iya harus. Saksinya Karena yang orang, lihat bukan kemaluannya ngaku ya dia sendiri. sendiri. Nah sekarang juga mana bisa dalilnya ngaku Yesus sendiri mengaku juga. sunat? Orang Yesus juga bisa mana ngaku sendiri. Ya silakan Orang- aja silakan kamu ngaku. Tapi tolong tunjukkan di mana Yesus Bisa mengaku bersunat. sendiri. Gufron juga bisa Tolong ngaku-ngaku tunjukkan. sendiri. Cabut, John. Gufron Tolong juga di bisa mana ngaku-ngaku pengakuan sendiri, lihat Yesus? malaikat. Tolong di mana pengakuan Yesus bersunat? Tunjukkan. Dia tidak mengaku tapi ada saksinya. Ya berarti Ada dia ayatnya. tidak sunat. Duh. Yesus tidak sunat. Yesus tidak sunat. Berarti Nabi ngaku Yesus tidak sunat. Tapi nggak ada dalilnya. Macam mana dia masuk pecing. logika? Bau Nggak ada pecing. manusia Tuhanmu di dunia nonotnya ini bau yang sunat pecing. dari lahir. Tuhanmu nonotnya pecing baunya. Nggak ada manusia. Tuhan bau pecing, Gimana nanatnya ilmunya, berkelup. Tuhan bau pecing, nanatnya berkelup. Ini yang begini, Gimana yang itu? kampung. Orang begini nggak Oke ya, sudah ya. Oke, kembali kita naik level. Nabi Ibrahim bersunat, umat Islam bersunat. Nabi Abraham bersunat, Kristen tidak bersunat. Pertanyaan saya, Kristen ikut siapa? Dalilnya. Nggak ada dalilnya Muhammad. Udah kau turun, Anda turun, kamu ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu, mudah-mudahan kau bisa waras. Mampus. Ngapain berlama-lama sama orang gila kayak kalian? Saya tanya, Kristen ini tidak bersunat ikut siapa? Itu loh. Pertanyaannya sederhana bukan? Gampang kami jawabnya jelas. Nih, gimana Bang Andi? Jawabnya di Galatia 5 nomor 2 ikut Paulus. Nah, Kata ikut Paulus. Jika kau menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Jadi ikut Udah, Paulus. hancur mina. Kalau di Islam perintahnya jelas, An-Nahl tadi diterangkan, sudah diterangkan adik saya Dinda Nora, Bang Handi. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian aku perintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Hanya orang Bahlul bin Stufid yang mengatakan Nabi Ibrahim tidak bersunat. Salah satu ajaran Nabi Ibrahim itu adalah bersunat. Kemudian Al-Quran menjelaskan di surah Al-Baqarah ayat 124. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa perintah, lalu Nabi Ibrahim melaksanakan dengan sempurna perintah-perintah tersebut. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menjawab, dan juga dari anak cucuku. Bukankah demikian ya Rabb?
Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Nabi Ibrahim menerima perintah untuk bersunat. Nabi Ibrahim kemudian meneruskan ajaran itu kepada keturunannya secara turun-temurun. Lalu Al-Quran menimpali, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci sunnatnya Nabi Ibrahim adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Kuclu. Al-Quran saya jelas menerangkan itu. Kamu semua. Ini si David, Bang. Menyanggah kamu, Daeng. Ya, silakan. Pakai data, pakai ilmu, jangan pakai emosi. Mana Ibrahim? Oke, baik-baik. Di mana tunjukkan Ibrahim panggil Allah itu Allah? Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Pentateuch Dalam dibilang Al-Quran begitu, dong. kitab Dalam Al-Quran Allah kami dong. dibilang kayak begitu. Dalam Al-Quran dong. Dalam Al-Quran jelas bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyembah kepada Allah. Tapi yang tertua Jangankan yang Nabi mau Ibrahim, beristeng. sabar dulu. Jangankan Nabi Ibrahim, Karisteng, manusia-manusia yang tidak bersunat ikut-ikut nyebut Allah, apalagi Nabi Ibrahim. Itu loh. Karisteng, penyembah makhluk halus, ikut-ikutan menyebut Allah. Menyebut Allah, si Karisteng ini agama dari barat yang dibawa oleh penjajah ini, yang tabiatnya kayak menjajah terus, merampok, menjajah, merampas, itu aja kerjanya nih agama. Karisteng aja merampas kata Allah dari Al-Quran, itu fakta. Nah, sedangkan Nabi Muhammad itu ikut daripada kakeknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun menyembah kepada Allah. Nah, kalau agama dari Belanda warisan penjajah ini, dari mana ambil kata Allah ini? Lalu dibacanya Allah. Dari mana? Gak bosan jadi pencuri? Gak bosan? Gak malu? Sebentar dulu, Anda gak usah. Gak malu kau? Hei, gak malu kau jadi agama penjajah, diwariskan penjajah, kau curi kata Allah, itu gak malu? Hai. Gak malu? Hei, jangan Kamu terkait-kait. jangan dulu, jangan kejang. Iya, saya tidak kejang-kejang. Kamu saya tanya, dari mana agama penjajah, warisan penjajah ini mengambil kata Allah? Oke, baik. Ayo, dari mana baik? Dari mana baik? Dari mana? Teroris Ibrahim bilang ada namanya di situ Allah itu. Saya tanya, dari mana agama Paluka, warisan penjajah ini mengambil kata Allah? Dari mana perampok? Kau mau perang data dengan saya? Kusuapin kau data. Kau mau perang-perang tegas-tegasan? Kurobek otakmu kubuat. Kau mau menghina di sini? Kubuat ginjalmu pindah menjadi jantung. Agama warisan penjajah kok belagu. Karena mau diskusi itu diskusi yang baik, ditanya jawab, sebagaimana kami ditanya kami jawab. Jangan kau ikuti warisan penjajah, tabiatnya menjajah, merampas, maunya menekan terus, maunya menjajah aja terus, maunya bertanya aja terus. Jangan kau pakai tabiat pembawa agamamu ke sini, jangan. Kalau kau bertanya dan kami sudah menjawab, lalu kemudian kami bertanya balik, jawab itu, wahai agama penjajah. Kau so hebat kali kau. Dani. Tak bisa dibayangkan kalau kalian mayoritas di Nusantara ini, ya. Minoritas Habis, aja Bang. kalian belagu. Dani. Ya, oke. Ya, Jangan selamat menghina, malam. jangan menghina. Assalamualaikum, Bertanya. Assalamualaikum Bang Juma. Aduh, kan udah saya bilang, Bang. Penonton Aduh. banyak di bawah, Jawab dulu Bang. aja. Jawab salamnya. Waalaikumsalam. baru mau nanya. Kak. Waalaikumsalam. Aduh. Udah dijawab. Nggak usah, kalau ada muslim di sini, ada Banyuma, nggak usah anda mewakili muslim lagi. Gitu loh. Loh, Bang Zumanya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena repot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jahat bener sih. Jadi tentang Jadi tentang sunat ini, hanya orang-orang yang tidak bersunat memprotes orang yang disunat. Betul. Itu intinya. Jadi orang-orang yang tidak bersunat itu ya adalah tidak mengikuti ajaran para nabi. Itu ya. Iya, Paman. Tuh. Nah, kenapa demikian? Ya karena iri, dia ingin itu menyebarkan virus kemana-mana. Kalian itu umat muslim bersih, kami ini kotor, ikut kotor lah. Bayangkan kalau seharian keluar rumah lupa mencuci,
Ya, sampai ke rumah langsung berhubungan dengan istrinya. Masuklah semua itu minyak rem. Bau apa itu? Coba. Nah, gitu. Bau minyak rem. Ya itu dia. Kalau sange. tidak ada di dalam Al-Quran misalnya Bang Handi, tidak ada di dalam Al-Quran kemudian perintah sunat misalnya, lalu kita bersunat, perintah Tuhan mana yang kemudian kita langgar? Ada. Nggak ada. Nggak ada. Hukum apa yang kita langgar? Ada. Nah, sebaliknya di dalam kitab Kejadian 17:14 diterangkan orang yang membatalkan, orang yang tidak bersunat itu harus dibunuh karena telah membatalkan perjanjian kekalku, kata Tuhan di dalam kitab Kejadian 17:14. Pertanyaannya, karisteng-karisteng yang ada di Nusantara ini ikut siapa tidak bersunat? Apa jawabannya? Menghina saja, Nabi Muhammadnya dihina. Padahal kan pertanyaannya sederhana. Kalian Kristen itu ikut siapa tidak bersunat? Itu loh pertanyaannya. Jawab dong. Ya. Kalau Bukan Tommy, silakan Tommy kalau mau. Saya besar. mau tanya ke Bang Zuma. Halo Bang Suma. Iya, halo juga. Assalamualaikum. Halo. Satu-satu dong. Satu-satu. Mohon maaf. Sorry, mohon maaf. Ini saya buka lagi mikrofonnya karena suami saya datang dan dia mau bertanya sesuatu kepada Bang Suma. Iya, dari sekte mana, Bu? Saya dari Islam, saya Muslim, saya membawa suami saya masuk Islam tahun 2018 dan dia memiliki banyak pertanyaan yang terkadang saya sulit untuk menjawabnya karena saya belum memiliki ilmu yang begitu dalam tentang keislaman atau bahkan tentang kekristenan yang dulu dia pernah anut. Jadi terkadang suami saya itu bertanya tentang keimanan Islam yang aku tuh masih sulit untuk menjelaskan karena keterbatasan ilmu saya. Dan di sini suami saya mau tanya sesuatu sama Bang Zuma. Iya, silakan. Kif falo? Sobre a questão? Não, as perguntas lá. Que sua mãe vai... Meu pai, minha família, porque todos clamam a Deus, só que aqui a pessoa aprendeu a falar de Jesus antes, né? Então, tudo que eles usam de Jesus vai cancelar? Abang Zuma katanya seperti ini, kan kedua orang tuanya masih memeluk Kristen, Kristen Protestan, dan suami aku tuh tanya kalau aku sudah masuk, dia bertanya kalau memang yang menyembah Yesus atau karena kalau Protestan itu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia itu seperti pengacaranya orang Protestan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah orang tuanya itu kalau tidak percaya Yesus itu sebagai perantara atau pengantara mereka, doa-doa mereka itu, apakah mereka juga tidak mendapat surga di sisi Tuhan? Jadi gini, sebelum kemudian Nabi Muhammad SAW datang, diutus membawa risalah kepada seluruh umat manusia, di mana beliau diutus untuk seluruh umat manusia, maka orang di luar Yahudi yang tidak diutus Nabi kepada mereka, itu mereka hidup di zaman Patra. Apa zaman Patra itu? Zaman di mana manusia tidak didatangkan kepadanya Rasul, utusan Allah. Sedangkan Yesus itu bukan untuk saudara. Bukan. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Jadi di luar Bani Israel, sebelum Nabi Muhammad, ketika mereka tidak ada Nabi, tidak ada Rasul kepada mereka, mereka tidak ada aturan. Misalnya, perintah kepada Bani Israel, jangan engkau makan babi. Itu hanya berlaku kepada Bani Israel saja. Di luar Bani Israel, boleh nggak makan babi? Boleh. Memang ada larangannya makan babi bagi mereka yang di luar Israel? Tak ada. Jadi tak apa kemudian. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Nabi Muhammad SAW itu datang,
lalu kemudian orang-orang tidak menyembah kepada Allah dan tidak menerimanya sebagai rasul, maka orang ini jatuh kepada kezaliman. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan dengan jelas bahwasanya orang yang datang padanya Al-Quran, datang padanya Nabi Muhammad, tetapi kemudian mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka itulah orang-orang yang memperbodoh diri. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah padahal dia diajak kepada Islam. Jadi kalau ada orang yang sudah datang Islam, zamannya Islam dia hidup, tetapi dia tidak Islam, maka orang itu zalim. Ngapain dia coba berurusan dengan Yesus? Toh Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Sementara di luar Bani Israel, Yesus tidak mengaku diutus. Hanya saja di dalam pengajaran Al-Quran jelas bahwa orang-orang kafir, iblislah yang membangkitkan kemudian angan-angan mereka. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitani illa gurura. Iblis yang membuat angan-angan mereka kemudian untuk menyembah atau untuk mentuhankan atau untuk mengibadahi selain dari pencipta langit dan bumi. Nah, terkait dengan orang tuanya tadi, apakah orang tuanya berdosa ketika tidak mengikuti kemudian Yesus sebagai perantara, sebagai pengacara, sebagai layar untuk Tuhan kepada manusia? Tidak berdosa, tetapi berdosanya adalah dia hidup di zaman Nabi Muhammad tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Tak ada dosa dia tidak beriman kepada Yesus, dalam arti kata tidak mengimani ya Yesus itu sebagai utusan kepada manusia, itu tak ada dosa. Yang dosa karena dia hidup di zaman Islam tapi dia tidak berislam. Ingat, saya simpulkan. Nabi Musa alaihi salam diutus hanya untuk kaum Bani Israel. Yesus diutus hanya untuk kaum Bani Israel. Di luar Bani Israel yang tidak menerima Nabi, yang tidak ada Nabi diutus kepadanya, kepada bangsanya, tidak berdosa. Ketika tidak beriman, tidak berdosa. Karena tidak ada perintah kepada mereka untuk beriman kepada si ini dan si itu. Tapi ketika Islam datang, Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia, maka tak ada lagi manusia yang terbebas dari aturan-aturan Tuhan kecuali mereka yang kufur ingkar terhadap pencipta langit dan bumi. Jadi kesimpulannya, ketika Islam belum datang, orang di luar Yahudi tidak beriman kepada Nabi Musa boleh, beriman juga boleh. Tapi ketika kemudian mereka tidak beriman, tidak mendapatkan dosa disebabkan Nabi Musa atau Yesus tidak diutus untuk mereka. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah datang, siapapun dia, jangankan di luar Bani Israel sebagai ahli kitab saja, kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak menyembah kepada Allah, maka mereka dianggap kufur, kafir oleh Allah. Jadi tak ada urusan lagi beriman kepada Yesus, tak ada urusan. Begitu masuk Islam, otomatis akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi sekarang ini tidak ada urusan mau beriman kepada Yesus, tidak beriman kepada Yesus, tak ada urusan. Di luar Yahudi itu tak ada urusan. Yang sekarang kita berurusan adalah kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Yesus dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada Bani Israel muridnya agar jangan ke bangsa Indonesia, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja. Jadi suami Anda bukan Bani Israel, tak ada hubungannya dengan Yesus. Mertua Anda bukan Bani Israel, tak ada hubungannya dengan Yesus. Yesus hanya untuk Bani Israel tok. Dan hukum Taurat hanya untuk Bani Israel tok. Tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum yang datang kepada Nabi Musa dan nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa Indonesia, bangsa Barat dan seterusnya, enggak. Tapi ketika Nabi Muhammad yang diutus, litubayyina linnasi, kedatangan Nabi Muhammad adalah untuk seluruh umat manusia. Nah, jadi kalau mertua Anda
merasa manusia, wajib hukumnya beliau beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Halo. Oke, jadi kalau misalkan mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, berarti tidak ada tanda keselamatan, begitu? Ya, Dengan mereka? nggak ada keselamatan. Mereka zalim. Dan kenapa saya memperhatikan di Brazil itu mayoritas adalah orang Kristen. Dan sepertinya mereka itu memaksakan sekali menjadi bagian dari orang Yahudi. Bahkan mereka sangat mendukung apa yang mereka lakukan kepada Palestina. Dan mereka itu juga seperti kayak ini loh, saya bagiannya juga dari Yahudi, maka apa yang dilakukan Yahudi itu seperti bagian dari tubuh kita, seperti itu. Saya pun juga bingung kalau memang Kristen itu tidak ada hubungannya dengan Yesus, karena yang saya tahu mereka juga tidak mengikuti hukum-hukum yang Yesus telah terapkan di dalam Nah, itu dia. Perjanjian Lama. Karena yang dalam perjanjian baru itu menurut saya itu kayak berbanding balik begitu yang mereka kerjakan. Dan bahkan mereka mengklaim tidak, karena Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus hukum-hukum itu. Maka kita tidak perlu lagi menjalankan apa yang diperintahkan yang di Old Testament gitu. Jadi kita sudah jaya, kita tidak perlu dibebankan oleh hukum-hukum tersebut. Makanya kita bisa makan babi, katanya ini yang itu, seperti itu. Jadi saya masih banyak grumble begitu dalam hati saya, karena saya tuh berusaha untuk menyampaikan Islam, begini loh Islam begitu. Tapi mereka pun juga enggak, yang ini yang benar, yang ini yang kita percayai, bahwa tidak ada jalan kepada Tuhan, kita tidak akan pernah masuk surga kalau tidak melalui Yesus, seperti itu. Aku pun juga di sini sebagai minoritas, sebagai sendiri, untuk mempertahankan iman saya sendiri, untuk melindungi agama saya itu sangat sulit. Apalagi saya memiliki anak kecil, anak saya yang masih berusia 6 tahun. Dia ini bersekolah, dan di sini nggak ada sekolah Islam, di sini nggak ada sekolah Muslim. Saya harus menjelaskan dari nol untuk dia mengenal Islam. Itu sangat sulit bagi saya. Itu sangat sulit. Bahkan di sekolah itu kan di sini semua sekolah pasti Kristen atau Protestan atau Katolik. Itu juga membuat hambatan bagi saya. Bagaimana saya menjelaskan? Bagaimana menjelaskan begitu, dan terkadang suami saya itu memberikan pertanyaan yang gimana nih aku menjelaskannya nih gitu, tentang apa ibadah dia, tentang begini, karena dari kecil dia dipupuk dengan Kristen begitu, jadi sangat kuat keimanannya. Yang dulu ya, kalau sekarang dia sudah Muslim, tapi dia itu memiliki keinginan bagaimana cara menjelaskan kepada kedua orang tuanya. Memang sulit begitu. Yang saya tidak pahami, ketika saya diajak debat sama mereka, ketika saya diajak berkomunikasi karena di sini seringkali terjadi kumpulan dari gereja-gereja seperti itu, kayak kesaksian Jehovah itu seminggu sekali datang ke rumah kita, karena kita juga tinggal bersama dengan 3 orang dari mereka, dan itu membuat saya tuh tersudut begitu, karena tidak mudah untuk menjelaskan keimanan saya. Mereka mengatakan inilah yang benar, inilah yang paling betul, karena ada datanya begitu. Itu membuat saya sangat berada di pojokan hanya untuk melindungi keimanan saya saja. Iya, baik Mbak. Jadi gini, sampaikan aja kepada mereka bahwa Yesus di dalam Bible meminta kepada muridnya Bani Israel itu agar waspada kepada penyesat, di mana penyesat itu bergelar Kristus. Yesus untuk Bani Israel. Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Berarti menurut Yesus akan muncul penyesat setelahnya
mengaku-ngaku Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sang penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Itu tertulis di dalam kitab mereka Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Sekarang pertanyaannya, di atas muka bumi ini yang mengklaim diri mereka sebagai pengikut Kristus itu siapa? Karena Kristus Mesias itu hanya dijanjikan kepada Bani Israel saja. Sedangkan Mesias palsu itu menyesatkan banyak orang. Dalam arti kata, Mesias palsu ini akan mengaku kepada seluruh manusia bahwa dia adalah utusan untuk seluruh manusia. Tanya aja kepada mereka, apa gelar daripada penyesat yang datang setelah Yesus yang datang kepada Bani Israel? Yesus yang asli hanya untuk Bani Israel. Yesus penyesat itu mengaku untuk seluruh bangsa. Pasti berbeda antara Yesus yang datang kepada Bani Israel dan Yesus yang mengaku dirinya untuk seluruh bangsa. Dan Yesus berpesan agar waspada kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus itu yang akan menyesatkan banyak orang. Nah, kalau ada Kristus menyesatkan banyak orang, tentu orang-orang yang disesatkan ini memiliki gelar, yaitu pengikut Kristus. Siapa pengikut Kristus? Islam atau Kristen? Sederhana bukan? Yang kedua, ada tidak di dalam Bible ajaran yang mengatakan damai sejahtera itu adalah sesat? Ada nggak di dalam Bible bahwa damai sejahtera itu menyesatkan? Bahwa damai sejahtera itu tidak baik? Tidak akan pernah ditemukan. Damai sejahtera dalam bahasa Arab disebut salam. Dalam bahasa Ibrani disebut shalom. Yesus sendiri adalah juru selamat. Berarti kalau Yesus juru selamat, berarti dia juru salam. Salam ini adalah akar kata dari Islam. Berarti Yesus adalah juru Islam, bukan juru Kristen. Kalau mereka tidak percaya, silakan ajak ke sini, mari berdiskusi dengan Bang Suma. Ada tidak Yesus mengajarkan dirinya sebagai juru Kristen? Tidak ada. Justru Yesus mengajarkan muridnya agar menghindari Kristus palsu. Berarti menghindari Kristen. Saya kira begitu, Ibu Suci. Dan ini suami saya juga mau bertanya. Sebelumnya saya bertanya kepada Ibu Nur, Ibu siapa tadi yang Ibu Nora. menjelaskan, ya Nora, tentang penyalipan. Kalau suami saya mengatakan, kalau memang kan dia pernah bertanya kepada saya, siapa yang disalib itu? Saya bilang menurut Al-Quran itu bukan Yesus yang asli, tapi menurut Quran diserupakan. Ada seseorang yang diserupakan. Terus suami saya tanya seperti ini, kalau memang diserupakan, bagaimana kronologinya? Karena di sana ada 3 orang yang tersalib, di tengah-tengah itu adalah Yesus dan ada 2 orang lagi. Maka siapa yang sebenarnya di tengah-tengah itu? Orangnya siapa dan bagaimana kronologinya bisa terjadi penyaliban? Bahkan ada bukti dia dibangkitkan, dia dikafani, dia dikuburkan, dan saat penangkapan hingga kebangkitannya itu bahkan sudah menemui setelah kebangkitan. Suami saya mengatakan dulunya karena dia juga dari orang yang backgroundnya sangat religius, jadi dia tahu begitu tentang Bible, dan dia itu bertanya seperti ini. Setelah dia dibangkitkan, dia menemui lagi murid-muridnya yang di pertemuannya itu, jamuan pertemuan terakhir itu, di sana juga menampakkan diri, dan dia mengatakan bahwa tangannya ada luka, kakinya pun ada luka. Kalau memang itu bukan Yesus, kenapa Yesus terluka? Itu dia yang aku tidak bisa jawab. Tolong Bang Zuma jelaskan kepada saya. Baik. Terima kasih. Baik. Sekarang gini, berbicara mengenai penyaliban, Kristen mengusung penyaliban ini bukan tanpa alasan. Kristen muncul, padahal Kristen ini bukan dari Bani Israel. Kristen tak ada hubungannya dengan penyaliban, tak ada. Sekali lagi,
Kristen dengan penyaliban itu tak ada hubungannya 0,1% sekalipun. Tak ada. Tapi nanti Kristen menyibukkan diri ya dengan pola penyaliban ini. Dengan judul apa? Dengan tujuan apa? Dengan tujuan bahwa dosa mereka ditebus. Mari kita lihat. 2 Tawarik 7:14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka dari surga. Sekarang pertanyaan saya, kalau ternyata Tuhan mendengarkan doa dari surga dan mengampuni dosa dari surga, apa masih butuh turun jadi manusia, mati untuk nebus dosa manusia Kristen? Itu dulu. Kalau ternyata Tuhan pencipta langit dan bumi itu mendengarkan doa dari surga dan mampu kemudian menghapuskan dan mengampuni dosa dari surga, apa masih butuh dia jadi manusia cupu, kucluk, turun ke bumi, lalu kemudian mati di pantai sama orang Roma dan Yunani? Apa masih bisa? Apa masih butuh yang kayak gitu-gitu? Coba ibu jawab ini dulu. Iya, kalau saya pun percaya seperti itu. Tuhan tidak perlu turun ke bumi menjadi manusia yang memiliki banyak kelemahan, karena itu sangat tidak logik menurut saya. Bagus. Dan nah sekarang kan kepada dia, jikalau Tuhan bisa kembali ke dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, kemungkinan besar kayak orang India, ada Tuhan yang berbentuk gajah, ada Tuhan yang berbentuk ular. Mungkinkah Tuhan akan menyelamatkan gajah? Mungkinkah Tuhan akan menyelamatkan ular yang seperti itu? Dan saya mulai berpikir, mungkinkah, kan Tuhan itu maha kuasa, dia bisa berbuat, tapi itu bukankah menurunkan tahtanya dia sebagai Tuhan, kuasanya sebagai Tuhan? Tuhan tidak perlu melakukan itu. Kalaupun dia berkuasa seperti orang yang membuat komputer, orang yang membuat komputer tahu kelemahan komputer, maka dia tidak akan pernah turun menjadi salah satu elemen yang ada di dalam komputer. Dia tahu cara how to solve it. If you have a problem, he know how to solve it. So aku mengatakan kepada dia, Tuhan tahu kalau kita punya masalah sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan pasti tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada di dalam diri manusia. Tuhan tidak perlu menjadi manusia atau menjadi yang selemah ini, yang sejijik ini sebagai manusia. Saya katakan itu kepada suami. Dan dia pun masih, karena dia adalah orang yang sangat logik juga, jadi dia sangat menangkap itu dengan cepat. Tapi terkadang ada juga yang mengatakan seperti ini. Dia bertanya kepada saya, terus kalau memang dosa Adam dan Eve itu menjadi di dalam darah daging kita, bagaimana kita caranya untuk membersihkan? Itu yang dia percaya bahwa ada dosa yang masih diwariskan dari Adam dan Eve. Itu yang saya masih kurang paham untuk menjelaskan kepada dia. Tolong Bang Zuma menjelaskan kepada saya. Terima kasih. Iya. Jadi tidak ada dalil di dalam kitabnya orang Yahudi sebagai pemegang kitab kalau Adam alaihissalam itu mewariskan dosa. Itu nggak ada. Tidak ada. Satu data pun tak ada. Selain di kitabnya orang Kristen. Yaitu di dalam buku Roma 5 nomor 12. Orang Yahudi sang pemilik kitab itu tidak mengenal dosa waris. Jadi saya katakan itu bukan dosa waris. Itu adalah bohong waris. Kebohongan yang diwariskan secara turun-temurun. Manusia ini dicipta oleh Allah turun ke atas muka bumi ini sebagai pemimpin. Untuk menjadi pemimpin, maka manusia diberi akal. Karena dia telah memiliki akal, maka wajib hukumnya manusia itu harus tahu baik dan jahat, baik dan buruk, tinggi, rendah, panjang, pendek, dan seterusnya. Harus. Sebelum Adam makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, Adam nggak tahu apa-apa. Jangankan mengerti baik, mengerti yang jahat, untuk mengetahui dirinya telanjang aja kagak. Jadi harusnya kita sebagai cucu Adam
dengan makannya Adam buah pengetahuan berdasarkan standar Bible, maka kita manusia bukan mengutuk Nabi Adam, malah berterima kasih kepada Adam. Coba Anda bayangkan, kalau ilustrasi yang muncul di Bible itu tidak terlaksananya Adam makan buah pengetahuan baik dan buruk. Adam disertakan padanya jasad lengkap kelamin. Wanitanya pun istrinya lengkap kelamin. Mereka makan minum, disiapkan makan minum di Gan Eden. Saripati yang masuk ke dalam tubuh Adam dan istrinya, sebagian daripadanya menjadi sperma. Apa yang terjadi ketika biologis kepenuhan sperma, maka si Uco akan mencari tempat persinggahan. Apa yang terjadi? Adam akan bercocok tanam kepada istrinya. Maka Adam yang tidak mengerti baik dan buruk, tidak mengerti pakaian, tidak mengerti pakai celana, tidak mengerti pakai baju, akan beranak cucu dan anaknya juga akan diwariskan sama seperti itu. Pertanyaannya, apa bedanya Adam ketika itu terjadi dengan kambing? Tak ada bedanya, karena Adam tidak tahu baik dan buruk. Maka ketika Adam makan buah ilmu pengetahuan antar baik dan jahat, maka ketika itu kemudian kemanusiaannya, fitrahnya sebagai pemimpin lengkap sudah, sampai dia bisa membuktikan ini yang baik, ini yang buruk, ini telanjang, ini tidak telanjang, sehingga dia turun ke bumi sebagai risalah dia sebagai pemimpin, mampu menaklukkan kemudian alam semesta ini dengan ilmu pengetahuan yang ada, yang itu dasarnya akal. Sekarang bisa tidak kira-kira Adam dan keturunannya seperti kita ini menciptakan barang-barang elektronik tanpa kita tahu baik dan buruk? Bisa tidak manusia keturunan Adam membuat pesawat? Bisa tidak membuat HP? Bisa tidak menciptakan TikTok? Bisa tidak membuat komputer? Bisa nggak? Boro-boro menciptakan itu semua, mengetahui dirinya telanjang aja kagak. Jadi apa yang harus kita ungkapkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam? Ucapan terima kasih kepada beliau. Andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan jahat, baik dan jahat, maka manusia tidak akan tahu bagaimana caranya beradab, bagaimana caranya bernorma, bagaimana caranya beradab. Nggak ada yang tahu itu. Kenapa? Karena tidak tahu baik dan buruk. Bicara aja kagak. Mungkin andai Adam itu tidak makan buah dan buruk, baik dan buruk, kalau kita berbicara mungkinnya itu juga baik kalau kita ngerti. Apa yang kita pakai ngerti, nggak ada alatnya. Jadi ketika Adam diperintahkan jangan makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, dia seibarat bayi yang tidak mengerti perintah itu. Seorang bayi diperintahkan jangan sampai kamu bergeser ke tempat tidur ya nduk. Kalau kamu bergeser nanti kamu jatuh. Ngerti enggak si bayi? Ya enggak. Kalau dia jatuh salah enggak si bayi? Ya enggak. Karena dia enggak tahu. Ternyata kalau di pinggir kasur jatuh, tempat tidur jatuh, larinya ke bawah, kepala kena lantai sakit. Taunya dia cuma nangis. Iya. Kenapa dia jatuh? Karena dia enggak tahu. Walaupun beribu perintah diperintahkan kepada bayi, jangan gini ya nak, jangan gini ya nak, tetap saja anak bayi ini tidak akan paham. Dan kalau anak bayi ini jatuh, siapa yang salah? Dia, si bayi yang tidak mendengarkan perintah, atau yang memerintahkan ini yang bahlul? Sudah tahu bayi diperintahkan aturan-aturan seperti itu. Itu menandakan bahwa ada salah konsep di situ. Ada yang salah setting di sana, entah pemahamannya atau kitabnya. Jadi tidak ada yang salah ketika Adam diperintahkan jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk. Lantas kemudian Adam memakannya. Apakah salah? Tidak. Kenapa? Dia belum tahu. Baik dan buruk itu dia belum tahu. Maka ketika kemudian dia makan, salah nggak dia? Tidak. Makanya tidak mewariskan dosa waris. Di dalam Al-Quran diterangkan, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih
innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam kemudian tergelincir makan buah ilmu pengetahuan, Adam kemudian bertaubat kepada Allah, lalu Allah menerima taubatnya. Apakah kemudian Adam mewariskan dosa? Tidak. Kalau Adam tidak mewariskan dosa, lalu apa yang ditebus di atas tiang salib? Apa yang ditebus? Utang jengkol 1 karung di pasar yang ditebus. Gak ada itu, gak ada. Itu bullshit. Itu ajaran murni dari Romawi, bukan ajaran para nabi. 2 Tawarik 7 nomor 14. Tak ada kemudian Tuhan datang menjelma menjadi bayi, lalu kemudian mati dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Itu kucluk. Itu mustahil bagi orang yang berakal. Demikian. Dan juga masih tentang ini Kristen, suami aku mengatakan seperti ini. Kalau memang iblis itu dulunya adalah malaikat, bukankah malaikat dan iblis itu diciptakan dari elemen yang berbeda? Kalau Islam kan bukankah malaikat dari cahaya dan iblis dari api? Tapi di Kristen itu katanya ada cerita yang seperti iblisnya dulunya adalah seorang malaikat yang baik dan akhirnya turun di dunia ini. Bahkan suami saya mengatakan ada malaikat yang menjadi iblis dan memiliki keturunan dari manusia seperti itu. Apakah itu ada benar adanya atau bagaimana perbedaan antara malaikat dan iblis ini? Apakah malaikat itu punya juga keinginan seperti iblis, punya kehasrat atau punya nafsu seperti itu, seperti iblis, karena mereka sama-sama dari surga yang dulunya juga diberi kekuatan atau diberi sebuah power begitu dari Tuhan? Bang Juma tolong jelaskan. Iya. Jadi ketika kemudian diciptakan HP tapi tidak ada sinyal, maka HP hanya sebuah benda yang tak ada artinya. Tugasnya hanya menemani manusia sebagai gaya-gayaan, mungkin hanya dipakai untuk kalkulator, untuk foto dan seterusnya. Tapi ketika menyusul ciptaan baru bernama sinyal, barulah HP kemudian bisa menyatakan dirinya sebagai benda yang memiliki fungsi yang sangat luar biasa. Begitulah iblis. Begitulah makhluk yang dicipta dari api. Sebelum Adam dicipta, dia anteng-anteng saja. Tidak ada saingan, tidak ada perintah di sana. Maka ketika Allah menyatakan iskala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin, ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya, Adam aku ciptakan kemudian, maka tunduklah kamu semuanya bersujud. Tunduklah kamu semuanya bersujud, termasuk makhluk yang dari api. Siapa itu? Iblis. Tunduklah kamu semuanya. Itu perintahnya. Jadi kalau ada yang mengatakan, mana perintahnya kepada iblis, kok nggak ada? Ada. Al-Quran surah Sad ayat 72. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faka'u lahu sajidin. Kemudian apabila aku telah sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan rohku kepada Adam alaihissalam, maka hei kalian, tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Itu perintah Allah. Itu perintah Allah. Kemudian maka fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, lalu para malaikat itu kemudian bersujud semuanya illa iblis. Terjaringlah di situ mana yang kemudian memiliki sifat sombong, mana yang tidak. Di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, maka terjaringlah yang disebut Azazil, yang tadinya makhluk yang suci, yang tugasnya hanya beribadah menyembah kepada Allah. HP tugasnya anteng-anteng saja. Tapi ketika kemudian ada sinyal, barulah HP itu menolak dengan gengsinya panggilan dari orang lain. Maka diperintah sujud. Tuhan kemudian melihat siapa di antara makhluk ini yang enggan sujud. Maka Allah bertanya kepada dia yang enggan, ya iblis,
Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal alin. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah karena kamu sombong? Atau kamu merasa golonganmu lebih tinggi? Dijawab tunai oleh iblis, ana khairum minhu. Betul ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Itu kata iblis, itu kata malaikat yang enggan, yang terjaring di antara sekelompok manusia makhluk suci. Ada di antaranya yang sombong, itulah yang disebut iblis. Sama ketika Adam kedua diutus ke atas muka bumi, baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk datang memerintahkan seluruh umat manusia sujud kepada Allah. Di antara manusia ada yang terjaring tidak mau sujud kepada Allah. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, iblis itu adalah sekelompok dengan orang-orang kafir. Itu Al-Quran yang mengatakan. Orang kafir dan iblis itu adalah satu kelompok. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis. Iblis itu menyombongkan diri dan dia termasuk golongan kafir. Barang siapa yang tidak bersujud kepada perintah Nabi Muhammad, maka dia sekelompok dengan setan. Ini kata Quran. Jelas itu. Jadi, lalu kemudian iblis mengatakan apa? Ketika diperintahkan oleh Allah keluar, fakhruj minha, keluar kamu dari surgaku ini. Fa innaka rajim, sesungguhnya kamu adalah termasuk makhluk yang terkutuk. Wa inna alaika la'anati ila yaumil din, dan engkau kena kutukku, aku mengutukmu, kutukanku atasmu sampai hari pembalasan. Lalu apa kata iblis? Apa kata iblis? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Tuhanku panjangkan usiaku sampai aku dibangkitkan. Fa innaka minal munsarin. Allah menjawab, oke, kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan usia panjang. Ila yaumil waqtil maklum, sampai kepada waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat. Jadi iblis yang hidup pada zaman Nabi Adam masih hidup sampai hari ini. Maka iblis menjawab, Fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, pasti aku akan menyesatkan manusia seluruhnya, illa ibadaka minhum mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Ini jelas dalam Al-Quran. Maka iblis sampai hari ini panjang usia, kalau dia tidak bisa kemudian menjerumuskan anak kita, orang tua kita, maka lari ke kita. Tidak bisa menjerumuskan kita dari arah kiri, dari kanan, dari belakang, dari depan dan seterusnya. Nah, inilah yang terjadi pada diri manusia. Sehingga ketika kemudian ada yang diutus kepada Bani Israel, iblis kemudian bekerja berkarya. Nah, ini bagus ini. Yang lahir, yang bisa membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Ini bisa kujadikan sebagai bahan untuk supaya menyesatkan manusia, agar manusia menganggapnya Tuhan. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Iblisnya memanfaatkan ketenaran Yesus untuk menjual nama Yesus kepada keturunan Adam, agar sebagian dari keturunan Adam itu bisa mempertuhankan Yesus Kristus selain daripada pencipta langit dan bumi yang orang Yahudi menyebutnya Yod-Heh-Vav-Heh. Saya kira demikian. Silakan. Oke, terima kasih banyak Bang Sumbang karena sudah memberikan Sama-sama. banyak pencerahan kepada saya. Karena di sini saya juga mengikuti di beberapa channel lain apologet Islam, karena itu sangat membantu untuk saya menjelaskan kepada mereka bagaimana sih bukan saya hanya melindungi iman saya, tapi setidaknya saya juga memberikan kayak mereka mau menarik saya, tapi saya juga mengatakan tidak, kalian tidak bisa menarik saya karena
saya juga melihat beberapa cacat di Bible itu, dan itu bisa membuat saya mendapatkan kelonggaran agar tidak tertarik kepada apa yang telah mereka tunjukkan kepada saya. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada apologet-apologet Indonesia, karena dengan itu bisa menyelamatkan keimanan saya, memberikan pencerahan. Dan di sini saya juga memiliki banyak sekali catatan karena saya mengikuti Bang Zuma sejak beberapa bulan yang lalu. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah, Masya Allah. Silakan saudara. Iya, mendapatkan di YouTube, entah kenapa ada tiba-tiba ada YouTube yang apologet. Apa itu apologet? Saya penasaran sekali, kenapa ada apologet? Apa itu apologet? Dan ternyata di situ ada percakapan-percakapan tentang debat, tentang itu. Dan saya sangat tertarik sekali karena ternyata Allah menunjukkan kepada saya, kamu tidak cukup ilmu untuk menghadapi mereka, maka aku berikan petunjuk, ini loh, tonton ini dan dengarkan apa yang apologet itu. Ternyata apa yang disampaikan orang-orang Kristen di Indonesia itu sama persis dengan apa yang dikatakan orang sini. Jadi apa yang dipertanyakan dan didebatkan di Indonesia itu bisa membuat saya memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Karena sebagai minoritas, saya sendiri untuk melindungi iman saya yang di sini tidak pernah saya berkontak dengan orang Indonesia atau orang Islam atau orang Muslim, tidak ada orang yang ada di belakang saya, dan saya pun juga dari keluarga yang biasa saja tentang religius, tidak begitu. Ya, orang tua saya mengatakan sholatlah, ngajilah, puasalah seperti itu, tapi tidak mendetail tentang apa itu, kenapa seperti itu, tidak ada dulunya. Jadi saya belajar sendiri, mencari ilmu tentang Islam dan juga dari seberang sana Kristen, dari diri saya sendiri. Dan ternyata Allah memberikan banyak sekali jalan untuk melindungi atau membela Islam ini. Di sini saya Masya Allah, Masya Allah. memiliki benar-benar seperti saya memiliki keluarga. Beberapa kali saya bergabung di beberapa TikTok dari sini tapi tidak pernah diangkat, dan hari ini syukur alhamdulillah saya berterima kasih kepada host yang mengangkat saya untuk bercakap-cakap langsung dengan Bang Zuma dan Ibu Nora. Saya sangat berterima kasih, dan mungkin hari ini cukup sekian. Saya sangat bahagia hari ini. Ternyata doa-doa saya untuk bercakap dengan Bang Zuma langsung, bergabung dengan Apologet Indonesia, terpenuhi hari ini di puasa yang ke-26. Saya sangat berterima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, subhanallah. Siap. Ya. Kami juga bangga atas kegigihan ya saudari kami Ukhti Suci untuk memperjuangkan akidahnya di tengah hidup di tengah-tengah mayoritas non-muslim, dengan gigih memperjuangkan akidah. Meskipun beliau ya minoritas di sana, tetapi dia tidak relakan akhiratnya hancur hanya karena dikelilingi oleh orang-orang yang mayoritas non-muslim, yang senantiasa bukan hanya sekedar non-muslim, tetapi mereka sekuat tenaga yang mereka bisa untuk memurtadkan Ukhti Suci untuk keluar daripada agamanya. Masya Allah, kami bangga dan kami senang menyambut Ukhti ini untuk kemudian senantiasa selalu bergabung dengan kami yang ada di Indonesia. Makasih. Saya juga sudah dihujat selama beberapa tahun karena di tahun 2015 lalu saya memberanikan diri menikah dengan seorang non-muslim, dan saya menikah itu karena saya melihat suami saya itu orangnya sangat penasaran, dan dia ini orangnya sangat logik sekali. Jadi setiap kali saya menjelaskan tentang Islam, dia itu sangat tertarik. Dan dia senantiasa mendengarkan perkataan saya. Hingga akhirnya selama 3 tahun saya menikah, akhirnya suami saya mengambil langkah untuk menjadi seorang Islam. Dan alhamdulillah hingga hari ini dia juga masih berpegang teguh dan masih sangat bahkan semakin percaya bahwa Islam itu adalah jalan yang benar. Dan hujatan-hujatan itu sudah saya terima selama beberapa tahun karena saya mengambil langkah sebagai seorang muslim yang menikah dengan non-muslim kala itu.
Tapi setelah suami saya masuk ke dalam Islam, saya menikah secara agama pula. Yang pertama dulunya saya menikah hanya dengan catatan sipil. Tapi setelah suami saya masuk ke dalam Islam, saya menikah secara agama pula. Alhamdulillah. Mungkin di sini saya mengeluarkan unek-unek saya, Bang Zuma. Terima kasih banyak. Iya, nggak apa-apa, Dan Uti. ini sedikit lega karena saya juga tidak punya keberanian untuk mengungkapkan apa yang selama ini saya rasakan, hidup sebagai minoritas, jauh dari orang tua, jadi keluarga itu saya ingin berkeluh kesah kepada keluarga itu saya sangat malu karena itu adalah keputusan saya ambil tahun 2015 lalu. Kalau saya mengeluh kepada keluarga, pastinya mungkin mereka akan menyupport, tapi yang saya pikirkan adalah mungkin mereka akan menyalahkan saya juga karena saya mengambil langkah pada waktu itu. Jadi dengan adanya Apologet Islam, benar-benar saya sangat berterima kasih sekali. Mungkin sekian yang saya akan sampaikan hari ini. Terima kasih banyak Bang Zuma dan teman-teman di Apologet ini. Ya, sama-sama Ukhti Suci, ya sehat selalu, panjang umur. Mudah-mudahan Amin. diberikan keturunan yang bisa menjadi tokoh agama di tempat saudari kita ini bermukim ya. Di mana memangnya? Di Belanda ya? Saya ada di Brazil. Oh, di Brazil. Iya. Oke, baik. Dan di sini mayoritas adalah 99% kayaknya adalah Kristen ya, Katolik dan Protestan yang mendominasi tempat ini. Jadi Siap. itu sangat berat untuk menghadapi mereka. Iya. Yang penting ya itu tadi metodenya udah tepat. Iya. Ketika berdebat bisa nyimak, ternyata kalau ditanya ini jawabannya di Bible tertulis seperti ini, di Al-Quran di ayat surah ini ayat sekian. Nah, itu sudah tepat itu. Sudah tepat. Jadi kalau ada serangan tinggal ditangkis saja pakai data-data yang didengarkan dari live TikTok yang ada di Apologet Islam Indonesia. Ya, saya juga membuat banyak sekali catatan tentang percakapan Bang Zuma, penjelasan Bang Zuma dan apologet seperti Kodonditan dan Ustadz Felix Shaw seperti itu saya catat semuanya untuk tameng iman saya. Masya Allah. Saya mengikuti mereka. Luar biasa. Iya. Dilanjutkan aja. Dilanjutkan. Iya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Selamat malam. Iya, malam, Saudara Tommy. Ya, malam Bang Zuma. Malam. Baik, terima kasih udah mau menerima saya di room ini. Sama-sama, Bang. Bang Zuma. Siap. Ini sempat aku membaca satu artikel di Google nih tentang hadis Muslim nomor 3311. Iya. Itu dikatakan bahwa ketika suatu saat Muhammad dan pengikutnya pergi ke pemukiman Yahudi untuk sebelumnya Bang Timothy Kristen ya? Ya, Kristen Pak. Baik, silakan. Ya. Hadis apa tadi? Hadis apa? Hadis Muslim nomor 3311. Nah, di situ diceritakan bahwa suatu ketika Muhammad dan beberapa pengikutnya pergi ke pemukiman Yahudi untuk menyerukan kepada orang Yahudi di sana untuk memeluk Islam. Nah, di dalam beberapa pembicaraan di terakhirnya Muhammad mengatakan bahwa ketahuilah sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah dan Rasulnya. Makanya itu apakah ada dalil atau wahyu sebelumnya sehingga Muhammad bisa mengatakan hal seperti ini, Bang Zuma? Mohon menjelaskan Bang Zuma. Iya, surah Al-Fatihah itu jelas itu, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Allah dalam hal ini adalah pemilik alam semesta ini. Jadi tidak ada yang salah dengan hadits yang Anda bawa. Bagaimana kemudian di dalam perkataan itu bukan saja bumi ini kepunyaan Allah, tetapi
kepunyaan juga rasulnya. Itu gimana? Artinya bahwa apakah secara tidak langsung bahwa itu ada penyetaraan dalam hal kepemilikan bumi ini? Oh enggak, tidak. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membawa hadits ini mengucapkan 3 kali kalimat tersebut. Ketahuilah sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah dan Rasulnya. Artinya bahwa Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kemudian ke atas muka bumi sebagai rahmat untuk alam semesta. Maka Rasulullah harus menjadikan alam semesta ini sebagai rahmat. Dengan cara apa? Dengan mengajarkan Islam kepada seluruh alam semesta ini. Itu tujuannya, makanya dia diutus litubayyina linnasi. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia sebagai rahmatan lil alamin. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, hanya diutus kepada kelompok tertentu, termasuk Yesus. Itu hanya untuk Bani Israel saja. Itu pun hanya untuk domba yang hilang, yang sesat dari Bani Israel. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk mengislamkan alam semesta. Jadi apakah Iya. menurut statement Bang Suma itu, apakah itu sudah menunjukkan bahwa betul bahwa hadis ini mengatakan bahwa bumi ini adalah kepunyaan Allah dan Rasulnya? Iya, memang betul. Alam semesta ini kepunyaan Allah. Dan terkait dengan Rasulnya, Rasulnya itu adalah wakilnya. Wakilnya diutus ke atas muka bumi ini untuk mengajak orang-orang, menyeru orang-orang kemudian untuk kembali kepada pemilik alam semesta. Dia wakil Tuhan, dia duta Tuhan. Dia yang diperintahkan kemudian untuk mengajarkan seluruh alam semesta agar bertasbih, mengingat kepada Allah sang pemilik. Itu maksudnya. Beliau ada rasul. Rasulullah artinya rasul utusan Allah, maksudnya wakil, duta. Dia duta pencipta langit dan bumi. Kalau Yesus duta pencipta langit dan bumi kepada sekelompok manusia bernama Bani Israel saja. Kalau Rasulullah, dia adalah duta untuk alam semesta ini. Dia utusan Tuhan untuk seluruh alam semesta. Yesus hanya untuk bagian Israel saja. Begitu juga Nabi Musa. Tapi kalau baginda Rasulullah, dia diutus untuk alam semesta ini. Maka Allah pemilik alam semesta mengutus Rasulnya sebagai wakilnya untuk mengajak alam semesta bertasbih, mengingat, menyeru, sujud hanya kepada dia sang pemilik alam semesta. Itu maksudnya. Oke, berikutnya Bang Suma bisa itu pertanyaan lagi. Ini terkait artikel juga tentang apa namanya jasa VOC ya, dalam hal ini Belanda terhadap penyebaran Islam di Indonesia. Gimana Bang? Gimana? Saya membaca artikel tentang apa namanya pengislaman oleh VOC, maksudnya bahwa penyebaran Islam di Indonesia itu juga ada jasanya VOC. Itu menurut sumbernya dari nu.or.id. Itu mengatakan bahwa dalam abad sejarah Belambangan, VOC bahkan menjadi pihak yang paling berjasa dalam penyebaran Islam. Ini maksudnya gimana? Apakah ini suatu statement dari satu saja atau ini benar terjadi seperti itu? Memang faktanya seperti itu. Iya, jadi sejarah juga menorehkan hal itu. Di abad ke-17, abad ke-18, bagaimana VOC berhasil menguasai kemudian Jakarta, kalau dulu disebut Batavia. Jadi VOC dalam hal ini Belanda menguasai Jakarta dan beberapa wilayah Nusantara lainnya. Nah, di luar daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda, yaitu kerajaan-kerajaan yang kemudian bernuansa Islam, itu masih berdiri sebagai kerajaan yang berdaulat, berbentuk negara. Di situ ada presidennya, di situ ada rajanya dan seterusnya. Dan kerajaan-kerajaan Islam ini itu memegang kendali atas pangkalan atau rute-rute perdagangan yang ada, termasuk yang dimanfaatkan oleh VOC. Nah, kemudian terjadi persaingan, perebutan kekuasaan, sehingga VOC mengambil kemudian kesempatan
untuk menjadikan VOC ini sebagai sebuah kekuatan yang berhasil memaksakan perjanjian terhadap raja-raja yang ada di Nusantara ini. Tujuannya apa? Agar VOC mendapatkan kemudian kesempatan untuk masuk mengurus urusan-urusan kerajaan mereka. Nah, tujuannya apa? VOC ini agar terjadi urusan internal kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. VOC dalam hal ini memiliki misi akhir, yaitu memecah belah kekuasaan kerajaan-kerajaan pribumi. Itu tujuannya. Jadi apapun VOC lakukan, termasuk intervensi nantinya, itu muncul setelah VOC ini berada atau menguasai atau duduk di kerajaan Banten misalnya. Jadi karena kerajaan Banten identik dengan kerajaan Islam, maka Belanda masuk, ya, mencari-cari jati diri, mencari kemudian seakan-akan dia itu baik, seakan-akan dia memfasilitasi kemudian bahwa keyakinan yang ada yaitu Islam itu betul-betul harus kemudian mencapai tujuannya, yaitu siapa yang berada di dalam kekuasaan kerajaan harus mengikuti agama yang mayoritas dianut oleh kerajaan. Itu didukung oleh VOC untuk meminimalisir kemudian adanya perlawanan dari kerajaan tersebut. Nah, itu yang terjadi. Jadi bukan dia ikut memiliki misi bahwa harus Islam semuanya, enggak. Itu hanya dimanfaatkan supaya mereka bisa mengintervensi kemudian kerajaan yang ada. Pandai dia. Itu yang terjadi. Dan itu memang sejarahnya seperti itu. Berarti secara tidak langsung juga kan sudah ikut, ya. Seperti itu, Bang. Jadi Belanda ini misalnya walaupun tujuannya mungkin gimana? Artinya walaupun seperti itu, artinya secara tidak langsung VOC juga kan sudah berjasa menyebarkan Islam. Artinya walaupun tujuannya memecah belah, artinya mengkelompokkan. Oh tidak, Islam sudah ada, Islam sudah ada. Islam itu sudah menyebar, kerajaan sudah berbentuk, kerajaan-kerajaan Islam. Jadi dia masuk ikut mewarnai kemudian keadaan kerajaan. Contoh yang tadi saya katakan, kerajaan Banten, kerajaan Mataram, semua kerajaan-kerajaan ini diintervensi kemudian oleh VOC dengan jalan masuk ke dalam mereka, mendekati sultan-sultan, kerajaan-kerajaan, kesultanan yang ada. Untuk apa? Untuk kemudian mereka mendapatkan posisi di kesultanan atau pada kerajaan tersebut. Tujuannya apa? Supaya mereka leluasa kemudian melakukan aksi yang menjadi visi misi mereka. Dia meminimalisir musuh sehingga dia masuk ke dalam, berpura-pura menyamar-nyamar sebagai pendukung kesultanan, padahal ujung-ujungnya adalah untuk adu domba dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Dan Belanda itu memang cerdik dia. Gitu, Bang. Soalnya di dalam statement ini juga kan Islam juga dikatakan bahwa diperalat oleh VOC untuk menggempur Katolik, yaitu rivalnya agama yang dibawa oleh rivalnya Portugis gitu loh. Nah itu dia, makanya aku bilang, Bang. Jadi dia masuk ke dalamnya itu untuk merusak. Dia memanfaatkan situasi keadaan. Karena kenapa? Nusantara ini masih berbentuk kerajaan-kerajaan, bukan berbentuk Republik Indonesia, belum. Jadi antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain, Belanda VOC dalam hal ini ingin kuasai kerajaan demi kerajaan dengan masuk ke dalam menyamar sebagai pendukung, padahal tujuannya untuk ngadu domba. Itu fakta. Bagaimana dia mengintervensi VOC di Sumatera, mengintervensi kemudian yang ada di sana, Islam, kerajaan Islam di sana, kerajaan Banjar, kemudian kerajaan Ternate dan Tidore, masuk Belanda itu berpura-pura kemudian, sama seperti cara Paulus. Bagaimana Paulus di dalam Korintus menyatakan dirinya, ya, 1 Korintus 2:9 nomor 20-21, berpura-pura dia kepada orang Yahudi, dia berpura-pura Yahudi, pada orang Roma berpura-pura Roma, kepada taat kepada Taurat berpura-pura taat Taurat. Itu cara-cara yang diadakan kemudian oleh VOC yang meniru kemudian cara Paulus menundukkan kemudian musuhnya. Gitu, Bang. Itu aja, Bang.
Iya, terima kasih. Silakan, yang lain dinaikkan. Kalau Tommy ini, Tom, Ya. lu kalau beragama Kristen, Tom, dari mana kok bisa beragama Kristen? Ya dari lahir. Dia maksudnya Iya tahu. Iya terus dari berarti ibu bapakmu Kristen ya? Iya. Kakek nenekmu seterusnya itu berarti nyambung ke Belanda dong? Ya kalau nyambung maksudnya nyambungnya dalam hal. Ya Belanda kan bawa Kristen, kamu Kristen berarti nyambung. Ya kalau ajaran yang baik ya kenapa enggak boleh? Oh, Kristen ajaran baik ya. Memang ajaran baik. Baiknya di mana? Bagaimanapun tentang maksudnya kayak maksud lain daripada penjajah itu kan kita tidak mengambil contoh dari situ, tapi kan kita mengambil hal baik seperti agama yang dibawa itu. Yang baiknya mana? Ajaran yang dibawa Belanda itu baiknya yang mana? Yang baik ya seperti agama yang kita sekarang. Memang ada baiknya yang dibawa Belanda. Lanjut deh, aku bakal lagu. Seperti ajaran-ajaran yang dari dari murid-murid Yesus sampai dengan ini ya di Indonesia ini. Yang baik itu yang mana, Bang? Kalau yang baik ya seperti ya ajaran Yesus tentang kasih apa segala macam itu. Bagaimana ceritanya? Menjajah kok kasih, gimana itu? Bukan, maksudnya bahwa implementasi itu kan namanya hak setiap orang, dia mau implementasinya dalam kehidupannya atau tidak itu kan masing-masing orang gitu loh. Nggak semua harus dipaksa. Ya, maksudnya kasih yang dibawa Belanda itu yang mana? Kasih apa? Kasih pembunuhan, kasih anak jadi yatim, kasih ibu-ibu jadi janda gitu. Bukan. Menjajah, merampas, memperkosa, mengadu domba, menghancurkan pondok-pondok pesantren, membunuh para ulama, membunuh pribumi, itu kasihnya maksudnya. Artinya bahwa memang Belanda membawa agama Kristen, tapi perbuatannya menjajah, menghancurkan, membunuh apa segala macam kan bukan implementasi daripada agama yang dia bawa gitu loh. Ya, lalu bagaimana dia mengajarkan kasih kalau tugasnya kerjanya membunuh, merampas, merampok? Yang mengajarkan kasihnya di mana? Iya, misionaris yang kemudian kerjasama dengan Belanda. Iya, saya ngerti. Maksudnya gini, yang mau diperbudak oleh Belanda dikristenkan, yang tidak mau diperbudak dibunuh, kan gitu. Yang mengkristenkan para budak misionaris. Ya toh, karena tidak mungkin dikristenkan yang melakukan perlawanan, tidak mungkin satu tempat ibadah orang yang melawan dengan Belanda. Yang dikristenkan misionaris adalah para budak-budak penjajah. Gini Bang, artinya bahwa bukan saja budak-budak yang dijajah atau apa, mau Kristen, mau Islam, mau apa. Ya budak lah, karena tidak mungkin Belanda yang bertani. Gak mungkin Belanda yang jadi peternak, gak mungkin Belanda yang kemudian jadi pelaut, nelayan cari ikan untuk penjajah, yang menjadi nelayannya Belanda, yang menjadi tukang cucinya Belanda, pemuas seksnya Belanda. Karena mereka prajurit Belanda itu tidak bawa istri, maka yang menjadi korban pribumi. Nah, pribumi yang mau tunduk di bawah kaki penjajah itulah yang dikristenkan oleh penjajah, paluka. Tapi mereka seperti kami ini punya kakek buyut, pejuang-pejuang yang kemudian ditorehkan catatan emas namanya oleh negara, itu tidak bisa dihantam oleh Belanda dan tidak mungkin kemudian dikristenkan oleh misionaris mereka. Yang dikristenkan itu adalah pemuas nafsu, tukang cuci piring, tukang cuci celana dalamnya Belanda, yang semer sepatunya Belanda, yang bersihkan gerejanya Belanda, yang cuci giginya Belanda, yang cebokin Belanda, itu yang dikristenkan oleh misionaris. Paham? Sampai sini paham? Kalau kami keturunan pejuang nggak mungkin. Nggak mungkin keturunan pejuang, nggak mungkin kami mau. Nggak mungkin. Yang menjadi pengikutnya itu yang lap-lap pantatnya Belanda, itu yang Kristen, yang ikut dari agama penjajah, yang jadi hantaman misionaris. Gitu Bang. Tidak ada kalau pejuang nggak mungkin.
Cobalah suruh datang misionari ke pejuang kalau tidak dicabut giginya satu-satu. Yang dikristenkan oleh para misionaris itu adalah budak-budak penjajah. Makanya keturunannya mental-mental budak. Mental budak itu gimana kawan? Kalau dia minoritas datang sopan sama kita tuh. Itu budak itu begitu. Kalau dia ke majikan, iya pak, iya itu di depan majikan. Tapi kalau di belakang majikan kurang ajar, sontoloyo. Itu mental penjajah itu gitu tuh. Udah Gini, dikasih Bang. tempat, udah dikasih ruang baik-baik. Kerjanya cuma merusak. Kerjanya hanya nyerang-nyerang. Gitu. Bahkan kentara itu kalau keturunan budak Belanda kentara, dia suka kalau negara ini hancur. Dia suka kalau negara ini ada intimidasi dari barat. Oh, suka kali dia. Itu mental-mental budaknya Belanda tuh. Kalau misalnya ada dari luar negara asing yang mencaplok negara Indonesia ini tepuk tangan, hatinya senang sekali kalau Indonesia ini hancur. Nah, itu budak penjajah itu. Itu keturunan lontenya Belanda itu yang kayak gitu tuh. Gitu Bang. Ya, bahwa bukan yang pejuang-pejuang itu bukan hanya dari Islam, tapi juga dari agama lain juga punya andil dalam Ya, perlawanan. memang betul. Pejuang kemerdekaan tidak semuanya Islam, tapi semua penjajah 100% bukan Islam. Memang betul itu Bang. Sekarang begini, Belanda datang ke Indonesia 350 tahun. Tidak mungkin dia ngetik sendiri kan? Tidak mungkin dia 501 terus kan? Tidak mungkin. Pasti dia ingin melampiaskan kepada wanita. Wanita mana sementara mereka tidak bawa istri? Ya pribumi. Nah, pribumi ini nanti yang dihamili di luar nikah, kira-kira anaknya jadi agama apa? Kira-kira anaknya tuh? Kira-kira anaknya yang dihamili Belanda ini anaknya agamanya apa? Ya, saya nggak tahu. Oh, mantap kali lah kalau Anda tidak tahu. Ya, saya kira begitu. Bang Handi mungkin bisa masuk. Ini sudah melewati ambang batas. Kalau saya bahas ini nanti banyak yang sakit hati karena saya tahu sejarah. Silakan. Ya, ini ada Pak Pendeta. Pak Pendeta mau bahas apa lagi Pak Pendeta nih? Wah ini kan, Assalamualaikum saudaraku. Iya, waalaikum Pak Pendeta. Ini suara apa nih? Petasan ya? Akang tuh Akang lanjut. Mau ceramah apa Bang Sumar sama kita nih? Ini Pak Pendeta, terkait dengan Yesus palsu yang datang setelah Yesus asli terangkat ke langit. Apakah materi sekolah Anda sebagai pendeta itu sampai ke sana atau tidak sampai, atau sampai tapi pura-pura tidak tahu? Maksudnya Yesus yang asli, Yesus yang palsu yang mana? Yesus yang palsu yang memiliki banyak pengikut. Kalau yang asli kan cuma Bani Israel saja. Dari mana ayatnya itu ya? Matius 24, satu perikop. Intinya ada di poin-poin nomor 4, nomor 5. Matius 24 apa itu? Pendeta bertanya. Matius 24, nomor 4, nomor 5, saudara. Waspadalah itu ya. Iya. Perintah waspada ini datang kepada muridnya. Waspadalah kepada mereka supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya benar. Yesus Nah, itu berarti hanya satu. ada Mesias palsu kan? Ya, yang asli pasti cuma satu. Yang asli bisa banyak. Ya. Yang palsu bisa banyak. Yang asli pasti satu. Oke. Yang asli hanya untuk Bani Israel kan? Yang asli yang pastinya adalah yang datang menjadi manusia, mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Itu yang asli. Oh, itu bukan asli itu. Anda sebagai Kristen menggabungkan antara yang asli dengan yang palsu. Anda kan Kristen nih. Pendeta ini kan tak ada hubungannya dengan Yahudi. Anda mencoba menggabungkan antara Yesus yang asli dengan Yesus yang palsu. Kenapa? Karena Anda Kristen. Tidak mungkin Anda ingin membedakan itu. Tetapi kalau Anda bedah dengan akal, Yesus yang asli itu hanya untuk Bani Israel saja. Yesus ketika bercakap-cakap rahasia kepada muridnya di Bukit Zaitun,
Yesus yang asli menerangkan agar murid-muridnya Bani Israel waspada kepada Kristen. Saya simpulkan aja gitu. Ya. Pengikut Kristus kan? Kristen itu kan pengikut Kristus. Bukankah Kristen itu pengikut Kristus, Bang? Coba dengar, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tidak ada kata Kristen di situ. Kamu di situ siapa, Bang? Yang menyesatkan kamu ini adalah kamu di situ siapa? Para pengikut. Pengikut ini Kristen atau Yahudi? Ya, sebetulnya kalau di apa ya, ini pengikut Kristus. Kalau di Matius ini pasti adalah murid-murid yang belum disebut sebagai Kristen. Sebab Kristen itu kan nanti di Antioquia, di Kisah Rasul setelah itu. Betul. Di Kisah Rasul berapa, Pak Pendeta? Jadi ini sudah pasti adalah mereka yang mengikut Kristus dari awal. Mereka adalah orang-orang Yahudi termasuk 12. Kemudian dari non-Yahudi atau Yahudi? Ada non-Yahudi, ada yang diaspora ya. Nggak ada, Bang. Orang diaspora itu adalah orang-orang Yahudi yang kemudian tersebar ke berbagai itu nanti itu Paulus punya misi itu, Paulus. Makanya di dalam Kisah Para Rasul dikatakan oleh Penatua bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi yang hidup di dunia beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Nah, yang pertama kali disebut Kristen itu adalah orang-orang yang hidup di tahun 50-an ke atas. Itu di Antioquia, di Turki. Tempat Paulus dan Barnabas mengajar. Saya bacakan Kisah Rasul 11 ayat 26. Iya, 11:26. Kisah Rasul 11:26. Setahun lamanya. Untuk mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali. Untuk pertama kali disebut Kristen. Nah, itu di situ yang mengajar siapa? Yesus atau Paulus? Nah, kalau di sini ini sudah pasti sudah para rasul. Ada Yohanes, ada Petrus. Tidak ada Yohanes di situ, Bang. Itu Barnabas aja. Jadi Kisah Rasul itu berbicara tentang pengajaran rasul-rasul. Coba kalau misalnya di Kisah Rasul pasal 3, siapa yang khotbah di sana? Itu Petrus. Di Antioquia yang dimaksud tadi yang disebut Kristen itu Di pengikutnya Antioquia Paulus. itu adalah jemaat Barnabas juga yang dirintis oleh para rasul. Yang kemudian Paulus ke sana juga untuk melayani. Ya, memang cuman Paulus di situ, Bang. Paulus, Lukas, Markus, Barnabas. Itu pun Barnabas udah pisah kongsi dengan Paulus. Jadi yang pertama kali disebut di Kisah Rasul pasal 3 di situ Petrus berkhotbah. Di mana? Kisah Rasul pasal 3 itu Petrus berkhotbah. Di mana berkhotbahnya dia? Bentar ya. Menyembuhkan Petrus dan Yohanes ya. Kisah Rasul pasal 3, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes. Jadi di Kisah Rasul ini yang pasti masih ada murid-murid Tuhan Yesus atau orang-orang satu yang menyaksikan langsung, itu juga masih berkhotbah di Kisah Rasul, dan mereka pun ini kemudian bertemu dengan Paulus dan Barnabas. Ya, selain surat Paulus, Bang, Galatia 2 yang menceritakan bahwasanya Petrus itu sampai ke Antioquia, ada nggak pengabaran lain yang mengatakan bahwa Petrus sampai ke Antioquia? Karena kalaupun Petrus sampai ke Antioquia, menurut Paulus Galatia 2 nomor 8, Petrusnya di Antioquia itu hanya mengajar Injil kepada orang-orang yang bersunat. Nah, selain Galatia ini ada nggak cerita-cerita bahwa Petrus itu ke Antioquia? Kan nggak ada. Kalaupun dipaksakan dia ke Antioquia, Paulus kemudian memblokade bahwasanya Petrus ke Antioquia itu, ke Turki, hanya mengajar orang-orang yang bersunat saja. Ya, Petrus tidak pernah mengajar non-Yahudi. Ya, memang benar bahwa Petrus itu memang pelayanannya adalah orang-orang Yahudi. Paulus dikhususkan untuk orang-orang non-Yahudi.
Nah, itulah yang disebut Kristen pertama kali. Orang-orang non-Yahudi yang menjadi pengikut Paulus lah yang disebut Kristen pertama kali. Seperti itu, Bang. Jadi ketika dikatakan waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama aku dan berkata akulah Kristus, berarti penyesatnya itu mengaku Kristus. Nah, dengan Kristus ini memakai nama Yesus. Dengan kata lain, penyesat itu bernama Yesus Kristus. Yang datang kepada Paulus kan memang akulah Yesus Kristus. Nah, itulah dia. Oknum yang datang kepada Paulus ini diduga palsu, bukan yang asli. Karena Paulus mengaku dia datang mengajarkan Injil, yang mana Injil yang diterima ini bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sedangkan anak Maria pengajar Injil tengah-tengah Bani Israel, jelas itu adalah manusia. Yesus anak manusia menurut Yesus, menurut akal sehat, menurut ibunya, menurut bapak tirinya, menurut sepupunya. Yesus itu anak manusia. Tapi ada Yesus Kristus yang bukan manusia. Yang mana itu? Yang datang kepada Paulus. Itulah yang dituhankan Kristen hari ini. Oke ya, saya bacakan di Kisah Rasul pasal berapa nih? Pasal 9 ayat 5 di situ ya. Kisah Rasul 9 ayat 5. Ketika ke Damsik. Ya. Iya, Pak. Jadi ini perjalanan dari Damsik, pelayanan Paulus. Ia menangkap mereka dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan atau Kristen, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau? Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Jadi ini adalah peristiwa ketika bagaimana Paulus itu mendapatkan surat kuasa dari pemimpin-pemimpin Yahudi di Yerusalem untuk membunuh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Tapi dalam semangatnya dia membunuh orang-orang Kristen, kemudian Yesus datang kepada Paulus. Yang kau aniaya itu aku, bukan pengikutku. Seperti itu. Jadi ini tidak mungkin adalah orang lain. Karena yang senang dianiaya itu adalah para pengikut Kristus yang mendampingi dia, yang menyertai dia. Termasuk diantaranya ada 500 orang yang mengantar dia naik ke surga. Mereka-mereka inilah yang tersebar. Mereka-mereka inilah yang dianiaya. Dan dalam puncak penganiayaan ketika Paulus sudah berapi-api kemana-mana, datanglah Yesus. Yang kau aniaya itu aku. Jadi ini tidak mungkin orang lain. Ini tidak mungkin tiba-tiba ada sosok pemimpin yang berotoritas yang kemudian datang membela. Kalau bukan Yesus yang telah mati, yang telah naik ke surga, yang disalibkan itu. Oke. Itu maksudnya. Baik. Coba kita konsentrasi di dalam Matius 24. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, murid-muridnya datang bercakap-cakap secara rahasia kepada Yesus. Muridnya bertanya. Matius berapa itu? Matius 24 nomor 3. Yesus kemudian ditanyai oleh murid, "Katakanlah kepada kami, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab, "Tanda kedatanganku yang pertama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Yang kedua, langit matahari tidak bercahaya. Matahari menjadi gelap, bintang tidak bercahaya.
Kemudian bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Aku akan tampil di tengah langit, di awan-awan, seluruh manusia di bumi akan meratap, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Itu tanda-tanda ketika yang datang itu adalah aku. Jadi ketika ada yang berkata kepadamu, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sebab kedatanganku nanti diiringi oleh tanda-tanda tersebut. Kalau aku yang datang, maka tanda-tanda itu menyertai. Apa itu? Matahari tidak bercahaya, alias gelap. Bulan tidak bercahaya. Itu ditulis di mana? Di Matius 24 yang sama, di data nomor 27 sampai data nomor 30. Sekarang pertanyaannya, yang Anda katakan Yesus asli yang datang kepada Paulus. Ketika Yesus mengatakan di Matius 24 nomor 23-nya sampai nomor 26, jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau ke sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada yang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik penjara atau bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti, kalau aku yang datang, maka sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti tanda kedatanganku. Pertanyaan saya, apakah ketika ada oknum mengaku kepada Paulus sebagai Yesus, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit kemudian berguncang, apakah tanda-tanda itu ada, Pak Pendeta? Oke. Silakan. Jadi yang dinubuatkan di Matius pasal yang ke-24 yang Bang Suma baca, itu adalah kedatangan Yesus untuk seluruh manusia, bukan kedatangan Yesus untuk hanya Paulus. Bahkan kita semua akan melihat kalau kita masih hidup dia akan datang. Ini akan terjadi. Bumi akan bergoncang, bintang-bintang akan berjatuhan, itu akan terjadi. Tapi belum terjadi, itu akan terjadi pada saat nanti Yesus datang di akhir zaman. Yang pertemuan pernyataan Paulus dengan Yesus itu hanya pernyataan secara pribadi dalam rangka untuk memilih Paulus secara khusus untuk menjadi utusan bagi bangsa-bangsa di luar Yahudi. Dan apa buktinya? Bahwa apakah dia berhasil? Ya, sampai sekarang bukti adalah orang Romawi bisa bertobat percaya kepada Yesus, itu salah satunya adalah pelayanan Paulus. Tapi ya sekali lagi, kehadiran atau perjumpaan Yesus dengan Paulus di Kisah Rasul itu adalah perjumpaan pribadi. Dan yang dinubuatkan dalam Matius 24 ini adalah penubuatan umum di mana Yesus akan datang untuk kedua kalinya dan setelah itu kiamat. Justru perjumpaan pribadi, Pak Pendeta, Yesus minta muridnya waspada. Ya. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, baca nomor 23-nya. Ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Jadi perjumpaan pribadi Paulus ini yang jangan dipercaya. Justru itu Yesus mengatakan, kalau tanda-tanda itu tidak mengikuti kedatangan oknum yang mengaku Yesus Kristus, itu bukan aku, waspada, dia adalah penyesat. Sebab kalau aku yang datang, tanda-tanda itu menyertai aku. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda itu, hanya rebah ke tanah, melihat cahaya, mendengarkan suara, jangan kau percaya, itu bukan aku, itu Kristus palsu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, mana banyak orang yang disesatkan itu? Ya Romawi, Belanda, Anda. Jelas itu, Bang. Andai saja Yesus asli, sabar. Andai saja Yesus asli yang datang kepada Paulus, di abad pertama sudah kiamat dunia ini. Tapi karena yang datang kepada Paulus palsu,
maka dunia tidak kiamat. Karena bukan Yesus itu adalah penyesat yang ngaku Yesus. Gitu abangku. Jadi begini Bang. Iya, silakan. Kalau abang menghubungkan, memang kesannya seperti itu. Tapi kan dengan jelas di sini ada banyak Mesias. Mesias ada di sana, Mesias ada di situ. Tapi yang jelas waktu Paulus dijumpai oleh Yesus, ini hanya satu orang, tidak ada. Kemudian di Antioquia ada Mesias, ngaku Mesias. Kemudian ada di Alexandria ada Mesias, tidak ada. Cuma satu yang datang ke situ. Nah, ini maksudnya apa di sini? Mesias palsu ini di akhir zaman itu akan banyak, bahkan terjadi mulai sekarang sudah banyak Mesias yang mengaku-ngaku Mesias kan. Itu bukan hanya dari kalangan siapa, dari kalangan Kristen sendiri ada yang mengaku-ngaku Mesias, dan itu baru awal. Nanti sebelum Yesus datang, itu akan lebih banyak lagi kepalsuan-kepalsuan akan muncul. Dan itu terjadi di penghujung akhir zaman nanti. Itu belum di negara api sekarang. Karena dikatakan di sini bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Nah, saya terus terang bersyukur Bang Suma memberitakan firman Tuhan seperti ini adalah salah satu penggenapan. Karena tidak mungkin orang di luar Kristen memberitakan firman dengan di mana kita hidup hari ini. Bang Suma, teman-teman yang lain di YouTube, baca Alkitab sekalipun itu dengan motivasi apapun, bagi saya itu bersyukur. Karena itu adalah penggenapan zaman. Di mana-mana Injil diberitakan, entah itu dari orang yang tidak mengaku Kristus sebagai Tuhan ataukah siapapun, tapi itu adalah penggenapan. Kita sedang menuju ke sana, di mana Yesus akan datang. Sangkakala berbunyi Yesus akan datang dan dia akan berdiri di atas awan, dan kalau kita masih hidup kita akan menyaksikan itu. Oke. Jadi ketika dikatakan banyak orang akan datang memakai namaku, ada Yesus di sana, ada Yesus, jangan kau percaya. Itu terbukti. Seluruh pengikut Paulus itu memberitakan nama Yesus dan berkata Yesus yang datang kepada mereka itu adalah Kristus. Ananias, kemudian penulis Matius, penulis Lukas, penulis Yohanes yang ada di Pulau Patmos, banyak Yesus-Yesus yang datang kepada mereka. Akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur, bintang gilang gemilang. Itu semuanya akulah Alfa dan Omega, kepada aku diberi kuasa langit dan bumi. Itulah Yesus-Yesus palsunya. Termasuk murtadin-murtadin ini. Ngaku bertemu Yesus pada saat mereka haji, pada saat mereka umroh, pada saat mereka tahajud. Itu sedang bertemu dengan Kristus-Kristus palsu itu. Jadi andai saja yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, maka kiamat di abad pertama. Karena tanda-tanda kedatangan Yesus yang asli dibarengi dengan matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang jatuh. Itu tanda-tanda kalau yang datang itu Yesus. Selain daripada tanda itu, hanya cahaya, rebah ke tanah, berbentuk rambut panjang, pakai jubah, bercahaya. Itu bukan Yesus. Itulah yang harus diwaspadai. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, yang datang kepada Paulus mengaku nggak akulah Kristus? Mengaku. Jangan kau percaya. Bani Israel tidak percaya kepada Paulus. Makanya Kristen aja yang percaya. Kenapa? Karena Kristen tidak mengindahkan ucapan Yesus. Kenapa tidak mengindahkan? Karena Yesus berucap hanya untuk Bani Israel muridnya. Bukan berucap kepada Romawi. Romawi, ya paman, waspada kepada orang yang mengaku Yesus ya. Iya, tidak. Murid-murid Yesus, orang Yahudi lah yang diminta oleh Yesus waspada kepada yang datang kepada Paulus. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada Karisteng. Begitu Pak Pendeta. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau Pak Pendeta mengatakan nanti kalau kita akan melihat dia datang, semua manusia akan meratap melihat dia di atas awan. Loh, berarti yang datang kepada Paulus itu bukan dia. Karena tanda-tanda itu ternyata belum datang. Yesus hanya datang 2 kali.
Selain daripada itu bukan Yesus. Kalau Yesus datang kedua kali dan kedatangan kedua kalinya itu belum datang, berarti kedatangan keberapa yang datang kepada Paulus in the gang? Itu kedatangan ketiga rupanya. Lebih dulu ketiga daripada kedua. Tidak, Pak Pendeta. Kesimpulannya, yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus anak Maria. Silakan. Jadi ini ya, jadi jangan dimaknai kedatangan perjumpaan Paulus dengan Yesus itu adalah pribadi Yesus yang ada di surga sekarang. Tapi itu adalah penyataan dalam roh ya. Jadi karena kita percaya Tritunggal, sehingga setiap Allah menyatakan diri hari ini kepada siapapun, maka itu pasti penampakannya dalam wujud atau gambar Yesus. Termasuk kepada Yohanes itu, tapi gambar Yesus dalam spirit atau dalam kuasa Roh Kudus. Jadi itu pasti selalu akan interaksinya dengan manusia ini pasti selalu begitu. Jadi kepada siapapun Yesus akan memilih untuk dijadikan atau dipanggil khusus, dipilih secara khusus seperti Paulus misalnya. Maka itu akan penyataannya seperti itu. Seperti misalnya Bang Suma bilang bahwa ya banyak kesaksian para murtadin sekarang yang dijumpai oleh sosok-sosok. Itu adalah penyataan dalam rohnya. Jadi ibaratnya begini Bang Suma gambarannya. Bang Suma di sana ada lampu, ya kan? Anda diterangi oleh lampu. Ya kan, tapi terang itu sendiri yang menerangi Bang Suma bukan lampunya. Lampunya itu ada jauh dari Bang Suma. Ya sama seperti hari ini. Itu bukan Yesus bukan wujud Yesus yang yang disalib, tapi itu adalah penyataan dalam roh. Itu adalah spiritnya. Karena kalau Yesus sudah melangkahkan kakinya di dunia ini, ya tadi Bang Suma baca itu, ada matahari akan gelap gulita, kemudian bulan akan berjatuhan, bintang-bintang, kuasa-kuasa gelap langit akan goncang. Itu akan terjadi pasti. Kalau Yesus sendiri yang langsung melangkahkan kakinya ke dunia ini. Kalau bukan Yesus, yang menjumpai Paulus? Siapakah yang menjumpai para murtadin? Itu adalah ibaratnya cahaya itu, terangnya itu yang datang ke mereka. Bukan lampunya sendiri, bukan lampunya. Ya. Pak Pendeta, itu gini kuasanya yang datang kepada mereka. Menurut Yesus sebelum dia terangkat ke langit, yang datang setelah dia kepada murid-muridnya itu siapa, Bang? Nah, kalau itu adalah pribadi orang-orang yang kemudian mengaku percaya Yesus, kemudian dia, ya misalnya begini ya, kami sekarang itu menghadapi yang namanya aliran sesat dari Korea, itu namanya aliran Shusenji, pemimpinnya itu mengaku adalah Mesias hari ini, dan kemarin saya menghadapi mereka di pertemuan ini dan kita usir mereka, itu salah satu contoh. Dan di belahan bumi yang lain pun ada orang-orang yang seperti itu sekarang mengaku adalah Mesias. Oke. Nah, orang-orang seperti itu. Jadi bukan Yesus yang itu adalah manusia seperti kita yang mengaku-ngaku sebagai Mesias. Oke, gini Pak Pendeta. Yesus berpesan kepada muridnya adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penolong lain itu tidak akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus, penolong yang datang setelah Yesus terangkat itu siapa? Yesus sendiri atau ada oknum lain? Oke, saya bacakannya siapa akan datang. Ya, Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9. Ya, itu di Yohanes sampai nomor 15. Teman-teman kan mungkin sudah baca di sana ya, tidak perlu saya bacakan. Adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, sang penghibur itu tidak akan datang. Siapa penghibur ini, Pak? Penghibur itu adalah pribadi Allah yang ketiga, itu roh hulula. Yang datang kepada Paulus siapa? Nah, itu adalah Roh Kudus. Tapi jadi bukan Yesus.
Roh Kudus yang menyatakan diri. Ya, jadi enggak bisa dipisahkan itu. Jadi Langsung kena di sini, kena dia nih. Roh Kudus menyatakan diri kepada Paulus, tapi dalam dalam Aku harus pergi sebab kalau gambarnya Yesus ya. Aku harus pergi sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu tidak datang. Berarti oknum lain, Pak. Yesus harus pergi supaya oknum lain itu datang. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Oknum lain atau Yesus sendiri? Pasti Yesus. Ya, katanya oknum lain, kata Yesus. Itu jadi Yesus dan Roh Kudus itu tidak terpisah. Jadi di mana dalilnya, sekarang Pak? ini Di mana kuasa dalilnya? Roh Kudus berkarya. Tolong dalil, Pak. Kalau tolong dalil Yesus dan Roh Kudus itu tidak terpisah, itu di mana dalilnya? Oke, sebentar ya, saya buka. Iya. Silakan. Ya, sambil lihat layar teman-teman ya. Sebentar ya. Di Yohanes pasal yang ke 13. Jadi aku akan mengutus dia kepadamu, kan jelas di sana disebutkan dalam bahasa Yunani kan Parakletos, penghibur, atau Roh Kudus. Iya, kenapa itu datang setelah Yesus pergi. Ya, kenapa memakai Parakletos atau penghibur? Itu karena murid-murid dalam keadaan mereka bersedih kan, mau ditinggal. Jadi konteks yang paling nyambung dengan mereka adalah Roh Kudus itu akan menjadi menghibur mereka. Iya, itu Yesus atau oknum lain? Ya, itulah yang kita percayai. Allah itu esa dalam 3 karya penyataan. Jadi Yesus atau Roh Kudus yang hadir ke dunia ini hari ini adalah Roh yang diutus oleh Bapa, dan Roh yang diutus oleh Bapa itu tidak bisa terpisah dengan Yesus, karena siapa yang memuliakan Yesus? Dalilnya di mana, Pak? Kalau dia tidak terpisah dan bukan beda oknum, Yesus tidak mungkin berucap adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Berarti aku dan penghibur itu beda. Makanya aku pergi, sebab kalau tidak pergi ya penghibur tidak datang. Makanya dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Bukan Yesus lagi yang datang. Yang datang, sabar. Yang datang, kalau ada datang bernama Yesus, itu penyesat. Karena yang datang setelah Yesus bukan Yesus. Yang datang setelah Yesus itu adalah penolong lain, bukan Yesus. Kalau Yesusnya yang datang, kiamat dunia. Tapi selama masih Roh kebenaran yang datang atau penghibur yang datang, berarti masih ada masa perbaikan atas dunia ini. Tetapi kalau langsung Yesus yang datang, kiamat sudah dunia ini. Jadi yang datang mengaku Yesus kepada Paulus itu bukan Yesus, Pak. Andai saja Paulus mengatakan, aku tidak menerima Injil dari manusia, tetapi yang memberikan Injil kepadaku adalah Roh Kudus. Nah, itu baru pantas kita katakan itu bukan penyesat. Tapi masih perlu diuji. Tapi karena dia mengaku Yesus Kristus, maka dia kena kepada Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, kiamat dunia. Maka yang datang setelah aku itu adalah seorang penolong lain, bukan aku. Kalau aku yang datang, kiamat. Tapi ingat, setelah aku ada 2 yang datang. Yang pertama adalah penghibur, yang kedua adalah penyesat. Penyesat ini mengaku mengatasnamakan diriku dan mengaku juga Kristus. Hati-hati kepada dia. Tapi kalau yang satunya itu adalah penolong lain, penghibur, Parakletos. Nah, yang datang kepada Paulus Parakletos enggak? Bukan, tapi makhluk mengaku Yesus Kristus. Nah, kena kepada nubuatan Yesus. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus. Makanya orang Yahudi tidak Kristen, Pak. Yang Kristen itu hanya korbannya Paulus yang ada di Antioquia dan Romawi, sampai ke Belanda, sampai ke Anda. Gitu. Al-Quran kami juga mengatakan itu, Pak. Dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61, bahwa kedatangan Nabi Isa adalah tanda kiamat. Begitu juga ucapan Yesus, kedatanganku
adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang, dan manusia semua di atas muka bumi ini akan meratap. Kenapa meratap? Bagaimana tidak meratap, Pak? Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, ya merataplah. Tiba-tiba saja muncul Yesus di tengah-tengah langit. Nah, itulah bukti bahwa yang datang Yesus yang asli. Tapi kalau cuma dia sendiri yang rebah mendengarkan suara, itulah yang harus diwaspadai. Penyesat. Dan setelah itu apa? Paulus melakukan banyak mujizat kan? Sampai dia dianggap dewa Hermes oleh orang-orang pagan. Karena dia melakukan banyak mujizat. Nah, Yesus mengatakan dia akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Paulus yang menggenapi itu. Karena setelah dia datang, kiamat dunia. Tapi kalau Yesus palsu yang datang, tidak kiamat, tetapi apa? Menyesatkan banyak orang. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan anak Maria, Pak. Itu beda. Itu Yesus lain yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus. Makanya ketika Paulus, Anda baca kitabnya di dalam sejarahnya di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, setelah Paulus itu mengajarkan agama Kristen kembali ke Yerusalem, Paulus ini yang dibimbing oleh Roh bernama Yesus Kristus itu bertobat dari ajaran tersebut. Dalami lagi Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Jelas itu. Silakan Pak Pendeta. Saya akan silakan. bacakan siapakah yang akan datang. Silakan. Kita mulai dari Lukas 24 dulu ya. Iya. Ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Selanjutnya di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Siapakah yang dimaksudkan? Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kemudian di Kisah Rasul pasal yang ke-2. Lanjutkan nomor 11-nya Pak. Di Kisah Rasul 1 nomor 11 lanjutkan. Oke, nomor 11. Iya. Nah, ini dia. Ayat 40, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan dosa dan menyuruh mereka. Ya, sebentar ya, 14. Kisah Rasul 1 nomor 11. Yesus yang kalian lihat kata malaikat. Malaikat berkata, Yesus yang kalian terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Ketika tiba hari Pentakosta itu ya. Kisah Rasul pasal ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi itulah pribadi yang datang setelah Yesus naik ke surga. Itulah pribadi itu. Ya, itu lalu mereka itu mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti itu yang diberitakan Yesus, oleh kan? oleh Roh itu kepada mereka untuk penyesatnya yang ngaku Yesus Kristus penyesat. Kalau yang datang di Pentakosta itu kan tidak ngaku Yesus, Pak. Yang datang Roh Kudus kan. Nah, sementara Yesus mewanti-wanti kalau ada yang ngaku Yesus Kristus. Itu yang terjadi di Paulus. Orang-orang yang kedatangan Roh Kudus di Pentakosta itu, kejadian itu di Kisah Para Rasul 3 yang Anda bacakan itu tidak pergi ke seluruh dunia untuk mengajarkan Yesus untuk disembah. Tidak. Paulus ini loh yang mengaku bertemu dengan Yesus. Sedangkan Yesusnya menasihati muridnya adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Tetapi ketika aku pergi, maka penghibur itu akan datang. Berarti ketika aku pergi yang datang siapa? Bukan Yesus. Tapi ketika aku pergi ternyata yang datang apa? Yesus. Kepada siapa? Paulus. Nah, berkaitan dengan Yesus yang datang setelah dia terangkat tapi tidak diikuti tanda-tanda kiamat, kata Yesus, jangan kamu percaya. Sebab penyesat itu lihai. Bukti kelahiannya, kata Yesus dalam Matius 24 nomor 5, dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti pengikut Kristus itu akan banyak.
Nah, satu-satunya kandidat di atas muka bumi ini yang ditengarai diduga pengikut Kristus adalah Kristen. Mereka kurang lebih 2 miliar, Pak. Karena memang Yesus mengatakan akan menyesatkan banyak orang. Ada nggak tanda-tanda itu datang ketika Yesus mengaku datang kepada Paulus? Tak ada. Berarti kata Yesus kepada muridnya, waspada. Kalau Bapak Pendeta tidak waspada, wajar. Kenapa? Karena Yesus hanya berpesan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kristen ini muncul belakangan, yang kemudian justru menjadi pengikut Yesus yang datang kepada Paulus. Yang justru orang angkatan pertama waspada kepada Yesus Kristus yang datang kepada Paulus tersebut. Begitu, Pak. Kalau kita mau jujur-jujuran terhadap data, maka ya jangan gengsi mengakui bahwa memang Yesus datang kedua kalinya diikuti dengan tanda-tanda tersebut. Dengan kata lain, kalau tidak ada tanda itu, maka siapapun dia, mau Paulus ke, Petrus ke, Matius ke, kalau tidak ada tanda-tanda itu bukan Yesus. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24, Yesus palsunya akan menyesatkan orang-orang pilihan. Artinya Yesus palsu ini pun akan memperdayai murid-murid Yesus yang asli. Apalagi Kristen yang bukan pengikut Yesus pasti diobrak-abrik sama si palsu itu. Gitu kawan. Makanya Pak Pendeta kalau kita melihat nih ya dari kacamata akal sehat, seperti Kristen perpuluhan itu kan hanya untuk suku Lewi. Kenapa kemudian dilakoni oleh Kristen? Ya karena Kristen ini dihantarkan oleh Yesus Kristus yang datang kepada Paulus tadi. Gitu loh. Kenapa Kristen kemudian berbeda ajarannya dengan Yesus anak Maria? Ya itu tadi. Karena yang mengajarkan Kristen ini bukan Yesus anak Maria, tetapi Yesus lain. Kenapa mereka percaya diri? Mengatakan mereka anak-anak Tuhan. Ya itu tadi. Karena yang datang kepada Paulus itu adalah penguasa alam gelap, penguasa bumi. Penguasa alam maut yang datang kepada Paulus itu. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30, apa kata Yesus kemudian di sana? Di data nomor 14-nya. Tidak lama lagi aku berkata-kata kepadamu sebab penguasa dunia telah datang. Dan sedikit pun dia tidak berkuasa atas diriku. Begitu juga di dalam Yohanes 12 nomor 31. Apa dikatakan? Dunia ini akan segera dihakimi. Disebabkan karena penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Itulah yang bangkit pada hari ketiga yang Anda bacakan tadi Lukas 24. Tapi kalau Anda melihat di dalam Lukas 24, Anda mundur ke data nomor 37-nya, murid-murid Yesus kaget karena mengira melihat setan. Saking oknum yang muncul ini, saking tidak ingin dikatakan setan oleh muridnya Yesus, adakah di antara kalian yang punya makanan? Nah, dikasih ikan goreng dan sedikit madu. Supaya murid-muridnya percaya bahwa itu adalah Yesus. Padahal nonsen. Itu bukan Yesus, Pak. Kedatangan Yesus itu ditandai dengan tanda-tanda langit. Jatuh bintangnya. Berjatuhan hancurkan dunia ini. Selama itu tidak terjadi, mau 1 miliar pun oknum mengaku berupa cahaya, berupa suara, berupa tokek, berupa apapun itu. Kalau tidak ada tanda-tanda itu, hanya mengaku akulah Yesus, akulah Yesus. Jangan percaya, Pak. Itu kata Yesus. Simple sebenarnya. Cuman kan, ya silakan. Saya jawab ya. Jadi silakan. Apa yang teman-teman perspektifkan bahwa kehadiran Yesus yang sejak Roh Kudus tercurah di Yerusalem ketika para murid berkumpul, sejak saat itulah maka Yesus menyatakan diri dalam pribadi yang ketiga, yaitu dalam roh. Sehingga justru itu meneguhkan siapapun yang coba mengaku-ngaku bahwa dia adalah Yesus, itu tidak mungkin kalau tidak disertai dengan Roh Kudus. Jadi kalau misalnya ada oknum-oknum siapapun yang mengaku bahwa dia adalah Mesias, itu sudah pasti palsu kalau tidak disertai dengan kuasa Rohulullah atau Roh Kudus. Nah, tapi pribadi Yesus yang menyatakan diri kepada Paulus dan juga ada banyak orang-orang yang kemudian teman-teman katakan bahwa mereka adalah para murtadin,
itu adalah penyataan Yesus dalam kuasa Roh Kudus. Jadi bukan Yesus yang pribadi Yesus itu bukan, tapi kuasanya. Yang tadi saya bilang, seperti kita diterangi lampu hari ini, bukan lampunya yang terangnya yang menerangi kita, lampunya sendiri ada di atas sana. Seperti itu, Bang. Ya, kan Yesus mengatakan kalau ada yang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Nah, sekarang seorang murtadin ditanya, kenapa kamu murtad? Karena pada saat aku di rumah lagi sholat tahajud, aku bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus, bercahaya, pakai jubah putih, rambutnya panjang, matanya mengkilap dan seterusnya. Lah, itu kan sama halnya dia berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di rumahku. Nah, nasihat Yesus jangan kau percaya. Begitu juga ketika Paulus mengatakan dia rebah ke tanah lalu terdengar suara dari langit. Kan sama halnya dia mengatakan, aku bertemu dengan Yesus dalam rupa cahaya. Aku bertemu Yesus dalam rupa suara. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Itu bukan aku. Sebab kedatanganku tanda-tandanya bla 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 bla. Kalau itu tidak ada, itu semua bukan aku. Itulah penyesat yang harus kamu waspadai. Dan penyesat yang datang itu adalah sangat sakti. Kenapa dia sakti? Karena dia mampu menyesatkan banyak orang. Bahkan bukan hanya banyak orang, bahkan orang-orang pilihan pun disesatkan oleh oknum tersebut. Jadi Yesus mengatakan, tanda-tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap. Paulus ada enggak tanda-tanda itu? Kepada murtadin ada enggak tanda-tanda itu? Tidak ada. Nah, sekarang alasan Pak Pendeta, memang bukan Yesus yang datang. Ya sudah, berarti bukan Yesus. Oh, dia hanya berupa cahaya. Iblis pun datang dalam rupa cahaya. Di dalam Lukas, Yesus berkata, Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit dalam rupa cahaya. Bahkan di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, apa kata kitab saudara? Waspadalah, ujilah setiap roh yang datang kepadamu, sebab nabi-nabi palsu akan datang menyesatkan. Berarti roh ini juga bisa disebut nabi. Kenapa? Karena mereka menerima pengajaran dari roh yang lain yang bukan dari Tuhan. Makanya orang Kristen itu diajarin apa, Pak? Menyembah roh kan? Bukankah roh itu makhluk halus, Pak? Iya kan? Sadar nggak di situ, Pak Pendeta? Saya jawab ya. Silakan. Saya sepakat bahwa Yesus, pribadi Yesus, yang adalah pribadi Tritunggal itu belum datang. Yang datang itu adalah rohnya. Mantap ya. Nah, dan kenapa dia selalu bahwa rohnya itu pasti datang dalam menyerupai Yesus? Justru supaya tidak ada pemalsuan, karena di dunia ini kan ada banyak roh. Bisa roh dari pohon beringin, roh dari kuburan, roh dari ada banyak roh-roh. Kita ini dikelilingi oleh berbagai macam roh. Saya keluar rumah saya ini di depan pohon itu katanya ada roh. Itulah yang membedakan. Kalau roh-roh yang penyesat, roh-roh yang palsu itu pasti tidak datang dalam wujud Yesus. Tapi kalau roh yang benar, roh yang memuliakan Yesus, pasti dia akan menjumpai seseorang siapapun. Dan itulah yang dilihat oleh Paulus. Dan juga ada banyak orang yang melihat itu. Dan apa bukti bahwa itu bukan Yesus yang palsu? Semua orang yang melihat itu tidak pernah memuliakan Yesus yang lain. Tapi mereka selalu memuliakan Yesus yang dari Nazaret, yang mati di atas kayu salib, kemudian naik ke surga. Dan ada di surga sekarang. Tidak pernah mereka memuji Yesus yang lain. Pasti hanya satu. Jadi gini, Pak. Yesus berkata di dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda. Angkatan jahat loh, Pak, yang disebut. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa itu? Itu tanda untuk angkatan jahat. Jadi kalau Anda memuliakan penyaliban, bangkit pada hari ketiga, Anda angkatan jahat. Itu satu. Yang kedua, coba Anda baca di dalam data selanjutnya di Matius 12 itu. Ada orang bertaubat dari kaum Farisi, ahli Taurat. Bertaubat dia dari membunuh. Lalu kemudian bersih.
Iblisnya keluar ketika dia bertobat. Tapi iblis yang keluar ini kembali kepada oknum yang bertobat ini. Bahkan bukan hanya kembali sendiri, dia mengajak 7 roh yang jauh lebih jahat dari dirinya untuk masuk kepada oknum Farisi yang bertobat tadi. Dan setelah 8 setan masuk ke dalam dirinya, dia lebih jahat daripada hanya sekedar membunuh jasad. Pada saat 8 roh masuk ke dalam dirinya, kejahatannya itu bukan hanya membunuh jasad saja, tapi membunuh akal sehat. Kalau ada orang membunuh jasad itu tidak seberapa, Pak. Tapi kalau dia mampu membunuh akal manusia sampai orang itu gila permanen, dan apa yang dia gilakan itu bukan cuma 2 orang tapi miliaran orang, itu adalah penjahat yang sangat-sangat kejam. Itu fakta, dalil di Bible yang mengatakan itu. Makanya kami umat Islam diperintah oleh Rasulullah, jangan kau terima Bible itu dan jangan pula kau tolak. Kenapa demikian? Karena di dalamnya ada pelajaran. Ini pelajarannya untuk umat Islam. Kami belajar tentang Bible dan uraian-uraian Al-Quran itu jelas tentang sikap, perbuatan, ciri khas, tipikal karakter orang-orang yang disesatkan kemudian, yang menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam itu mati menebus dosa-dosa manusia, yang menganggap bahwa Nabi Isa itu disalibkan dan seterusnya. Padahal Yesus sendiri di dalam Bible milik orang Kristen dikatakan angkatan jahat ini minta 1 tanda dan tidak akan diberikan 1 tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya pada hari ketiga Yunus keluar dari perut bumi, perut ikan. Artinya manusia yang dikuburkan keluar dari goa pada hari ketiga. Itu tanda siapa? Itu tanda untuk angkatan jahat. Anda menggaungkan kebangkitan, Anda angkatan jahat. Anda menggaungkan Paulus bertobat. Justru pertobatannya Paulus dari membunuh murid Yesus, setelahnya dia bukan lagi bertobat, dia kerasukan 8 setan. Saya tidak mengada-ngada, Pak. Saya membaca Bible. Saya ini meskipun saya tidak sekolah pendeta, saya bukan lulusan STT, tetapi kalau berbicara mengenai Bible, saya tidak ada tendensi uang. Saya tidak ada tendensi dogma dan doktrin. Saya bebas menggunakan akal sehat saya yang diberikan Tuhan saya kepada saya untuk membaca, menilai, dan melihat apa yang ada di dalam Bible Bapak itu sendiri. Coba Anda lihat di dalam Matius 12 nomor 43. Setelah diterangkan mengenai angkatan jahat. Angkatan jahat ini kemudian apabila roh jahat keluar dari dirinya, maka roh jahatnya itu roh jahatnya ini kemudian mengembara di padang tandus. Nah, kemudian roh jahat ini tidak menemukan tempat, maka roh jahat kembali kepada orang yang bertaubat tadi. Lalu kemudian memanggil roh jahat yang lainnya masuk ke tempat yang bertaubat tadi. Apa kata Yesus? Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Dari mana kemudian Kristus mendapatkan penebusan dosa dengan menggunakan manusia sebagai tumbal di atas salib? Dari mana? Dari Paulus. Siapa yang membisikkan Paulus? Ia makhluk roh halus tadi yang ngaku Yesus itu. Yesus ada nggak mengajarkan nebus dosa pakai manusia? Nggak ada. Baca Matius 8 nomor 4. Yesus berkata kepada muridnya, pergilah engkau, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepadamu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Korban hewan. Imamat 1 nomor 2. Katakan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban persembahan penebusan dosa kepada Elohim, kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Tak ada manusia, Pak. Tak ada manusia menebus dosa. Hanya makhluk ngaku Yesus yang datang kepada Paulus yang kemudian mengajarkan penebusan dosa menggunakan darah manusia. Padahal di dalam Imamat 11 nomor 20, 18 nomor 21, Tuhan sendiri mengatakan, jangan engkau mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Keluaran 23 nomor 8, nomor 7 nomor 8. Jangan kau mempersembahkan orang benar. Jangan kau korbankan, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau menzalimi orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah membunuh orang yang tidak bersalah.
Jadi pembunuhan terhadap Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah sesuatu perbuatan yang dikutuk oleh Tuhan. Bukan malah nebus dosa, Pak. Tetapi oleh setan, pembunuhan terhadap Yesus diputar. Itu adalah untuk nebus dosa manusia. Dari mana? Yesus ditanya di dalam Matius 19, Guru, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga? Apa kata Yesus? Jangan kau membunuh. Boleh enggak membunuh Yesus? Tidak boleh. Apa akibatnya kalau membunuh Yesus? Dosa besar. Apa akibatnya? Neraka. Berarti membunuh Yesus, menyalibkan Yesus, upahnya neraka, bukan nebus dosa. Tapi dibalik oleh Yesus yang datang kepada Paulus. Paulus, akulah Tuhan Paulus. Aku datang nebus dosa Paulus, keluar dari kubur Paulus. Padahal yang keluar dari kubur itu sudah bukan Yesus. Itu bukan Yesus, Pak, yang keluar dari kubur. Itu angkatan jahat yang menerima tanda itu simbol. Apa bukti? Apakah murid Yesus yang ke-11 ini selain Yudas percaya kebangkitan pada hari ketiga? Tidak. Mana dalilnya? Baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Satu perikop Anda baca. Tidak ada murid malah mengatakan itu bohong, itu cerita kosong, itu omong kosong, itu hurapat, itu angan-angan. Itu cerita dongeng menurut murid Yesus. Gurumu sudah nggak ada di kubur loh. Nggak mungkin, itu bohong, itu omong kosong. Kenapa mereka seperti itu? Karena tidak menerima tanda-tanda angkatan jahat. Yang percaya kebangkitan itu hanya angkatan jahat. Kristen ini apakah dari Bani Israel? Bukan. Kristen ini berasal dari Antioquia, menyebar sampai Roma, Yunani, sampai ke Belanda. Bukan Bani Israel. Mereka ikut siapa? Ikut murid-murid Yesus yang tidak percaya kebangkitan pada hari ketiga? Atau mereka ikut kepada yang mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga? Jawabannya, Kristen ikut kepada yang percaya pada kebangkitan hari ketiga. Padahal kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Coba. Oke, coba Anda renungkan itu. Silakan. Saya luruskan dulu. Lukas 11, siapa itu angkatan jahat? Kalau Lukas 11 ayat 28, angkatan jahat ini orang-orangnya. Ketika orang banyak itu mengerumuninya. Orang banyak ini siapa? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang selama itu berseberangan dengan Yesus, dan bahkan sampai hari ini pun mereka belum terima bahwa dia adalah Mesias. Itu sebabnya ketika orang-orang banyak ini berkumpul, Yesus berkata angkatan ini. Angkatan itu siapa? Orang-orang Yahudi yang selama itu selalu berseberangan dengan Yesus. Dan Yesus berkata bahwa aku tidak akan melakukan apa-apa pun selain daripada tanda Nabi Yunus, dan itu maksudnya dirinya sendiri, sebagaimana Yunus dalam perut ikan, demikian juga Yesus hanya 3 hari 3 malam dikubur, kemudian dia bangkit. Artinya apa? Bahwa orang Yahudi bahkan digenapi sampai hari ini. Yesus bangkitnya di sana, Yesus mujizatnya di sana, tapi itu hanya sebatas tanda bagi orang Yahudi, digenapi sampai hari ini. Jadi itu angkatan jahat itu bukan siapa-siapa, tapi orang-orang Yahudi. Yang lainnya bahwa tentang penebusan, justru itu kenapa kita orang Kristen kemudian masih memakai kitab Taurat, karena penebusan Kristus itu tidak terlepas daripada spiritual atau penyembahan yang dilakukan oleh ritual agama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Yesus ini kan datang sebagai orang Yahudi, sehingga apapun yang menyangkut tentang Yesus ketika ada di dunia ini, secara spiritualnya itu harus menggenapi dan sama dengan orang-orang Yahudi. Apa yang digenapi oleh Yesus hukum Taurat? Bahwa penyembahan korban-korban bakaran, kemudian pencurahan darah itu tidak ada lagi. Tapi bagi orang Yahudi kan mereka tidak terima. Sampai hari ini pun mereka masih, korban-korban itu masih berlangsung. Padahal Yesus bilang, aku sudah datang menggenapi. Kalian tidak perlu ada lagi korban darah, tidak perlu lagi ada sembelihan, sebab aku sudah datang menggenapinya. Darahkulah yang menjadi tebusan. Karena tidak mungkin darah binatang itu bisa menghapuskan dosa seluruh umat manusia, kecuali darah anak domba Allah. Itu sebabnya kenapa Yesus digelar sebagai anak domba Allah. Bahkan kelahirannya pun sampai dia harus lahir di tempat
domba. Kemudian di Migdal Eder, di Migdal Eder itulah tempat di mana orang-orang Yahudi dari dulu memelihara domba-domba untuk dipersembahkan di Bait Allah. Dan Yesus menggenapi sebagai anak domba Allah. Dia lahir di Migdal Eder itu untuk menjadi korban sebagai anak domba Allah yang menggantikan dan menghapus dosa dunia. Jadi kalau misalnya tadi Bang Suma menarasikan bahwa kenapa harus darah manusia, bahkan ini bukan darah manusia biasa, tapi darah anak domba Allah, darah Kristus, darah anak Allah sendiri yang kita percaya sebagai dia adalah anak Allah, datangnya dari Allah. Karena itulah yang bisa menghapuskan dosa manusia, itulah yang sempurna bisa menghapuskan dosa, termasuk dosa Bang Suma. Kalau saudara Bang Suma percaya dan semua yang ada di sini, termasuk kita semua. Dan tidak mungkin darah binatang, tapi darah ilahi sendiri dalam Kristus Yesus yang dikorbankan, sehingga itu memenuhi syarat. Syarat itulah yang darah itulah yang memenuhi syarat untuk menghapuskan dosa dunia. Nah, dari mana pengorbanan itu? Pengorbanan itu tidak serta-merta terjadi tanpa ada dasarnya. Itu dasarnya mulai dari Taman Eden. Bagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan kemudian untuk menutupi ketelanjangan mereka, kemudian Allah sendiri memotong binatang untuk memakaikan kulit domba kepada Adam dan Hawa, dan itu adalah gambaran, itu adalah proto-evangelium, gambar prototipe penebusan yang kemudian digenapi oleh Yesus. Oke, silakan. Oke, iya baik. Jadi gini Pak, saya bacakan satu data ya. 2 Tawarik 7:14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan mereka dari surga dan mengampuni dosa mereka dari surga. Lalu buat apa dia turun? Ini akal-akalan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Kemudian Anda baca Yeremia 31 Pak. Endingnya di antara 31 sampai nomor 34. Aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Nomor 34-nya, dengarkan. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku Tuhan akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Lalu buat apa turun Pak jadi bayi mati digantung? Ini ajaran dari Yesus Kristus yang dibisikkan kepada Paulus. Orang Yahudi tamat tentang penebusan dosa itu Pak. Itu karangan-karangan yang muncul belakangan. Adam mewariskan dosa, mana dalilnya Pak? Adam mewariskan dosa. Itu hanya karangan Yesus Kristus palsu kepada Paulus dalam Roma 5 nomor 12. Gak ada itu Pak, dosa-dosa diwariskan gak ada. Yang ada bohong yang diwariskan. Jadi bukan dosa waris tapi bohong waris. Kalian hanya mewariskan kebohongan kepada keturunan kalian, Pak. Tidak ada itu. Coba tunjukkan datanya. Di mana ada mewariskan dosa kepada manusia? Ada nggak dalilnya? Tidak ada, Pak. Satu dalil pun tak ada. Selain karangan Roma, karangan Paulus. Setelah menerima bisikan dari makhluk yang ngaku Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya orang... Ya, silakan. Silakan Anda tunjukkan. Saya jawab dulu ya. Silakan. Teman-teman sambil lihat layar tembusin sampai 1 M ya biar komalnya kuat. Saya jawab dulu tentang Yehezkel itu ya. Nubuatan Yehezkel. Kemudian di dalam 2 Tawarik tadi 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Nah itu kan adalah ritual-ritual yang dilakukan oleh orang Yahudi. Bagaimana mereka kemudian beribadah kepada Allah dan Tuhan hadir. Mulai dari mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian menyertai sampai ke tanah Kanaan, itu adalah kehadiran Allah. Tapi bangsa Israel ini tegar tengkuk. Nah, karena itu sebetulnya justru kita bersyukur di luar bangsa Israel. Seandainya bangsa Israel itu benar-benar menjadi orang-orang yang taat berserah penuh, maka mereka lah akan jadi bangsa pilihan.
mereka akan menjajah kita secara spiritual. Tapi karena bangsa Israel itu gagal, tidak memenuhi syarat, tegar tengkuk, sekalipun mereka sudah disertai dengan tiang awan, tiang api, mujizat terjadi, laut terbelah, kemudian bagaimana Allah membela mereka ketika keluar dari Mesir dengan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat yang luar biasa, itu pun tidak membuat mereka untuk mempercayai Allah, berserah penuh kepada Allah. Mereka tetap menolak, mereka tetap tegar tengkuk, mereka bersungut-sungut. Nah, sehingga bangsa pilihan itu tidak jadi bagi bangsa Israel. Nah, karena itu ada perjanjian baru di Yehezkel pasal yang ke-37 itu. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan umatku, rohku akan tinggal di dalam mereka, ya kan? Sehingga mereka tidak lagi diajar oleh orang lain, tapi di dalam roh mereka itu akan tertulis loh atau firman Allah. Dan itu digenapi oleh Kristus setelah dia disalibkan, kemudian naik ke surga, dia mengirim Roh Kudusnya, dan orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu sekarang, dan dari sejak Kisah Rasul sampai hari ini, itulah yang digenapi. Bukan lagi orang Israel yang bagaimanapun juga dengan Tauratnya itu, tapi orang-orang yang menerima Roh itu. Yang kedua, yang tadi adalah yang tadi saya ceritakan itu ya, di Kisah Rasul digenapi. Habis ini mungkin lanjut ya. TikTokan aja, Gurunda. Yang selanjutnya Bang Suma tentang dosa waris. Ya, ini pendapat kami ya. Apa bukti bahwa dosa itu diwariskan? Itu ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, saya tidak tahu apakah sama dengan konsep kitab teman-teman di Al-Quran, tapi di Bible dengan jelas bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka yang terjadi pertama adalah ada kutukan terhadap si ular. Kemudian untuk manusia adalah terjadi permusuhan antara keturunan perempuan dengan setan atau iblis. Itu sebabnya kenapa Yesus itu harus lahir dari seorang perempuan, itu digenapi dengan nubuat itu. Dan apa bukti bahwa dosa warisan itu ada? Perempuan akan melahirkan dengan susah payah, dan sampai hari ini kan tidak ada yang sambil jalan-jalan ke mall melahirkan sambil tersenyum, tidak ada yang karena itu kutukan dari sana. Yang ketiga adalah kenapa kita harus bersusah-susah sampai hari ini, malam-malam begini kita masih ngobrol seperti ini, kan harusnya tidak perlu begini. Kita besok berangkat pagi-pagi, subuh pulang paling bawa penghasilan berapa, itu kenapa? Kutukan dari sana yang berjalan. Bukankah sebelum manusia dalam dosa sudah disiapkan? Adam tinggal mau pilih apa, mau ngambil apa. Bahkan ketika di Taman Eden Tuhan menyiapkan semua, Allah menyiapkan semua. Tapi setelah jatuh dalam dosa, Adam bersusah payah untuk mencari rezeki, dan itu pun ditularkan kepada kita sampai hari ini. Dan yang terakhir adalah tentang dosa kematian. Bukan kematian secara fisik saja, karena memang kita sedang menuju kepada kematian secara fisik, tapi itu kematian secara spiritual. Kalau dulu Adam bisa bercakap-cakap dengan Allah, bisa senda gurau, setelah mereka jatuh dalam dosa, citra diri Allah dalam manusia itu hilang. Kita dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh ya, Paman Pendeta, ganti aja biar nggak kepanjangan ya, Paman. Oke, itu buktinya bahwa dosa warisan itu ada. Iya, jadi yang saudara sampaikan ini itu pengaruh dari Yesus Kristus yang datang kepada saudara melalui Paulus. Saudara tidak bisa membuktikan adanya data di dalam kitabnya agama Yahudi yang kalian ambil bahwa Adam mewariskan dosa kepada anak cucunya. Itu hanya sangkaan kalian saja. Cocokologi biar orang percaya agar menyembah makhluk roh yang ngaku Yesus tersebut. Jadi gini, kalau Yesus itu datang kemudian mati untuk nebus dosa kutuk yang diwariskan oleh Adam, maka Anda harus menjilat ucapan Anda sendiri. Setelah Yesus mati menebus kutuk di atas tiang salib, maka orang-orang lagi ke mall melahirkan pun bisa. Karena kutuknya sudah nggak ada lagi kesakitan. Orang-orang sekarang tinggal bilang mau makan durennya duluan datang. Baru ketika mereka mau makan jambu monyet, baru bilang jambu monyetnya sudah ada duluan. Tapi faktanya Yesus mati konyol berarti.
karena tak memberikan efek apa-apa. Wanita melahirkan masih bersakit-sakitan. Orang cari nafkah masih bersusah-susahan. Jadi itu cuma akal-akalan gereja saja. Katanya nebus dosa, nebus kutuk. Artinya kalau sudah ditebus utang itu lunas. Lunas gak? Wanita sekarang masih sudah gak susah lagi melahirkan gak? Sampai detik ini Pak Bom sudah hamil 30 tahun tidak melahirkan. Bukti bahwa itu hanya bullshit. Orang masih susah cari. Saipudin Ibrahim kabur ke luar negeri. Edis kalau tidak nipu-nipu di TikTok tidak akan bisa makan dari Gap. Masih susah orang cari makan. Padahal Yesusmu sudah mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Mana buktinya? Dikutuk paman. Makanya Yesus turun untuk melepaskan kutuk itu. Mama orang Kristen melahirkan pada berlarian ke bidan, ke rumah sakit. Mana buktinya kutuk itu lepas? Nggak ada, bullshit, hanya penipu-penipuan ajanya itu. Nah sekarang kalau Anda menyangkal pernyataan saya, tolong buktikan di mana dosa waris itu diteruskan kepada anak-anaknya. Kalau Anda mengatakan buktinya kita susah, loh buktinya kita mati, loh monyet juga susah, monyet juga mati. Padahal tidak ada monyet makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, mati juganya mereka, susah juganya mereka. Artinya ini cuma akal-akalan demi untuk menjual Yesus Kristus agar dituhankan. Inilah cara penyesat. Kan Yesus yang asli mengatakan, waspadalah supaya jangan kau disesatkan, sebab akan datang penyesat mengaku Yesus, memakai namaku dan berkata Kristus. Ya namanya penyesat, alatnya lengkap, otak yang dirusak. Makanya muncul dari seorang pendeta mengajarkan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Saudara mengatakan bla 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 bla, padahal 2 Tawarik itu sudah sangat jelas. Aku mendengarkan doa dari surga dan aku mengampuni dosa dari surga. Ngapain turun jadi bayi? Tidak ada itu Pak Pendeta. Mohon maaf nih, saya sudah ngantuk jadi saya ajak Bapak untuk bercanda. Tidak ada itu Pak. Yang Anda usung itu hanya misi dari Yesus Kristus yang datang kepada Paulus agar dipercayai. Maaf. Ya, jualan Anda itu bagi kami enggak laku. Itu tidak masuk akal dan tidak didukung oleh dalil. Silakan. 2 Tawarik 3:14 itu kan tidak terjadi. Umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Karena apa? Buktinya apa? Tidak terjadi. Bahkan bait suci orang Israel pun berapa kali dirobohkan. Artinya bahwa kalau itu digenapi, bait suci mereka tidak dirobohkan dan mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Ya, sekali lagi kita jadi hambanya orang Israel, tapi syukur itu tidak digenapi. Yang kedua adalah mengenai dosa waris. Ya, saya katakan bahwa dosa waris buktinya terjadi seperti itu hari ini. Tidak berarti bahwa ketika Yesus menanggung kutuk itu sudah sempurna, ditebus belum. Nanti kalau Yesus datang memerintah sebagai raja, itu baru digenapi secara sempurna. Tidak ada lagi kesusahan di sana. Tidak ada lagi kematian di sana, tapi kehidupan kekal di situ digenapi secara sempurna. Tapi hari ini pun kalau orang benar-benar percaya bisa mengalami kalau benar-benar percaya dan yakin bisa mengalami janji itu. Artinya dia bisa dapat rezeki gampang, diberkati dengan luar biasa. Bahkan tidak dikuasai lagi dosa, bisa lepas dari dosa, lepas dari sakit penyakit, belenggu-belenggu sakit penyakit. Itu bisa terjadi hari ini, tapi itu baru receh-recehnya, belum sempurna, belum utuh, karena kita masih dalam tubuh yang berdosa. Nanti setelah kita tubuh yang berdosa ini digantikan dengan tubuh kemuliaan, baru di situ digenapi secara sempurna apa yang dijanjikan oleh Yesus di atas kayu salib, pengorbanannya di atas kayu salib. Itu Bang Suma. Saya pikir kita sudah ngantuk semua. Saya juga mau istirahat Bang Suma. Terima kasih untuk silakan Pak Pendeta. Terima kasih juga. Selamat melanjutkan puasa. Tinggal beberapa hari. Kami doakan supaya teman-teman bisa mendapatkan hidayah khusus selama bulan Ramadan, sehingga kita menjadi orang-orang yang lahir secara masuk ke dalam kefitraan, kembali kepada
asal kita. Menjadi manusia-manusia yang membawa damai, membawa sukacita, damai sejahtera di mana pun kita berada. Terima kasih Bang Fumat. Makasih Pak Pendeta Metanoia. Siap. Pak Pendeta Saturun. Ya. Kesimpulannya nggak ada. Yang datang kepada Paulus itu Yesus atau bukan? Kesimpulannya nggak ada loh, Pak Pendeta. Ya, sekali lagi itu adalah Yesus dalam rohnya, ya, dalam rohnya, bukan pribadinya, tapi Yesus dalam roh. Itu rohnya Yesus kan pribadinya Yesus juga, Pak. Ya, terima kasih. Beda, ini mesti kita masuk ke dalam konsep Tritunggal, tapi terlalu panjang lagi lah kita sudah ngantuk. Terima kasih. Oh iya. Pusing bagian. Gagal 20 juta. Padahal saya berharap saudara pendeta ini yang bisa memenangkan 20 juta. Ternyata lah harus masuk ke Tritunggal dulu. Assalamualaikum Gurunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandoti. Kandita. Kandoti. Yang datang, yang datang kepada Paulus adalah Yesus, tapi pribadi rohnya ke Tritunggal. Ini jawaban apa ini, Banyuma? Ya itu nggak jadi 20 juta. Udah zong kita dibuat ngantuk malahan. Lari yang ke Tritunggal. Padahal jelas-jelas loh teman-teman. Adalah lebih baik jika benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penolong lain itu tidak akan datang. Berarti aku harus pergi supaya penolong, yaitu seorang penolong, seorang loh. Seorang berarti manusia. Nah, berarti menurut Yesus yang datang setelahnya itu adalah roh kebenaran. Bukan Yesus. Tapi yang datang kepada Paulus justru Yesus, tapi tidak diiringi oleh tanda-tanda. Artinya yang datang kepada Paulus ya diduga adalah penyesat. Itu yang ada di dalam Bible. Jadi 20 juta masih aman di kantong. Silakan teman-teman. Kalau sebenarnya dari awal udah, waduh siapa lagi nih? Sebenarnya dari awal kan udah jelas bahwa di Antioquia itu siapa? Paulus. Oke, izin kita promosi dulu akun Bunda Mila ya. Teman-teman yang di atas izin Gurunda. Tolong di follow akun Bunda Mila, akun saudara-saudaramu yang di atas supaya akun kita makin kuat ya. Teman-teman, tolong di follow akun Bunda Mila. Termasuk YouTube-nya Bun. YouTube kita. Bunda Mila ya, Bunda Mila Amrik. Iya. YouTube. Terima kasih yang sudah follow ya teman-teman. Nah, YouTube Gurunda. Tolong di follow ya. Lensa News Muslim itu di follow teman-teman, ditonton ya. Nah, benar, masya Allah. Makasih Gurunda promosinya ya. Aku pun punya YouTube ya teman-teman, tapi aku belum live TikTok. Nantilah. Nanti ya. Iya, apologet Islam channel ya bahasa Inggrisnya. Oke, teman-temanku, saudaraku, tolong di follow yang di atas, akunnya Akang ini juga, Gurunda, YouTube-nya Gurunda, dan semua ya yang berafiliasi dengan API, tolong di follow saudaraku. Lanjut. Dikit bun. Nanti malam. Sekarang jam berapa di sana? Masih pagi ya? Jam malam. Hampir jam 1 di tempatku Bun. Kalau di Jakarta ya jam 12. Yang follow saya nanti malam di Ustadz Wafi itu bagi hadiah 50.000 satu orang buat 20 orang 3 hari ya sampai sebelum Lebaran insya Allah. Masih. Kalau di sini kenapa nggak di sini? Nggak bagi-bagi? Boleh juga, boleh malam besok. Tapi semalam udah janji sama Ustadz Wafi nanti malam gitu loh. Oh, siap. Nggak enak. 20 orang ya Bun? 20 orang. Jadi berapa? 1 juta ya? 20 orang 1 juta. Something like that. Insya Allah ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Teman-teman.
Ya, silakan di polo-polo saudara-saudara yang di atas ya, netizen baik hati. Oke, sambil di polo-polo ya teman-teman yang di atas nih saudara. Kita sapa Liayu. Liayu, Ya, malam Kristen. Bunda Rahma. ya Muslim bang. Muslim, tapi mau sedikit cerita, Bunda. Apa ceritanya Cerita Bang? apa Jangan ini, malah- Bang? Ini bulan puasa, jangan cerita porno ya. Enggak lah bang. Oh iya. Satu Boleh, kota silakan. kita bang. Sulawesi. Oh iya iya iya. Iya iya. Bukan di cerita pada Lek. Enggak aja bang. Oh iya, lanjut Maki Pai. Bang, bagaimana kalau sejarah Kristennya orang Toraja itu bang? Wah, itu bukan bercerita, itu bertanya. Oh, iya bang. Dosa kah itu bang kalau saya ikut jadi Kristen? Ya berdosa lah. Iyalah bang. Pacaran sama dia bang. Wah, pacaran itu nggak boleh. Tadi kularang bicara porno, masih usai. Pacaran nggak boleh di Islam, itu nggak boleh pacaran. Di Islam itu cuman boleh ta'aruf saja. Oh iya, kalau taarufan bang sama dia. Ya, ta'arufan boleh. Apa saling kenal. Tapi kalau sudah beda agama nggak boleh lah. Mana ceritanya? Kecuali dianya mau ikut sama kita. Kita nggak boleh ikut sama dia. Kalau dia mau ikut ke kita itu boleh. Nah, mengenai agama Kristen yang masuk di Toraja itu melalui perdagangan kopi waktu itu. Gitu ya, bang. Iya, bukan melalui penjajahan, tapi perdagangan kopi. Karena Toraja waktu itu sebagai wilayah penghasil kopi yang sangat luar biasa, makanya dikenal kopi Toraja. Di Toraja sebelum Kristen masuk, itu wilayah yang sangat kuat memegang keyakinan animismenya. Oh iya bang. Iya. Agama Islam pun tidak bisa masuk ke sana karena mereka sangat kuat memegang kemudian keyakinan nenek moyang. Tapi setelah masuk pebisnis Belanda, bisnis di sana, bisnis kopi, barulah mereka ikut sedikit-sedikit mengikuti agama mitra bisnisnya gitu bang. Oh iya bang. Makasih bang. Tapi tradisinya nggak dibuang bang, Gurunda ya. Tradisi Iya. nenek moyangnya masih jalan. Kristen Tapi kasihan sih bang kalau masalah mayatnya. Kalau mau dilihat. Ya itu tradisi yang dijunjung tinggi oleh saudara-saudara kita. Kita harus menghargai itu. Iya bang. Siap bang. Terima kasih bang. Iya. Terima kasih. Yang penting jangan mayat ya nak kasih jalan ke kuburan. Jangki ya bang. Masih mau hidup. Bang. Terima kasih. Saya mau hidup. Dikubur dalam tanah bang. Makanya Peti bang. Jangan mau kalau dia tidak Islam, harus Islamkan dulu. Siap bang semua. Ya, gitu dong. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa Ning. Ning, Ting. Ya, assalamualaikum bun. Waalaikumsalam. Suaramu, namanya nih, suaranya Tong. Akun bini saya ini bun. Oh akunnya, apa yang disampaikan bang? 1 menit. Aku ingin sampaikan masalah puasa nih bun. Keluargamu? Enggak, masalah puasa. Oh puasa ya. Kalau seumpama. Oh habis iya waktu bang, bulan kalau siang hari itu kita cuci muka pakai air soto Betawi, itu puasa makruh. Jangan. Jangan cuci muka pakai air soto. Kumur-kumur cendol nggak boleh juga ya guru. Kumur cendol. Kuah kola tidak apa-apa. Yang penting Anda lagi haid, tidak masalah. Dan saya mau tanyakan Bang Suma, kalau seumpama habis berhubungan. Loh, yang tadi bukannya udah bertanya? Belum. Oh belum. Habis berhubungan intim sama istri, lantas ketiduran, nggak sahur, nggak mandi junub, gimana puasanya besoknya tuh Bang Suma? Boleh, lanjut. Yang penting sudah niat sebulan. Boleh. Bangun-bangun langsung sholat. Bangun-bangun langsung. Enggak, maksud saya habis berhubungan intim nih harus mandi junub dulu kan, tapi kan ketiduran Bang Suma. Ya, yang penting dari sengaja. Ya nggak apa-apa. Yang penting nggak sengaja, langsung aja mandi. Oh gitu ya. Yang penting jangan mandi habis itu tancap gas lagi. Rusak itu. Yang penting jangan sengaja ya. Biasa tonji saya begitu. Kalau misalnya lagi pit sampai
5 ronde ya, biasanya begitu, ketiduran sampai pagi. Saat subuh gitu. Astagfirullahaladzim. Oke deh Bang Suma, makasih banyak. Aku nggak boleh dengar di sini siang soalnya. Ya maksudnya orang lagi menggaple, lagi Gaple, benar-benar. menggaple. Kan dilarang porno bulan puasa. Bilang gaple, kukira apa deh? Iya, masalahnya nanti Pak Bom Bom cemburu karena baru pi buka celana istrinya, dia sudah tak cirip nih. Sudah 5 kali. Sudah ya dulu ya. Jawa makanan tuh Bang. Ya, ya Kang Dito ya. Ronde kalau di Pulau Jawa makanan, jadi bisa juga ya. Iya, ronde. Iya. Di ronde itu sedikit Bang. Betul. Ya, Pak Kita aja, Bom Bang, istrinya baru ini. mendesah, ayah, loyo media langsung meleleh. Dihalangi sama perutnya tahu kalau Pak Bos perut akan besar dulu. Baru bilang ayah suami istrinya di jendela, ayah, nah, langsung dia meleleh. Udah mah, terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah katanya. Terus nasib saya gimana Gurunda, ini nggak bisa. Kenapa? Ya, curhat ya. Banyakin olahraga Kang. Tuh solusinya. Jangan cuma duduk-duduk. Silakan Ding, udah ya. Iya Bun, Bang, makasih ya. Bun, makasih. Assalamualaikum. Jangan dipasang fotonya istri, tak bila, dede. Aku Banyak istri orang- saya nih Bang Suma. Cocok nih bosku, tapi banyak orang nanti makruh puasanya nak bikin. Astagfirullah. Masa lihat je foto orang makruh. Astagfirullah. Ya. Makasih ya Bang ya. Belum tahu dia Bunda. Kalau orang puasa itu, orang yang tinggi nafsunya, lihat kambing juga itu nafsu Astagfirullahaladzim. Nenga ki konro, coto kambing sama konro kambing maksudku Bunda. Dede Bunda, kan negatif terus ki bela, balas ya otak. Iya, tahu Oke, gua. Jantung kita lihat kambing nafsu. Foto istri jangan dipamer-pamer ya Gurunda ya. Ya itu maksudku, apalagi kalau cantik kan gitu. Tutupin. Tuh kayak Bunda Mila tuh, Masya Allah. Ya, tutup aja deh. Saya nggak mau buka-buka. Heru Cakra, selamat Bukan malam. dihapus, Heru. profilnya bukannya dihapus, langsung dihilangkan semuanya. Assalamualaikum. Memang moderator. Waalaikumsalam Mbak, dari mana? Waalaikumsalam. Ya, ini dari Sukoharjo Solo. Soekarno dulu. Sukoharjo Solo, Surakarta. Di Solo, Surakarta. Ya, gimana Bang? Alhamdulillah. Masih hujan Kalimantan sekarang ini masih? Ya kok Kalimantan? Kalau Kalimantan saya nggak tahu. Oh. Iya. Kalau di Solo hujan, Bang. Oh, Solo ya. Oh, udah. Sulawesi. Pasar Klewer masih ada Solo ya? Siap, Pasar Klewer siap Bun. Nah, apa keluhanmu Bang? Apa keluhanmu cepet Bang? Ya, menambah referensi buat Bang Zuma dan teman-teman saja, kalau boleh. Masya Allah. Iya lanjut Bang, lanjut. Tapi pelan-pelan ngomongnya biar saya bisa catat. Alhamdulillah, ya Allah. Keren, orang pintar. Bang, nanti kalau menghadapi para penghujat tentang Quran, nanti bisa ditambahkan Al-Baqarah 23 sampai 24. Ya. Masya Allah. Hud 13 sampai 14. Kalau dia bertanya tentang sunat, nyambung nggak dengan surah itu Bang? Itu tentang penghujatan terhadap Al-Quran, Bang. Ya, terhadap Al-Quran yang tidak percaya tentang Al-Quran, Allah membuat 3 tantangan itu. Oh iya. Siapapun yang murtad, siapapun yang tidak percaya Al-Quran, yang diturunkan ke Rasulullah, maka buatlah surat-surat yang ditantang oleh Allah itu. Oh siap. Itu 3 tantangan paling abadi itu, kekal sampai Mengajari guru dan guru. Ya Allah. Ya cocok. Sekedar referensi aja. Iya betul. Ulas ya. Terima kasih, begitu loh Bang. Iya, sangat bermanfaat Bang. Masya Allah, luar biasa ini. Subhanallah. Tapi abang nggak pegal, kepalanya nggak pegal gitu, sandar terus kayak gitu. Enggak. Saya aja yang lihatnya pegal Bang. Kalau fotonya miring. Maaf.
Tapi saya selalu mengikuti Bang Juma dan teman-teman. Insya Allah saya sudah mukalaf 25 tahun lalu. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Keren, keren, keren. Inilah indahnya Islam. Anak-anak sudah di pondok pesantren semua. Di sekitar Sukoharjo Solo juga. Insya Allah didoakan biar hafid Quran ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dulu ini ibu masih Katolik juga, tapi saya belum mualafkan, sangat sulit. Oh, orang tua ya? Bapak ibu dulu Katolik, bapak udah meninggal, tapi saya yang paling pertama mualaf 25 tahun yang lalu, Bang. Adek yang ikut, saudara yang lain? Adik yang nomor 2 masih Katolik juga, tapi yang nomor 3 sudah mualaf. Alhamdulillah. Nah ketemu sama cowoknya yang Muslim, terus dia ngikut sama cowoknya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, syukurlah Bang. Dilanjut lagi, saya mendengarkan di bawah ya. Ya, makasih ya Bang ya. Semangat buat Bang Yuma, sehat-sehat selalu. Iya. Baik, baik. Santangan di Pak Endi Celebes. Iya Bang, iya Bang. Langsung turun ya Om. Iya, silakan Bang, silakan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti yang di Medan kemarin itu Bang Jumah yang baru disadatin itu keluarganya ternyata banyak Muslim itu kemarin yang disadatin di Ustaz Arif. Oh, Masya Allah. Renat kemarin udah ketemu dengan keluarganya di rumahnya. Dia tidak ada masalah dengan keluarganya. Keluarganya itu udah terbiasa dengan lingkungan Islam, walaupun hidupnya itu masih dominan Kristen mereka sebenarnya. Gitu. Iya. Karena memang mungkin ya, karena lingkungan di Sumatera Utara ini memang bercampur gitu ya, dan ada kebiasaan umat Islam itu terlihatnya baik, terutama yang mungkin dia tertarik saat di TikTok karena melihat di media sosial ini penjabaran-penjabarannya itu. Yang uniknya itu yang nyarankan bersahadat kan abangnya tuh masih Kristen tuh. Oh iya, yang kemarin itu ya. Anehnya abangnya itu udah bersunat Bang Jumah, tapi adiknya itu belum. Jadi, iya. Saya udah ajukan ke pembina mualaf kemarin untuk dibantu di sunatnya, teman katanya sertifikatnya karena dari API kan diminta untuk cepat disegerakan dulu supaya bisa dibantu untuk sunat. Mungkin itu dari nanti. Saya udah info ke Ustadz Arif tadi lewat di Silitonga juga, mantan noten. Itu mungkin informasi dari yang mualaf baru kita kemarin itu. Tanggung jawab API besar juga ya, buat sertifikat gitu Bang Zuma ya. Yang berat pembinaannya Bunda Mila. Pembinaannya itu yang. Iya. Cuma maksudnya sertifikat tuh kan kalau tahu-tahu dia meninggal sertifikat belum keluar gimana? Ya itu makanya kita upayakan sesegera mungkin kan. Maka kita coba tanyakan untuk segera disunatkan apa. Saya udah kesana, ternyata dia sudah belajar mengaji ya, sudah tahu bersuci juga, sudah biasa dia dengan, udah bisa baca tulisan Arab malah, Iqra udah tahu dia. Ternyata itu, padahal keluarganya Kristen loh. Berarti serius belajarnya. Insya Allah kita dukung, kita hanya mendukung supaya dapat bimbingan pembinaan itu yang agak susah memang. Yang sulit di Sumatera Utara itu untuk wanita Bang Jumah, untuk cowok banyak, untuk laki-laki banyak. Pembinaan untuk yang wanita yang kurang, kita masih cari-cari lagi nih. Mana tahu ada yang di Medan yang punya, yang di bawah ya netizen, mana tahu ada yang dari Sumatera Utara tahu di mana untuk mualaf yang wanita bisa kita ajarkan ya, kita Islam. Oke, yang di bawah yang masih fresh mendengarkan tadi diskusi, yang mau berikrar, mau syahadat, silakan request, jangan malu-malu. Ya. Bang Zuma. Iya Bunda. Siap. Itu hari ini pausnya itu pada tidur semua. Kita jalan-jalan naik kereta aja gimana? Boleh Bun. Ya, jalan-jalan naik kereta aja kita. Siap. Masya Allah. Syukran. Ajak aku Bun ya, Bun ajak. Bunda Rahma ikut ya?
Ya boleh, benar. Iya, boleh aja. Kalau Saya Akang juga sedang boleh juga. menunggu ini teman-teman ya netizen ini, kalau ada yang mau bagi THR, betul-betul saya ikhlas ya, saya ridha dan saya tidak akan marah kalau saya dikasih. Serius. Saya Serius. juga. Tidak akan marah saya. Jangan Anda takut, wah ini jangan sampai kalau Bang Suma dikasih THR ini Bang Suma marah. Ikhlas, gak akan marah saya. Percayalah. Ya udah kalau gitu nanti saya kirim nomor rekening saya Gurunda ya. Boleh. boleh. Cuma itu namanya modus Kang. Kalau gitu modus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, izin dulu. Akang kan mau ngelamar nih. Jadi nanti cincinnya biar dari saya ya. Wes mantap. Siapa yang mau ngelamar Bunda? Iya. Ini mah rohani, lamaran rohani Gurunda. Masya Allah, syukuran Bunda Mila. Harusnya jangan dia tolak itu. Enggak, pasti dikasih lah berlian begitu, perempuan mau lah. Ayo lanjut, Kang Kaisar. Sekalian iklan ya. Iklannya bagus tuh. Cincinnya mau Bunda Mila, Akangnya nggak mau nanti kakak itu. Oh gitu ya. Iya. Tinggal berapa hari puasa ya? Tinggal 3 hari. Ya Allah ya Rabbi. Bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita ya. 3 hari lagi. Iya. Ayo teman-teman Kristen naik. 4 hari kan 27. Orang lebaran hari Senin kan ya? Minggu. Ya. Oh Ahad. Tapi kalau saya Minggu di sini. Ahad. Oh. Iya. Oh, udah pada minta iklannya Bang Kaisar Nero nih. Bang Kaisar Nero iklannya ditunggu katanya Bang. Yuk iklan ditunggu. Gak berani, gak ada izin dari host, apalagi sama Bang Zuma. Gak berani saya. Ya silakan Bang. Silakan, justru saya tunggu dari tadi nih. Pak, tapi promosiin akun saya Bang Kaisar. Iya betul. Sebelumnya teman-teman di bawah yang 3,0 juta ini, jangan lupa follow akun host narasumber di atas dan juga saya sendiri. Dan kalian semua yang di bawah, teman-teman sahabat muslimin muslimat, subscribe semua channel-channel dakwah Islam yang ada di Komal ini, baik dari Bunda Bang Zuma, Kang Kian Santang, Bang Handi Celebes, Kang Dito ataupun yang Bunda Rahmah. Juga saya mau promosikan channel YouTube Bunda Mila. Dengan cara lihat colok matanya itu kan ada foto tuh, colok mata Bunda tuh 2 kali, dua kali, terus ada link di bawah bionya ada itu ya teman-teman ya, http bla 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 bla, klik langsung subscribe. Sekali lagi colok fotonya 2 kali ke profile, langsung ada di bawah bio link YouTube-nya Bunda Mila. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kisah para pembual. Ada tertulis, pada mulanya terhunus bersama jadi tetanus sebelum dia meletus. Nubuatan terfakta Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim. Cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim. Perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. 1000 kafar menyerang dengan tahrim, dia tegap dan satria berjiwa muslim. Dikumpulkanlah semua pemuka aparat desa, dari RT RW pemuda setempat dan ibu PKK, untuk menundukkan perkara manusia sengketa agar dibunuh di waktu zaman penjajah Roma. Karena dia tersorot terkena delik, semua jelas karena unsur politik. Dan pastinya dia bau sandung fisik, ingin merubah perda pajak logistik. Semua aparat desa setuju berkoalisi, tujuan mempertahankan sistem ekonomi. Rencana busuk diatur dengan konspirasi agar dijadikan tumbal dan harus mati. 4 penulis menciptakan buku, ditemani si botak yang suka nipu. Dengan tulisan pena-pena palsu, segala literasi narasinya cerita halu. Kontradiksi ambigu dan cerita lucu, tidak makan kalau tak tipu-tipu.
Kalian kafir pakai istilah Bani Rohani, goblok dan membodohi diri sendiri. Karena Taurat itu milik praktisi Yahudi yang kalian tempel dan modifikasi. Di luar Israel kalian hina disebut guguk, seperti ucapan Tuhanmu terucap mengutuk. Coba renungkan dengan kepala tertunduk. Selama ini kalian menyembah Tuhan terkutuk. Leluhur setan kafir perompok, menempel Torah sebagai stok. Isi kitabnya juga diobok-obok. Buku tercipta kelar, fix dan lock. Siap dijual ke pasaran glodok bagi yang membaca auta goblok dan yang menyampaikan dongok. Dari yang muda tua dan yang hampir mampus, semua ilmu dusta mereka kodrat minus. Bahkan naik komal mikrofon suka dihembus. Mendingan kau jemput dan bawa ke sini paman ulus. Duel, adu data dan bantai sampai mampus. Ku kasih paham kalian pemakan plastik pembungkus. Sekian, terima gaji, stay tune. Pemakan pembungkus dari sandakam makan. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu makan plastik berarti ya, Bang Junta ya. Makan plastik itu pembungkus kan ya. Masya Allah. Makan plastik. Sampah daur ulang Yunani, begitulah mereka. Masya Allah. Ada kue nastar. Makan kue lebaran kita. Tinggal kopinya. Belum sempat masak. Ada yang baru nih dari debater Muslim ini, Bang Juma. Mungkin Bang Juma belum dengar. Di Jawa Barat kita udah mau buat sebuah tempat untuk obrolan santai, diskusi lintas agama offline. Iya. Jadi diumumkan bagi yang nyimak ini, kalau dari kekristenan yang ingin berdialog, ngobrol tentang lintas agama ini ya, mengenal Islam, memperkenalkan kekristenannya ya, bisa menghubungi Api Jabar ya. Kita udah siapkan tempat dan juga siapa-siapa yang akan berdiskusi gitu ya, yang untuk diajak ngobrol gitu. Ngobrolnya santai aja, kayak ngobrol kedai kopi, jadi nggak formal. Jadi tanpa ada tendensi, tanpa ada apa, bisa dengan lugas saja untuk menyampaikan pendapat dan apa yang dipahami tentang keimanannya gitu ya. Ya mungkin ini kedepannya bisa dikembangkan di tempat-tempat lain, daerah lain ya. Insyaallah sudah akan dimulai di Jabar. Udah ada yang schedule pertama nanti Bang Chan dengan Pak Lesdi kalau nggak salah itu ya, segera. Mantap. Schedule-nya akan diumumkan. Luar biasa. Makasih Kang. Kasih Bang informasinya Bang. Mantap. Ini ada Mafia, Muslim apa Kristen Mafia? Selamat malam. Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Tidak ada, mau nyimak aja boleh kan? Boleh. Host, kalau ada yang naik oten RT 16, nggak apa-apa saya diturunin. Nggak apa-apa, aman. Belum Baik, ada. baik. Tuhan baik. Ya, buat teman-teman Kristen silakan naik. Biar ada diskusi ya. Mungkin bisa dibesarkan dulu Kang, ini Kang, banner sementara udah dibuat untuk acara itu di Jabar. Ya, jadi yang berada di wilayah Kota Bandung atau yang mudah mengakses masuk ke Kota Bandung ya, nanti Lebaran mungkin bisa ngobrol-ngobrol santai. Silakan hubungin Api Jabar, Kang Chan, saya, atau dengan beberapa debater yang itu. Ada tertulis di bawahnya sebenarnya nih, kalau dibesarin ini bisa kelihatan nih Kang Santan. Ada Ki Buda Angon, ada Kang Yan ya. Ya itu minta direvisi itu Kang Bejo, itu offline-nya kurang F-nya satu lagi. Oh iya benar itu. Gini. Iya nanti dibenerin lagi. Jawa Barat ya. Saya siap. Tapi musuhnya pendeta yang mau saya jadikan iblis ya pokoknya ya. Ini terutama yang mau serius ngobrol masalah ilmu ya. Kalau cuman mau
menyampaikan tentang hujatan tentunya nggak akan berlaku di sini gitu ya. Tentunya untuk bahas keilmuan atau menyampaikan kekristenannya gitu ya. Kita tidak akan di sini, tidak ada nanti tendensi untuk membantah dengan dalil olo-oloan, nggak ada. Kita serius bahas mengenai dalil per dalil. Jadi ilmu yang disampaikan gitu. Ya, alamat sementara di Pasir Kaliki nanti lokasinya, tapi kita nanti akan pastikan lokasinya dulu ya. Assalamualaikum, izin host. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Saya mau sapa Bang Juma aja. Mohon izin Bang Juma. Iya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abang. Selamat berjuang Bang Juma. Siap. Kasih. Semoga sehat selalu Bang Juma. Amin Abang, thank you Bang. Abang juga ya. Saya bangga Bang Juma. Siap. Minal aidin wal faizin abangku. Panjang umur. Dari mana Bang? Dari Aceh. Dari Aceh Bang Juma. Aceh, Masya Allah. Sehat selalu. Berjuang Bang Juma. Semoga Allah diberikan panjang umur, murah rezeki Bang Juma. Amin. Itu aja. Saya penggemar Bang Juma. Itu aja. Siap Bang. Semuanya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bergabung dengan API Aceh Bang ya, karena kita kerjasama API Aceh, API Sumut untuk berkembang di sana ya, supaya bisa lebih mensiarkan Islam, membentengi umat. Amin. Ya, untuk teman-teman di bawah yang ingin berpartisipasi mendukung kami di jalan Allah, boleh langsung hubungi Bang Handi atau langsung ke Yayasan APII ya. Tolong teman-teman di bawah, boleh diketik tuh nomor rekeningnya. Ya, ini ada Bang Hari. Bang Hari, selamat malam Bang Hari. Ya, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penggemar Bang Juma dari Madura. Iya, sama Bang. Semoga sehat selalu Bang Juma. Amin. Minal aidin wal faizin Bang Juma. Habis ini lebaran Bang Juma. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Siap. Lebarannya hari apa Bang? Hari Senin Bang Juma. Oh, Senin. Iya, di Madura hari Senin. Siap. Hari Senin ya. Selalu guru Bang Juma ya. Amin. Bantai terus. Kita semuanya sehat. Ya, amin. Yang mendengarkan kita selalu senantiasa sehat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Terima kasih Bang Juma ya. Makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman Kristen silakan naik lagi ya. Kalau mau diskusi silakan. Bikin kopi dulu Kang, lanjut. Siap. Bang Handi, ada kabar apa nih hari ini Bang Handi? Ya, ini ada Erek Muslim apa Kristen Erek? Assalamualaikum, saya Islam Bang dari Pekanbaru. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ya, cuman untuk ingin jumpa sama Bang Juma aja dengan kawan-kawan yang ada di sini. Saya terima kasih banyak. Selama ini sudah banyak pencerahan. Jadi semoga Bang Juma panjang umur. Amin. Sehat. Selamat malam Bang Juma. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Erek. Makasih Bang. Abang juga sehat selalu semuanya. Yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, semuanya kita sehat, senantiasa istiqomah, diberikan kemudahan di dalam memahami semua ajaran Islam ini ya. Dikuatkan iman kita dan anak-anak kita, keturunan kita, supaya dihindarkan dari gerakan-gerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah. Semakin solid kita, semakin memperkuat persatuan kita, semakin cinta negara ini, semakin cinta tanah air, ya, sehingga kita berlomba-lomba untuk mengajarkan generasi kita berikutnya untuk mengisi kemerdekaan hal-hal yang positif dan membangun. Terima kasih. Lanjut teman-teman, saya bikin kopi dulu campur Masako sebentar aja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Kang Dito, subhanallah. Panin. Ya, silakan. Ya, benar. Kemarin-kemarin ini kan saya nonton filmnya Raja Daud, Nabi Daud. Tentunya di situ kan secara referensinya kan menurut Bible ya. Nah, di situ pada saat Raja Saul itu memperangi kaum Filistin. Sampai-sampai di situ ceritanya itu kaum Palestina itu Anda percaya? Anda sebelum lanjut, antum percaya film itu? Enggak. Kalau intinya saya mau tanya, kalau menurut Islam sebelum apa? Maksudnya gini, kalau menurut Islam pada saat zaman itu Palestina itu kepercayaannya apa gitu? Atau pada saat mundur lagi pada zamannya Nabi Musa, kan di situ mungkin umat apa kaum Palestina sudah ada, begitu. Setiap para nabi ada zamannya, ada kaumnya, ada yang ikut ajaran nabi, ada yang balelo, ya, ada yang taat, ada yang tidak. Yang mana dulu nih? Jadi tidak semua orang yang tinggal di Palestina itu ikut Nabi Isa alaihissalam atau ikut Nabi Musa, ikut Nabi Daud. Jadi nabi-nabi terdahulu itu ada kaumnya, ada zamannya, ada yang manut, ada yang kafir. Begitu Bang. Iya, siap. Kalau seandainya sebelum Nabi Musa membawa kaum Israel ke tanah Palestina itu gimana? Kan ada wilayah Ibrahim. Ya, kita yakini wilata Ibrahim ya, yang disebut agama Hanif. Udah, pemahaman kita sampai di sana saja gitu ya. Siapkan gitu, paham. Oke. Terima kasih. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya apa ini yang nampil nih? Apa kedua ini yang tampil? Coba buka mic-nya deh. Nak, buka mic-nya nak. Jangan kau tutup kamera bela. Mic-nya yang dibuka. Buka lagi ya. Tentang pula ini anaknya Abah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lebaran kok belum dicukur sih? Dekat lebaran. Ini udah dekat lebaran ini. Cukur. Besok lah. Jangan ngomong cukur, nanti ada yang ngelaporin guys. Ada yang mau nanya, itu Abah kalau tidur matanya merem apa enggak? Merem lah. Oh merem ya, kira enggak. Ya udah itu doang. Kalau Abah tidur satu lagi, kalau Abah tidur itu Abah sabar atau ngamuk-ngamuk? Enggak ngamuk lah Om. Iya sabar ya. Ya udah. Biar diambil dompetnya juga sabar ya kalau lagi tidur. Izin Om, mau promosi baju sebentar. Ayo lanjut.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang ingin beli baju, bisa langsung hubungi nomor admin. Bajunya masih ada labelnya. Ah, iya. Ini desain bajunya nih. Oh, lucu. Ini desain bajunya. Saya promosi ya bagi netizen yang selama ini banyak yang nanya ke saya nih, mana produk barunya bajunya Bang Juma. Sekarang sudah liris, Anda boleh memesannya ke nomor Bang Juma atau nomor admin atau ke nomor saya. Nanti saya akan forward ke adminnya langsung. Jadi produk ini sumbernya dari cuma satu ya, dari Makassar. Di tempat lain nggak ada. Jangan sampai 378. Itu dari saya. Makasih. Udah mulai lagi produksinya? Iya Om, udah mulai. Ya udah, nanti di WA aja ya kalau ada yang pesan. Teman-teman, kalau ada yang mau pesan silakan ke Bang Handi atau ke saya ya. Harganya berapa? Dibuka aja di sini. Harganya 229. 229. Wah, silakan teman-teman kalau ada yang mau beli itu keren loh. Saya punya itu. Tuh sama kayak yang punya Gurunda. Anaknya Bang Zuma ganteng. Bahannya tebal banget itu tapi adem. Kasih Bunda. Tadi nih nongol TV kayak gini ya, kayak adik kakak. Tuh. Iya. Nah, ini gede nih. Malu dia. Malu dia. Aduh, ini dua pribadi guys, ini dua pribadi loh. Ini dinamakan dua natur ya Kang. Besok kau perintahin ya, besok itu rambut dirapiin besok. Awas lo ya. Iya, cukur. Begitu bagus kok, kenapa dicukur? Ya biar terlalu rapi, panjang, nanti menyaingi bom-bom. Kan anak muda. Ya, yang mau pesan kaos ya, kaos produknya anaknya Gurunda si AA, silahkan ke Bang Handi nge-WA atau lewat saya nggak apa-apa. Nah, AA ini anak pertama ya, ini Gurunda. Ini pencaksilat ini. Iya Bunda. Anak pertama ya. Iya Bunda. Anak pertama. Bungsu si Akang kurang ajar. Anak bungsu namanya Kian Santang, tapi duluan ke Bekasi. Enggak, itu kalau buat cewek ada nggak buat cewek? Ini unisex Om. Oh unisex berarti bisa cowok cewek ya? Cewek-cewek. Tapi kalau cewek itu Bang Zuma kan bacanya kan? Apa namanya? Manset. Iya Bunda. Bang Zuma. Oh nggak ada tangan panjang. Betul. Nggak ada tangan panjang. Pinset. Manset kok pinset. Nggak ada tangan panjang ya? Enggak ada Om. Oh, lengan panjang Kang, bukan tangan panjang mah pencuri. Iya, maling tangan panjang. Enggak bagus begitu, nanti pakai manset dalamnya. Coba berdiri itu kok, coba berdiri itu kan bahasa ditulis Arab tuh, ditulis Arab. Iya Bang Zuma baca hurufnya nih, iya. Bang, iya ya. Bacanya Bang Zuma ini bacanya. Iya. Cuma huruf gundul. Bang Zuma. Tapi bagus itu laki semua, jangan ada perempuannya, nggak bagus. Itu bahannya dari sini aja nampak tebal ya. Kain lepis tebal. Iya tebal dari sini dapat lah terlihat. Guys langsung guys itu kalau mau berminat langsung di chat admin, nomor admin, klik aja nomor di bio Bang Zuma itu langsung dapat itu. Silakan semuanya. Pada nanya kemarin tuh kan, mana nih launching terbaru, produk terbaru. Nah ini dia nih, langsung ada gambar foto Gurunda atau kita. Silakan. Kalau gini gimana? Misalkan ada cewek nih atau cowok yang pesen, tapi pengen disandingkan foto Bang Juma sama foto orang itu, bisa nggak? Maksudnya custom Om? Ya custom. Enggak, soalnya ini pesan dari Bandung Om, bikinnya. Oh iya. Itu langsung satu paket. Labelnya masih ada itu.
Iya, baju baru. Belum dibuka, baru datang kamu kemarin. ping nanti, kamu ping nomorku ya, ini banyak yang minta nih. Ping lagi nomorku supaya saya kasih nomornya. Yang pesan langsung nih banyak nih yang pesan langsung nih. Untuk yang ada di Habis channel yang selama ini mau bertanya mana rilis bajunya Banjuma. Nah, mana rilisnya? Ini sekarang udah rilis bajunya. Berdiri lagi ya, sekali lagi ya. Nah, ini dia baju rilis baru produk dari ini usahanya Bang Juma. Sia gitu ya. Jadi teman-teman sebelum lebaran ya, insya Allah segera kita kirimkan. Pesan sekarang juga. Harganya 229.000. Belum ongkir ya, belum ongkir. Oke, itu lanjut. Ya harusnya gini buat sampel kirim dulu ke saya 1 tapi gratis. Ada yang nanya nih ada warna putih nggak Itu banyak banget yang nanyain warna putih, kayaknya cewek itu. Pada nanya warna apa aja gitu, warna apa aja. Warnanya cuma hitam. Nantilah bikin. Tuh Malaysia mau order tuh Malaysia. Jangan jangan hitam aja, harusnya ada yang putih, hitam sama putih. Siap-siap Om. Soalnya orang-orang ada yang alergi warna juga. Juga yang mau pesan boleh. Ada yang mau lihat yang dipakai Bang Zuma tuh. Coba lihat yang dipakai Gurunda Bang Zuma. Yang mau tengok. Itu juga bagus tuh. Pakai ini yang produk lama. Tapi bagus. Iya, bagus. Ada mau lihat di bawah Bang Ahmad. Waktu Bang Zuma masih muda ya. Jadi teman-teman izin ya, yang dipakai Banjuma itu produk lama, yang rilis produk baru yang dipakai ini si AA gitu. Nomor WA-nya berapa biar saya ketikin jadi stiker? Tersebar dong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa nomor si AA. Berapa? 0821. Bentar. 0 pakai huruf apa ya? 8 2 1 tambah plus biar nggak rungkat. Terus 99 9G triple 9. Ya terus 866 86 itu huruf bentar 66 terus 79 79 ya. Nah ini nih ada yang paham nggak? Pasti paham lah teman-teman lah. Ini nomornya nih, nomor si A nih. Diketik aja di bawah teman-teman. 0821 tambah 999 tambah 86 tambah 979. 866. 6-nya 2 kali 866. Salah, oi. Diketik di bawah aja teman-teman. Iya, hobi bisnis. Anaknya hobi bisnis. Jadi teman-teman, mumpung masih ada waktu ya, bisa dipakai rekreasi mungkin di tempat waktu libur panjang ya. Nah sebelum lebaran insya Allah secepatnya nyampe dikirim kilat. Segera order sekarang ya, insya Allah besok nanti pagi ini akan segera diposkan atau di JNE kan atau di JNT kan gitu ya. Bisa hubungi saya kalau tadi nomor nggak sempat, hubungi saya nanti saya kasih langsung ke siapa. Cepetan. Size-nya apa aja yang ada? M, L, XL. Oke, M, L, XL. Kalau bom apa ya pakainya bom-bomnya? Nyebutnya jangan gitu M, XL, L gitu. Nah kan? Nah bingung kan? Bingung. Kan? Nggak usah mikirin ongkir ke Palu, order saja nomor itu, nanti dikasih tahu ongkirnya berapa gitu loh. Ya, si A selamat bersibuk pria buka WA. Udah ada yang pesan tuh. Iya Om, ini pesan udah tuh.
banyak chat. Kasih itu. Kasih buat teman-teman. Om, pamit dulu Om. Ntar dulu, ngomong dulu. Ngomong dulu. Mau diwawancara dulu. Ah, ini Abah itu seharian di rumah ngapain aja sih, Iya. Oh, duduk terus sini Om. Sholat, makan, duduk lagi sini. Apa pernah lihat Abah pakaian satpam? Enggak Om. Berarti di luar sana yang bilang satpam kurang asam ya? Terus yang ngurus wisata siapa? Abah atau dikasih yang mana? Siapa yang ngurus wisata? Boleh lagi. Kalau yang urus Kasat Om sama kami semua lah yang ngurus. Berarti Abah ini kerjanya cuma duduk-duduk doang ya, hitung duit ya? Ngomong tuh apa sih? Enggak juga. Saya satu nih. Bilangin ke Abah ya Ayah. Cariin kaos ukuran si Bom-Bom, saya yang bayar gitu, bilangin. Om Kian Santang bilang cariin kaos buat Pak Bom-Bom. Sarung Karungoni katanya. Ini ada pertanyaan dari netizen ini kan, kaum hawa juga banyak yang nonton. Keberatan nggak kalau Abah menikah lagi Kalau saya secara pribadi Om, asik. Tidak sih seharusnya, karena laki-laki kan juga butuh itu. Ya Abah pindah ke belakang, malu dia dengerin. Kriteria calon yang menurut yang bagus, kriterianya. Disogok dia, disogok supaya gak terbuka ngomong. Kriterianya Yang intinya itu sayang sama keluarga. Baik dan sayang sama keluarga. Masya Allah. Disogok dia. Disogok, jangan terbuka. Kalau Anies Lemes yang nanya jangan terlalu terbuka. Disogok dia. Ini yang di Bukit Golgota. Silakan pesan. Apa itu? Yang di Bukit Golgota, silakan pesan. Kata Abah. yang ada di Bukit Golgota yang mau pesan baju silakan. Iya, yang ada di Bukit Golgota silakan yang mau pesan baju. Berarti Oten juga bisa pesan, silakan Oten kalau mau pesan. bisa itu bisa. Bukit Golgota apa? Nggak usah dikasih tahu dia, belum waktunya dia. Coba belakangnya itu apa? Belakangnya apa? Berdiri lagi bolak-balik Polos Om. Kok polos? Bagus lah polos. Biar nggak rame. Polos. Ya udah depannya aja. Ada yang nanya umur berapa katanya. Tuh kalau yang itu ada tuh nenekmu kiper. Itu yang produk lama masih ada nggak, yang produk lama? Yang mana Om? Yang ini? Masih ada Om. Oh masih ada. Ya berarti ada dua, produk baru sama produk juga lama. Bagus yang dipakai Bang Juma. Saya udah punya yang itu sih tuh. Yang dipakai si A bagus itu kayaknya. Ayo teman-teman ya, silakan. Yang mau cek ongkir bisa chat ke AA gitu. Baik. Nanti dicek ongkirnya nanti habis ini lah, direspon aja WA ya, masuk nanti habis ini.
Tuh ke saya ada yang masuk. Tapi kalau ada yang logo apinya ada nggak? Pakai logo api? Nah, ini kan ya. Nggak ada ya? Ada ukuran. Nggak ada Om. Ada ukuran. XL. Yang ready cuma ini. Ukurannya itu ada M, L sama XL. Tuh yang desain ya apa tuh yang desain gambarnya. Terus ngomong nggak mau, di malu-malu dia. Anak teenagers emang suka malu-malu. Kalau Abah lagi diskusi itu suaranya sampai ke tetangga nggak, Pak? Bisa nggak request gambar sendiri? Nggak bisa ya? Bisa request gambar. Logo bisa. Kalau sampai keluar sih Om, nggak jauh sih keluarnya suaranya. Paling sampai di paling sebelah kanan kiri doang. Paling sampai di situ di halaman depan. Ya, Kalau betul. gitu. Aku pernah dengerin. Atau gini aja sambil nunggu Oten yang mau pesen kaos silakan naik aja ke atas minta request khusus yang mau pesen kaos Bang Andi buat yang di TikTok biar cepat. Ada yang nanya umurnya AA berapa? 16. Belum, udah sampai SMA kok. Kuliah, udah kuliah. Udah kuliah. Bener 19. 20. Emang ya. Doain ya semuanya ya. AA semoga lulus dalam hal mendaftar nanti pakai seragam coklat. Doain ya teman-teman semuanya ya. Ya Allah. Amin. Nah, bisa ini ada request gambar. Lop. Nggak bisa request gambar. Halo. Iya Bunda, belum. Bisa nggak request bisa. gambar. Bisa ya, harus itu ya. Oke. Iya Bunda. Ya, ini ada Bang Lop. Selamat malam Bang Lop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Hendy semuanya selamat berkatnya. Sehat selalu Gurunda. Dari Palu Ya. Sulawesi Tengah, Gurunda. Iya Bang. Sehat selalu Gurunda. Sama Bunda Rahma, Bang Hendy. Bang Iya Pak Iqbal. Sehat selalu. Saya mau yang Ntar dulu Bunda nanya pesannya langsung ke nomor AA tadi atau kalau enggak nomor saya nanti saya kasih nomornya AA. Oke, pesan sekarang lanjut. Apa sih nih si Poya nih? Lo yang gua sunat dulu, nggak usah ngomong-ngomongin anak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih pakai nanya nomor. Masih pakai nanya nomor saya tadi semuanya. Tulis nomornya di bawah. Yang tahu nomorku, yang tahu nomornya A, tulis lagi di bawah. AA saya sudah chat A. Boleh nggak A? Itu oh iya Om. request A. Yang baju yang dipakai Bang Juma itu A. Jangan yang baru A. Masih ada itu stoknya Bangku. Ya teman-teman di bawah itu lihat tuh. Saya typing tuh nomornya langsung ya sama AA ya. Headsetnya kasih ke Gurunda dulu sebentar ke Abah. Saya biar ngomong. Gurunda itu Bang RD pesen kaos tapi pengennya nggak mau yang baru, pengen yang dipakai sama Gurunda itu sekarang katanya. Boleh. Nah, itu ada bau keteknya, bau duren. Nah itu Bang RD gimana? Bisa. Iya. Tapi jangan salah kalau udah yang terlanjur pakai baju mah harganya itu 100 kali lipat. enggak. Nanti saya tanda tangan di sini boleh? Teman-teman yang pesan saya tanda tangan di sini boleh kan ya? Boleh. Baca WA saya, saya aja langsung. Tanda tangan WA-nya Om. Kasar Nero. Ini kalau banyak yang pesan begini gue lelang nih, gue kepala lelang nih. Nah tanda tangan dulu baru gue lelang. Diam melalui saya mutusin. Pokoknya Banyuma tanda tangan dulu di sini baru gue lelang. Untuk amal ya, lelang untuk amal ya.
Jadi tanda tangan dulu, baru dilelang. Siapa ya penawaran terendah itu yang tidak mengambil. Tapi kan mungkin ada 2-3 biji, masih ada 2-3 biji kan? Aku cuma Enggak Bunda Rama, yang dipakainya itu yang dipakai sekarang sama Bang Zuma Gurunda dan tanda tangannya langsung yang itu yang dipakai dia. Ya, Jadi itu dimulailah lelangan pertama di angka 100 Bang Andi, silakan. enggak lah. Buka angka standarnya 229. Oke, ya 229. Siapa? Yuk. Typing. Bang Andi nggak boleh punya saya itu udah. Enggak, sebentar dulu Bang. Jadi saya panitia lelang ini. Jadi panitia lelang nggak bisa diganggu gugat ya. Aduh. Yang ingin naik 229, ketik di bawah. Bang Edo 400, yang di YouTube juga. Dibaca juga yang di YouTube. 400. Bang Edo 400 tertinggi. Ya, Gurunda itu Bang Akbar Aduh, Riki. jangan terlalu banyak suara lah. 500 Bang Akbar Riki. Kenapa? Bentar, saya dikit. Gurunda ada berapa kaos yang sering dipakai Gurunda? Ada berapa Satu aja kaos? dulu. Satu dulu. Ini dulu yang dipakai, Akang, sayang. Ini dulu. ada 700. Wih, ada 700 tuh. Sebentar dulu, sabar. Kosongkan dulu satu tempat ya. Maaf dulu, siapa ini? Saya turunkan. Yang tertinggi nanti naik. Saya turunkan satu dulu. Oke, yang tertinggi nanti naik. Ada 5 juta, benar itu. Siapa ini? Jangan bohong-bohong lu. Bohong itu. Kalau saya berisik, Anda nggak mau dengerin, pindah dari sini. Orang saya panitia lelang kok. Jangan. Ada yang 9, ada 1 juta nih, siapa nih? Koko Melon. Koko Melon dicatat itu ya. Nggak apa-apa Bang Juma. Koko Melon. Ini kan untuk amal, bukan untuk pribadi, untuk amal. Koko Melon tadi catat itu. Koko Melon 1 juta. Ada lagi di atas 1 juta? Tanda tangannya di sini ya. Iya. Di bawah pipi ini. Akang, yang tertinggi coba disematkan Akang. Nggak bisa, kalau buka komal nggak bisa nyematkan. Oh, nggak bisa ya? Ya, minta naik aja teman-teman yang penawaran agak tinggi. Kan belum ditutup. Jantar dulu. Catat aja dulu. Koko Melon tadi 1. Di atas 1 silakan. Ini bukan dipakai kami pribadi ya. Ini untuk amal. Untuk amal. Mana sih? Mana lagi di atas 1 ada? Kasih waktu berapa menit ke depan baru tutup? Yang punya host? Yang mana? Tutup 1 apa lanjut? Ya, dihitung sampai 3. Paling tertinggi 1 juta, 1. Paling tertinggi 1 juta, 2. Paling tertinggi 1 juta, 3. Ya, ditutup 1 juta. 1,1 juta tuh. Satu itu ya di homing. Sini naik Bang Yandi, Bang Yadi. Enggak lah nak. Ini jangan juga semuanya mau dipakai. Enggak, itu teman-teman kita aja yang mau ditanda tangan di sini. Jadi semua yang beli saya akan kasih tanda tangan semuanya. Ini seru pada saat dipakai nonton film Doti kan ya. Ke bioskop semuanya pakai baju ini atau baju yang ini. Ya, Bang RD nanti dikirim ya. Kalau Bang RD kan masih ada 3. Jadi punya Pak RD bukan yang dilelang. Pak RD masih ada 1. Saya simpen kok, masih ada 3. Jadi kalian itu jangan protes kalau nggak ngerti apa-apa. Iya betul, saya pakai baju ini 3. Ada L, L2, ada M1. Iya, saya kan yang tahu. Saya pakai di Jakarta kemarin. Ya, yang tahu baju itu saya yang ngitung. Yang dilelang, yang dipakai sekarang punya Bang RD masih ada 1 disimpan.
Kalau nggak ngerti jangan protes, gua kick nanti. Oke. Jangan. Kalian nggak paham guys, yang dipakai Bang Zuma ini masih ada baun badan Bang Zuma spesial, itu yang dimaksud Bang Andi. Jangan diprotes yang dua. Ukuran M, ada ukuran M. Silakan yang mau pesan kaos silakan naik. Apa? Bicara dulu pamit. Kalau bisa Bang Juma ganti baju dulu, ntar dulu ya, ganti baju dulu Bang Juma, baru disaksikan di tanda tangan di on cam. Yang dipakai sekarang dilepas, baru di tanda tangan on cam. Oke, tunggu ya teman-teman. Ya, Mbak Aisyah. Mau pesan? Ya, silakan. Assalamualaikum. Palestina kan, Oh, Palestina itu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar ya, kalau Palestina ntar. Bentar ya, proses penandatanganan untuk siapa tadi yang satu-satu itu ya? Silakan naik. Silakan Bang naik yang Yadi Hombing. satu-satu. Bang Yadi Hombing silakan naik, Bang. Dulu satu, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang, aku mau satu. Ya, ukurannya apa, Bang? Ukurannya? Saya punya ukurannya L. L. Ah, itu L1 Bang Ragnar. Nomor WA-nya udah tahu kan? Belum Bang. Tolong disematkan dulu. Bang Kaisar disematkan lagi, Bang Kaisar. Diketik langsung di screenshot ya, Bang. Iya. Saya sematkan, screenshot langsung. Tuh, screenshot tuh. 76 yang di bawah juga, yang mau dipakai sama A, boleh tuh screenshot itu nomor PA langsung. Ya. Tunggu dulu sebentar, ini proses penandatanganan ya, yang menang lelang tadi. Tunggu. Bang Yadi Hombing diharap naik, Bang Yadi Hombing. Multi Bang Yadi Hombing. Nggak ada tintanya. Oke, nanti saya lanjut di WA ya, Bang ya. Siap, Bang Ragnar. Oke, nanti. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baju nanti ya bagi pemenang tidak akan dicuci, langsung dikirim, dibungkus pakai itu. Mantap. Palestina juga itu, Kang. Kosongin satu dong dulu buat pemenangnya naik. Palestina juga nih, Kang. Ini. Nah, pemenangnya dulu naik satu, yang mana? Panggil dulu satu. Bang Yadi Hombing diharap naik, Bang, multi Bang, yang Bang Yadi Hombing itu sudah ditandatangani oleh gurunda kita. Silakan Abang dah. Dibingkai nanti kan. Wih, keren guys. Pemenangnya nih nggak naik. Atau di bawah si Hombing tadi. Yadi. Oh, naikin dong. Ya bisa. Saya jambak 2 kali juga nggak naik. Naik ya batal. Iya. Buka yang lagi. 1 juta. Yang 1 juta tadi itu yang masuk siapa itu? Siapa? RD kan udah ada. RD udah ada. Bro Ensis, RD udah ada. Ada untuk RD itu. Udah dipesan sama RD. Tadi dari awal dia ada.
Ya Bang RD ya. Udah ada Bang RD. Iya, udah ada. Makasih Bang Andi. Iya, Ya, Bang. lanjut WA aja ya. Ya, makasih. Oke. Kami turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wassalam. Mana yang tadi itu, Kang? Nggak jadi ya? Kalau nggak jadi buka lagi. Ya, enggak kayaknya. Dijambak 2 kali nggak mau. Ini ada Aceh, Citi. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Enggak, saya ini mau nanya nih Bang kan. Tadi saya scroll ada akun yang nama Bang atas Juma nama palsu. Bang Juma. Bang Juma palsu. Ya, udah tahu Bang. Report, di report aja Bang, di report kalau sudah tahu report aja. Oh, iya makanya saya balik ke sini tadi pas ya Bang Juma lagi live. Maka saya tanya. Karena juga live soalnya kan. Mana Aisyah naikin Aisyah. Silakan. Tadi. Kalau gitu Bang ya. Yuk. Yuk, Assalamualaikum. Salam. Tadi katanya Aisyah itu Palestina. Oh, nggak bisa lah kalau terlalu jauh. Ini dibawa nih Rojas nih. Laris dagangannya hasil hujat. Loh, apa hubungannya sih? Hubungannya bro. Marunai siapa nih? Pak Arna, silakan. Selamat pagi Bang Parna. Selamat malam menjelang pagi Bang Parna. Assalamualaikum. Bang Parna. Ada. Ya guys, harga terakhir 1,1 juta. Siapa yang mau langsung saja. Saya mau, ketik saya mau gitu. Biar dinaikkan, kalau nggak multi langsung gitu. Harga terakhir 1,1. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo. Bang Ali coba Bang Ali Kansa. Om. Tak ada yang mau beli. Kalau tak ada yang mau beli, biar saya yang beli 500.000. Langsung. Saya mau ke Samarinda. Silahkan langsung WA ke CAA ya. Tadi udah diketik nomor WA CAA, tinggal kalian screenshot langsung WA ke CAA ya, teman-teman. Alkansa, selamat malam. Alkansa. Halo. Aduh. Kayaknya disematkan lagi. Kak Bang Kesar. Banyak yang minta. Ya, nomor WA-nya diketik lagi. Om mungkin mau pamit dulu. Soalnya mau balas. Ya banyak yang WA ya. Iya Om. Nanti kalau ada yang mau debat dengan saya. Mana berani sih debat. Ngomong aja susah, apalagi debat. Kalau ada yang mau debat katanya sama AA. Bang, sematkan lagi Bang nomor WA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang, sematkan lagi nomor WA-nya. Itu ada di bawah Bang. Ya. Oke. Terima kasih Om. Oke, makasih. Semangat ya. Yuk, sama-sama. Pamit dulu. Bunda, makasih Ya, Bunda. Bang, makasih. Buat teman-teman juga makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rumah nyoba gitu di belakang itu polos. Iya grogi lah kalau digituin, ada aja. Dia latihan itu. Teman-teman
Jangan takut. Itu sama kayak ayahnya. Tidak takut teror meneror itu. Jangan sanksikan nomor WA-nya itu. Lebih ganas itu daripada ayahnya. Calon perwira itu, bro. Hati-hati aja. Hati-hati aja kalian. Bang Zuma, saya mau izin turun ya. Iya, Bang. Halo Bang. Halo juga. Anak saya pemalu. Dia sama seperti ibunya, maklumlah orang Sunda dia kan. Bang, ini orang ada Bandung. yang memperkeruh ayat ini. Bang Juma. Air biasanya yang keruh. Ini maksudnya ayat ini dia memperdebatkan, dia Islam, pertamanya dia Islam, habis itu membaca ayat ini dia langsung masuk ke Kristen beritanya. Bagus itu. Saya bilang biar Bang Juma yang jelasin tuh ayat, saya bilang. Iya. Gimana, Ukti? Siapa ini? Saya bacakan. Ya. Ya, ini Pajero Muslim apa Kristen Pajero? Harganya 229.000, teman-teman ya. Pajero, dibuka mute-nya Pajero. Mana ayatnya tadi? Lagi tenggelam nyari ayat, kayaknya satu device dia. Biasanya yang kayak gituan itu settingan. Biasanya kalau kafir kan kebanyakan settingan-settingan gitu, pura-pura Islam langsung murtad gitu. Gak aneh itu. Jadi teman-teman yang berminat baju kaos anak saya boleh dijapri langsung ya, teman-teman yang ada di YouTube. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Patris mau pesan kaos? Enggak Bang, saya mau minta nomor rekening buat sedekah. Oh iya, nomor rekening API, Bang Andi, nomor rekening API. Nanti bisa dikirimin ke pesan ini nggak di TikTok, soalnya saya jarang buka TikTok. Kalau untuk baju ke rekening AA, kalau yang lain ya Kak? Bukan. Dia mau sodako Bang Andi. Oh, oke. 7 ditulis ya Bang ya. 75 kali. Saya pakai pulpen Bang, saya di tempat kerja ini. Diketik di bawah teman-teman. 75 kali. Itu ada tuh, Bang. Disematkan oleh BJ Takir Jawa. Itu Bang. Bang Juma, ini ayatnya tadi. Ayat apa? Berapa nomor? Bang Patiria itu ada ya Bang ya? Ini Kak Fatia kalau ngomong sambil keluar perangkat nggak kedengeran kami. Disebutkan surah sama ayatnya saja. Bang. Kalau bisa dikirim mendat pesan bisa nggak Bang? Insya Allah tiap bulan nanti di itu buat suara bisa kecil Bang Fatir. Ke DM saya aja Bang, ke DM saya aja Bang. Siapa ini? Ke akun siapa? Ke akun saya ini host. Oh iya, yang santang ya. Iya Bang. Gak Pati ya, kau kalau mau bertanya jangan ke Gramedia. Aduh, sebutin aja ayatnya. Terus kalian nanti kalau ada yang bisa itu saya imbara Bang Zuma, saya tambahin 10 juta kalau ada yang bisa itu. Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada yang bisa menangin, ikhlas ya. Artinya 30 juta sekarang ya kan ya? 30.
Waktunya sampai kapan sih Gurunda? Malam takbir. Oh, pas malam takbir ya. Pas malam takbir kita ngumpul sekalian. Kalau misalkan nggak ada yang dapat ya udah innalillahi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebenarnya udah lama saya pengen naik ke TikTok, cuman nggak ada waktu. Saya seringnya nyimak Bang Juma di YouTube, Bang Andi sama di YouTube, Bang Juma doang. Oh, masya Allah. Nanti biar nggak ini nggak apa namanya, biar nggak ada kekeliruan Bang, nanti saya kirim nomor rekening Gurunda ya Bang, simpan di Gurunda ya Bang. Siap. Apanya tuh? Nomor rekeningnya yang 10 buat hadiah. Nanti kalau menang baru dikirim. Kalau ada yang menang. Kalau yang itu buat sedekah, insya Allah tiap bulan saya sisihkan gaji saya Bang. Siap Bang. Masya Allah. Itu yang buat sedekah itu selalu ini ya, maksudnya nomor rekening itu selalu aktif. Nomor rekeningnya itu nggak berubah Bang. Oh, insya Allah ya, selama saya masih ada gaji di sini, insya Allah saya sisihkan nanti Bang. Siap. Di luar negeri ya Bang? Oh iya, benar-benar Bang. Oh iya. Kalau sudah Bang, tolong buktinya nanti dikirim ke nomor saya ya. Oh siap Bang, siap. Di nomor siapa ini Bang? Handi Slebes. Handi. Bang Handi. Nanti ini saya nanti minta apa? Minta nomor rekeningnya ke Bang Andi apa ke Bang Kecan? Iya, ke saya bisa. Udah tahu nomor aku Bang? Belum. Bang Kesar tulis lagi nomor aku di bawah biar dia biar bisa dikontrol. Ya, DM ke itu aja ke TikTok. Ada yang tahu nomor aku di bawah, cepet ditulis. Ya Patia, udah ketemu ayatnya? Patia, udah ketemu belum ayatnya? $30 juta bagi yang bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah betul anak Maria. Kayak mana? Yang belakangnya 770 ya Bang? Ya betul. Ya udah begitu aja Bang, saya nyimak di bawah aja. Siap Bang Pak Patir. Ya, selamat berjuang untuk ini para saudara-saudaraku. Amin. Udah. Saya turunin aja Bang. Oke Bang. Kasih Bang Patir. Ya. Semoga antum sehat selalu. Amin. Pak Patia ini sebutin aja deh apa yang dimaksud, nggak usah dicari, nggak usah nanti kita yang nyarikan, yang bacakan Mbak Patia. Al-Quran surah apa, ayat berapa? Diturunin aja nggak jelas Bang Di. Pansos ini nggak jelas ini. Malah mau buka kamera, aku juga tutup deh kameranya. Oke teman-teman yang sudah memesan baju kaos anak saya, terima kasih banyak ya semuanya. Mudah-mudahan bajunya bisa dipakai ibadah, pakai sholat, pakai puasa, dan semua yang belanja baju nanti kita kasih tanda tangannya. Cuman tadi yang bekas pakai saya itu pasti bau duren. Udah keren maksudnya. Ya teman-temanku, semua yang di bawah, harga terakhir itu 1,1 lelang. Kalau tidak ada yang mau ngambil, saya ngambil nanti. Saya ambil 500.000. Iya. Masya Allah. Di atas 500.000 siapa berani ambil lah. Tidak dicuci itu kalian ada asap itu mau saya bingkai itu karena saya Excel, tapi nggak apa-apa saya ambil Bang Zuma.
Yang mau beli hubungi nomor saya, nanti saya kasih nomornya admin. Itu nomor saya tadi ada, hubungi saya, nanti saya kasih nomornya admin, oke? Iya, dan juga kepada teman-teman kita Kristen, kita masih kasih waktu ya. Kita kasih penghargaan 30 juta bagi teman-teman Kristen yang sanggup membuktikan bahwa yang kalian sembah itu betul-betul anak Maria yang datang kepada Bani Israel. Ada data, jangan seperti pendeta tadi ya. Pendeta tadi itu cuman ngeyel, cuman doktrin, ujung-ujungnya ke dogma Tritunggal. Nggak sanggup dia, seorang pendeta nggak sanggup. Tapi tidak menutup kemungkinan ada jemaat yang menguasai kemudian materi ini. Insya Allah kami dari pelaksana akan memberikan secara cuma-cuma uang tunai sebesar 30 juta bila saudara kemudian benar-benar mampu membuktikan kepada kami umat Islam. Tapi Kian Santang tolong di DM tadi Bapak itu jangan sampai saya bilang 30 juta saya nombok lagi nanti. Iya, makanya kata saya tadi, makanya langsung dulu yang 10-nya biar nggak nombok. Di DM aja. Iya, Di DM nanti aja. saya DM. Kalau Bunda Mila kan tiap hari kita sama-sama kan ya. Iya betul. Tinggal saya minta beliau transfer 5 juta, aman lah itu. Iya. Bang Patir DM ke saya ya, mau Patir ya. Ini, aduh ini lagi nih. Jangan dulu. Upit, Bunda Upit, selamat malam. Oh ini ketekan kayaknya. Ya silakan buat para pendeta yang bisa menjawab pertanyaan Gurunda Juma, silakan naik 30 JT guys. Ayo naik. Yang bisa membuktikan, bukan bertanya kita. Ya, yang bisa membuktikan bahwa yang disembah oleh saudara Kristen yang mengaku Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu adalah betul-betul anak Maria. Silakan kasih bukti, bukan Yesus palsu, silakan. Kasih bukti bukan janji. Lagi janji mutaroy. Sandre kamu beli nggak? Agar rosabat nah, mau lari janji mbok. Tapi jangan sampai demi uang 30 juta kalian merevisi dulu Bible ya. Takutnya ada LAI nih yang kerjasama nih. Ya, Kacong, selamat malam. Kacong. Ya, teman-teman Kristen silakan naik ya. Ayo. Duh, ini kok banyak ini yang naik. Bang Patir jangan lupa DM ya, Bang Patir 12. Nita, selamat malam Nita. Nita. Aduh, suara apa ya? Nita. Lah. Akang izin boleh? Boleh Bunda. Kan saya baru nyoba ngupload di mana? Di YouTube. Kemarin Uniriva kebenaran saya dikasih ininya recordingnya. Bisa nggak yang Bang Zuma tadi Gurunda apa namanya debat rekamannya dikasih ke saya biar saya coba upload. Rekaman yang di mana, Bun? Yang sekarang barusan tadi, yang tadi kan Bang Zuma debat sama siapa sama. Oh iya nanti saya download. Iya nanti saya download. Biar saya coba pelan-pelan upload.
Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Mas Pud. Mas Pud. Ya, jadi saya umumkan dulu. Karena tadi tidak berkenan mengambil dan Bang Kaisar bersedia mengambil, ya untuk itu yang ditandatangan tadi Bang Juma diputuskan jatuh ke tangan Bang Kaisar Nero. Setuju, Kang? Setuju. Oke, silakan Kak Bang Kaisar hubungi admin. Ya, Mr. Pud. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok turun? Ya, kita buka lagi diskusi. Silakan buat teman-teman Karesteng yang mau diskusi, silakan naik. Mati meja. Oten beraninya di bawah doang. Enggak, beraninya typing doang Otennya. Host, Oten typing Bang Hujat, iya ada bagiannya moderator, jangan di spam ya. Ada bagiannya moderator itu, tenang aja. Suara saya nggak kedengeran? Enggak. Iyalah, tenggelam gitu nggak bakal bisa kedengeran lah. Ayo teman-teman, silakan, kuis masih berlaku nih. Silakan ya, naik ke atas yang bisa membuktikan. Ini siapa? Kapatia, nggak ada suaranya. Udah, jangan ini, biarin aja. Nggak ada itu rekayasa itu. Nggak ada Muslim yang murtad dengan satu ayat itu rekayasa itu. Ya Ultra, selamat malam. Ultra, selamat malam. Ultra. Kalau kamu modal naik ke luhur teh. Si barakokok. Si barakokok sih. Nggak don modal sih. Oten. Kumaha kampret. Aduh. Masya Allah, syukron ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendukung usahanya si AA ya, Masya Allah. Ayo kita dukung terus, biar si AA-nya makin semangat, biar ngalahin bapaknya, abahnya. Dia suka bisnis emang kayak gitu, Kang. Dari kecil dia suka bisnis, buka warung sama temennya. Di wisata dia buat ini, Warmindo kan? Lihat kan Warmindonya? Iya. Keren. Bikin kafe, jualan baju kaos, gitu-gitu aja dari dulu. Suka dia, hobi dia. Jadi saya tinggal mendukung aja usahanya gitu. Kalau udah rame itu rumah Hobbit bisa buka stand tuh ya di situ. Jual kaos. Itu dia. Suka dia Bang Kang. Sampai ke Bandung dia kan ya. Keren. Kan dia memang orang Bandung Bang Kang.
Mamanya. Mamanya di Bandung. Bapaknya aja orang Sulawesi. Ke Bang Handi udah banyak Bang Handi yang pesan? Tidur dia. Enggak, dia palingnya lagi nyeduh kopi itu. Rame di rumahnya tiap hari. Udah mau pindah itu Bang Handi? Rame karena jualan togel. Bang Handi masih ada togel itu, Kang? Nggak tahu saya Gurunda. Kalau di kayaknya kalau di offline gitu udah diberantas. Online juga kayaknya nggak tahu deh. Kayaknya udah diberantas sama itu menteri. Nggak ada lagi. Kayaknya. Oh, baguslah. Itu bandarnya kebanyakan Oten itu. Ngibulin umat muslim itu Oten itu. Yang belinya umat muslim, bandarnya Oten. Ya, buat teman-teman di bulan April ya yang mau nonton film Doti ya secara serentak nanti di bioskop-bioskop di kota-kota Anda, silakan nanti di bulan April, tapi tanggalnya belum muncul ya teman-teman. Yang pasti di bulan April aja, bulan depan. Silakan nonton ya. Pemeran utamanya Gurunda Juma di situ. Bukan pemeran pembantu. Rugi kalau nggak nonton tuh. Ya, yang stay di Jakarta nanti kita nobar, nonton bareng, nanti kita kumpul. Nggak jadi penerus apologet. Enggak, saya sama bisnis sukanya. Nggak suka debat. Kabarin Kang, siap, nanti dikabarin. Nobar di TikTok nggak boleh. Ustadz Sugi sayang, di siang nggak ada bioskop. Sugi. Kata beliau. Iya Bang dah. Ya. Sayangnya di siang ada bioskop. Kata dia ke Jakarta lah dulu. Padahal dekat ke Pekanbarunya itu. Habis nonton balik lagi. Pekanbaru API-nya nggak terlalu ini ya Gurunda, nggak terlalu jalan ya. Jalan kok. Pekanbaru Riau kan? Jalan kan. Oh sama Riau sama ya Bang Kaisar ya, Pekanbaru? Sama Bang, sama Kang, sama Kang. Kirain beda. Ini ada Anang, Bang Anang. Selamat malam. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Salam hormat kami dan salam takzim kami ya Ustadz apologit muslim terbaik ini. Masya Allah. Para Gurunda semua ini. Saya ngefans sekali nih. Iya. Sama Bang. Salam hormat saya ya. Ngefans juga sama umatnya Nabi Muhammad. Siap. Ya. Abang di mana Bang? Saya di Cikarang. Oh, sekarang di mana maksud saya? Cikarang. Bekasi. Iya, sekarang. Sekarang di mana? Cikarang ada di Bekasi. Iya, maksud saya abang sekarang di mana? Saya di kota Bekasi, Cikarang. Iya, sekarang. Digodain. Ampun dah. Yang saya tanya Bang serius nih, bukan kemarin, tapi sekarang abang di mana?
Kalau sekarang di rumah, Pak Ustaz Juma. Iya, maksud saya di kota mana abangku? Di kota Bekasi. Bilang sekarang Bang Zuma sengaja nih. Iya. Saya itu suka sekali ini sama para ustadz ini. Saya senang sekali dan kalau bisa nih Bang Zuma nih, yang orang-orang menghujat itu mohon maaf ya, tolong diblokir aja sih, cuma modal congor doang. Biarin Bang. Dengan mereka seperti itu. Tapi yang penghujat ini juga harus kita tampilkan. Iya. Kita juga harus tampilkan Bang, karena dari congor-congor mereka menghasilkan banyak mualaf. Mantap. Itu kata Al-Quran. Yang jelas itu yang berharap tuh netizen yang apa ya, kalau untuk apologet itu kayaknya apa ya, berat ya, tapi kalau untuk netizen insya Allah deh mualaf itu terbanyak tentara apologet. Insya Allah Bang. Ya. Dan saya kangen sekali nih sama Pak Hafid Luput itu, kok nggak pernah lagi ya Ustadz Luput. Sibuk kali beliau. Oh. Iya, Habib Lopot kan? Ya, saya lama itu dari YouTube sampai sekarang itu seneng saya ngeliatnya. Iya. Aku terima kasih banyak ya para ustadz dan apologet muslim yang terbaik ini. Mudah-mudahan banyak mualaf lah saudara-saudara kita. Dan kami terima kasih banyak ilmunya yang saya serap dari dulu sampai sekarang. Dan kami belajar terus, ya mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Semuanya, ya. Makasih banyak ya Pak Ustaz Zuma ya, dan semuanya mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan jalan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Ya. Amin. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dadang, selamat pagi, Dadang. Pak Dadang. Aneh, ngorok bisa naik. Padadang. Ada peringatan, mengonsumsi zat yang ditampilkan di dalam live ini dapat membahayakan kesehatan Anda. Apa cari masalah ini si TikTok ini? Iya, tapi di saya mah beda ininya. Muka Anda terlalu ganteng, jangan ditampilkan, takutnya banyak gadis yang tergoda. Itu di saya mah judul ini peringatan. Mana tahan. TikTok swasta itu Bang. Ini Gurunda bener kan, aku kadang-kadang lihat ya, yang tampil di situ 2000 orang pada tidur kali ya sebagian ya. Yang ngikutin kita 600 orang cuman. Oh gitu. Ayo teman-teman di polo lagi, Bunda Mila di polo lagi teman-teman. Tidur jam berapa Gurunda di sana? Jam 3? Setengah 3. Setengah 3, iya. Tuh semangat, ayo semangat. YouTube. Ya. Termasuk YouTube kita itu di subscribe teman-teman ya. Usahakan tahun ini bisa tembus 500k. Amin. YouTube Zulkifli M Abbas official. Udah 400 berapa Gurunda? 400 berapa ya? Ada yang ingat nggak di YouTube Zulkifli M Abbas sudah 400 berapa? Itu padahal 420 YouTube. Padahal Gurunda itu live tiap hari, debat tiap hari. Masa subscriber baru 400, nggak nyampe 1 juta? Udah berapa tahun itu Gurunda? Iya itulah. Ayo ke Zulkifli M Abbas teman-teman. Ayo, nih yang 2K nih. Ke YouTube-nya Zulkifli M Abbas itu subscribe. Official ya, belakangnya official ya. Oh, saya udah lama itu. Iya, official betul. Sudah lama saya ikut. Alhamdulillah. Iya. Ya, Papa Gaul, Andalas, selamat pagi. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, Papa Gaul, ada yang mau disampaikan? Ya, boleh saya nanya ke Bang Zuma? 418. Boleh.
Ya, karena pengetahuan Bible saya kan masih sejengkal, tapi penasaran itu. Iya. Iya, Bang Zuma mau numpang tanya Bang Zuma. Boleh Bang. Dari sekte mana Bang ini? Wish. Kalau boleh tahu. Saya Muslim. Oh, iya. Tapi bentar, ini nama YouTube-nya nih, Zulkifli Abbas, belakangnya ada ofisialnya. Nih, saya sematkan di atas. Gambarnya hitam ya, itu apa namanya? Di lingkaran hitam ya. Iya bun, betul bun. Ya, Papa Gaul, silakan. Ya, saya mau nanya, apa namanya itu, mengenai murid-murid Nabi Isa. Saya kan bingung, yang tertulis murid Isa itu. Sementara para oten sering mengklaim penulis Bible itu yang murid Isa seperti Yohanes, apa segala macam lah. Jadi gimana runutan waktu peristiwanya itu, kapan mereka menulis, apa betul mereka itu muridnya Nabi Isa? Jadi penasaran, pengen tahu. Itu Bang Zuma. Iya, baik Bang, baik. Jadi sebenarnya tadi juga saya ada diskusi ya tadi sore terkait dengan validasi atau legitimasi daripada tulisan dan yang menulis Bible ini. Sebab kalau kita melihat data-data yang ada di internal Kristen, misalnya kitab Wahyu yang dituliskan di penghujung abad pertama gitu ya, Masehi, antara tahun 90 sampai tahun, ada yang mengatakan sampai tahun 96, ada yang mengatakan tahun 99 sampai 100 dan seterusnya. Sementara kalau berbicara mengenai Lukas, itu ditulis diperkirakan antara tahun 80 sampai tahun 85, dan juga Kisah Para Rasul tidak diketahui itu tahun berapa ditulis. Kitab Yohanes ditulis antara tahun 40 sampai tahun 140. Kitab Petrusnya dituliskan tahun 81 sampai 96. Kemudian Matius dituliskan tahun 80-an. Meski ada yang mengatakan itu dituliskan di tahun 66. Sedangkan catatan-catatan yang ada di internal Kristen itu sendiri, tidak ada satupun yang menerangkan bahwa Yesus langsung yang mengajarkan mereka di tahun 81, tahun 62, 85, 80. Artinya yang menjadi pertanyaan di sini adalah penulis-penulis Bible ini kalau memang dia murni mencatat pernyataan Yesus, tidak ada penambahan atau revisian dan seterusnya, berarti terindikasi kemudian penulis Bible ini adalah penghafal. Nah, kalau dia penghafal, ya itu pun mereka harus bertemu dengan Yesus. Jadi Yesusnya yang melafalkan kemudian bacaan, kemudian mereka menghafalkan. Nah, data Yesus memberikan ijazah atau validasi kepada mereka itu harus ada datanya. Misalnya bagaimana Yesus menerangkan tentang kitab Lukas dan muridnya Lukas ada di situ, lalu menghafalkannya dan menuliskan nanti di tahun 80. Artinya beliau, si Lukas ini kalau menerima langsung dari Yesus, maka dia harus mempertahankan hafalannya sampai 30 tahun ke depan sebelum dia menorehkan di atas tinta atau atas kertas. Nah, faktanya tidak ada satupun data kalau mereka ini mendengar langsung dari Yesus dan mereka ini murid Yesus dan mereka ini adalah penghafal. Seperti itu, Abang. Silakan. Berbeda dengan Al-Quran,
Nabi Muhammad menyampaikan, lalu disampaikan kepada sahabat-sahabat, kemudian mengikuti atau meniru bacaan tersebut, lalu mereka hafalkan. Setelah mereka mahir dalam hafalan, baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian memberikan legitimasi kepada mereka. Sorry ya bang ya, saya sambil tidur ya. Ya. Boleh nanya yang kedua, Bang Zuma? Iya. Ya. Saya pernah dengar Bang Zuma sering mengatakan bahwa pembunuhan Nabi Isa itu salah satunya atas kerjasama para rabi-rabi kalau tidak salah ya, dari Yahudi. Sementara Bang Billy pernah mengatakan bahwa rabi-rabi tidak ada yang menyetujui ajaran Kristen. Jadi ada, kalau saya tarik kesimpulan, ada suatu kontradiktif. Gimana itu maksudnya? Saya hanya berdasar terhadap apa yang tertulis di Bible terkait dengan cerita di mana Yesus kemudian di mana Yesus kemudian direncanakan dibunuh, di mana rencana ini adalah persengkongkolan antara orang Yahudi, orang Farisi, imam kepala, mahkamah agama. Itu tertulis dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Bagaimana mereka menceritakan, kemudian penulis Yohanes menceritakan bahwa orang-orang Yahudi, dalam hal ini tokoh-tokoh, bahkan terlibat imam kepala saat itu yaitu Kayafas, yang kemudian bernubuat Yesus harus mati untuk membebaskan mereka dari penindasan bangsa Romawi. Seperti itu bang. Oke. Iya. Nah, saya rasa lumayan cukup jelas bang. Silakan bang, silakan. Makasih sama-sama bang ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Saya turun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada SAS. Selamat pagi. SAS. Selamat pagi bang. Wah, nggak ada suara. Ngorok juga ini kayaknya nih. Ya, mungkin Bang Kaisar Nelo iklan dulu. Alhamdulillah. Udah sahur belum ya? Masya Allah. Belum. Di sini baru jam 1 pun. Weh, udah jam 3, setengah 3 di sana. Jam tangan saya sengaja undurin bang. Waduh. Biar agak lama sahur. Jadi orang udah jam 9 di tempatnya, aku baru jam 5 subuh. Jadi masih bisa kemudian minum gitu maksudnya. Nanti menjelang maghrib jam tanganku percepat. Orang baru jam 3, aku udah jam 6 gitu maksudnya. Iya dong. Ya samanya di sebelah kan gitu. Manusia disetting jadi Tuhan kan bisanya. Apalagi kalau cuma jam tangan. Gitu. Iya benar. Ikutin waktu saya aja. Gerunda enakan. Nah betul. Di sana jam berapa bun? Sekarang jam 11.30 pagi. 11.38. Wah nyiksa saya berarti. Gak bisa makan berarti saya sekarang bun. Bisa 12 lama. Nanti begitu besok baru ikuti jam bunda besok. Pas di sini siang, di sana malam kan gitu bun. Jangan yang ngambil siangnya di sana. Gitu ya? Siangnya di sana, malam di sini. Nah di sana malam, nah, biarkanlah di sini jadi siang, di sana malam. Jadi aku ikut jamnya bunda kan gitu. Iya benar. Jadi saya merasakan 24 jam malam terus. Kan gitu bun. Siap.
Ya, Bang Kaisar silakan. Tidur kali. Baik. Ya teman-teman yang masih stay tune di sini ya teman-temanku, berharap tap layarnya bisa sampai 1 M. Buatan pada menjelang pagi hari ini, saya ingatkan untuk kalian penyembah raket nyamuk. Naik di sini jangan ngamuk-ngamuk, diskusi jangan berisik dan buat pusing. Itu congor atau knalpot racing. Kalau cuma cerdik, ular pun lebih licik, beracun dan buat hidupmu gugur. Sesama oten pun kalian otak-atik, naiklah kalian tertib, beradab dan jujur. Kita suka lawan diskusi akademis dan kompeten, bukan kelas jemaat oten yang impoten. Jika bertanya berisi, bermakna dan keren, dan jika menjawab pakai data yang paten. Teruntuk penyembah karet pelampung yang percaya roh mengapung-apung, tolong bawa data valid konsep tungtung. Jangan kau bawa dalil pak ketipung. Kitab para nabi agama samawi, firman Tuhan original asli. Percaya Tuhan satu sang ilahi, bukan menyembah Tuhan mati dihidupkan kembali. Sabtu Yahudi di hari Sabat, puasa diri dan penuh hikmat. Oten selalu menentang Taurat, ketampol diam mati di tempat. Stay tune. Oh, keren. Mantap. Bang Marbun, silakan naik ke atas Bang Marbun. Silakan. Jangan ngoceh di bawah, Bang Marbun. Naik, kita diskusi Bang Marbun. Silakan Bang Marbun naik, udah saya jambak tuh. Naik ya. Kita buktikan siapa yang keren. Tapi nggak ada satupun oten yang keren sih. Kalau ngeyel, nah dikerenin sama mereka. Ngeyel nggak ada ilmu, ngecaprak terus, nah dikerenin sama mereka tuh. Bisa menghujat, baru didukung. Ya Bang Patir, nanti saya balas DM-nya ya Bang Patir. Masya Allah. Belum bisa keluar aplikasi ini, belum bisa ngebalas DM. Kang Dito udah tidur kayaknya ya. Bunda Rahma juga udah tidur tuh. Mana ada saya tidur. Oh, kirain tidur. Di bawah pasukannya Edis enggak ini. Dijambak Kang Dito katanya. Mana ada, aku bukan moderator. Oh iya, cuma di grup doang ya. Bentar. Iya. Itu pun nomor 8 masih mati. Tanggal 6 baru bangkit. Ini apa salesnya Edis pada nyonyongor tappingan kesian mana. Padahal tuh orang auranya juga udah nggak ada saya lihatnya kelam gitu. Betul. Dicekung, nggak pernah dibersihin mukanya, ya kan? Kita cuci 5 kali sehari minimal. Nggak bisa Bun, mau digosok pakai sikat kawat juga itu tetap kayak gitu auranya, beda dengan aura Muslim. Iya beda banget. Ya dia mau dicuci pakai apapun juga tetap kayak gitu. Belum beseng, tau nggak beseng? Beseng tuh bau bau dari dalam, bukannya mau mandi mau apa tetap aja beseng. Bau minyak B2 kali ya, makanya jadi begitu. Gak ada di bawah, nggak ada. Yang tepeng-tepeng di jambak nggak bisa. Nah kalau kayak gini kan aku bisa ke-mute deh. Daniel Top naik, mampus dibisuin. Apalagi Mutazila, ini orang lama ini, Pak naik. Ya Kang Cecep, selamat pagi.
Bang Cecep. Selamat pagi juga. Ya, Kristen atau Muslim Bang? Muslim, mudah-mudahan. Loh, kok mudah-mudahan? Loh, Agak lain kau. Ya, takut gimana itu, takut banyak dosa jadi nggak Muslim. Tapi akuan sih Muslim, Bang. gimana sih? Jangan ragu-ragu Bang, kalau Muslim Kalau dia dibilang dosa, ditetapkan Bang, semua orang itu keislamannya. berdosa, Bangku. Semua manusia ini berdosa. Yang masih kayak gini sekarang ini berdosa, tapi lain caranya berbuat dosa. Kalau ditanya agamanya tetaplah akidahnya apa, Islam gitu. Jadi kita nggak ragu-ragu. Islam nggak ada ambigu ya, nggak ada abu-abu. Ya agama Muslim, agama Islam, tapi ya takut jadi nggak Muslim juga itu. Ada tukang mang-mang juga kadang-kadang. Ya udah nggak apa-apa. Ada yang mau disampaikan Bang? Ini sedikit ada yang mau disampaikan itu. Mudah-mudahan bapak-bapak atau guru-guru sekalian atau Bang Juba juga bisa menerangkan atau mengasih apa tuh, memberitahu lah gitu. Adakah umat Nabi Isa sampai sekarang yang diridhoi oleh Allah gitu Bu, Pak? Nggak ada, udah meninggal semua. Oh jadi nggak ada umat yang diridhoi oleh Nabi Isa ya? Umat Nabi Isa yang diridhoi oleh Allah, bukan diridhoi Nabi Isa. Kalau diridhoi Nabi Isa mana ada Bang? Ya gitu. Ya. Tapi misalkan ajaran ada misalkan Yahudi Nggak ada, atau ajarannya juga udah nggak ada Bang. Kitabnya aja udah dirubah-rubah. Ini mas saya aja dijawabnya. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Ya udah gitu pertanyaan. Siap. Terima kasih Siap. Bang ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah nggak ada wabarakatuh. sekarang umatnya Nabi Musa nggak ada, umat Nabi Isa nggak ada, tersisa umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada aja ya. La haula wala quwata illa billah. Di surah Al-Hadid ayat 27 itu ada tafsir Jalalain. Jadi kalau mau belajar Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Keren banget Black Panther. Black Panther ini perguruannya Gurunda Juma. Iya ya. Noise Bang Black Panther. Iya, saya mute karena noise tadi. Sambil ngecas ya. Udah dilepas. Oke, silakan. Silakan Bang, ya sampaikan. Enggak mau menyimak aja dulu. Oh iya, siap. Muslim apa Kristen Bang? Muslim Bang, Muslim. Mau menyimak ya Bang? Oke. Ini ada Adios. Selamat pagi Adios. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Muslim Bang Adios. Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Mau nanya aja Bang. Muslim. Itu kan ada ya. Muslim. Iya. Informasi yang didengar itu kan ada Injil Barnabas itu Bang. Itu katanya kalau Injil itu semacam dibuka, oten-oten itu bisa terguncang, itu gimana Bang ya? Itu apokrifa itu abangku. Injil apokrifa nggak bisa dibahas dulu lah bangku. Hotelnya juga nggak ada Bang, dah nggak enak kita Bang. Oh. Iya, kalaupun dibuka itu Injil Barnabas Bang, sama mereka udah nggak diakui itu bidat katanya. Bidat itu apokrifa itu. Mereka menolak Injil Barnabas Bang. Oh, tidak diakui lagi Bang ya? Iya. Yang itu Bang, Filipus, Injil Maria Magdalena, semua nggak diakui itu. Injil Thomas nggak diakui mereka itu. Iya, saya dengar juga Injil Thomas itu dari mualaf itu dia bilang itu
langsung dari Yesus gitu. Next aja bang, pertanyaannya dari pertanyaan keislaman aja bang. Kita nanti jatuhnya monolog abang dah. Ya, gitu aja ya Bang ya. Oke, makasih. Oke, yuk sama-sama. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Erik, selamat pagi Erik. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Iya betul. Sebentar aja. Semua menuju ke Bang Suma. Deng Suma monitor. Ya. Saya Eri Parvi yang pernah ngobrol itu, yang di Komal itu hari. Saya dari Parvi Kak. Saya di Bone sekarang Kang. Deng. Palaka. Tamponnya. Iya Bone. Amat ya nih. Ya, oh arah sana ya. Enggak, saya ngobrol sama Om Tato, Sarel Tato. Maksudnya katanya ada film yang mau diputar di bioskop. Ya nanti teman-teman dari Bone nonton Doti. Oh itu yang Doti. Doti ya Bang Hendi ya? Iya Deng. Iya Bang. Doti Bang. Oh. Bukan Doti. Beda Dito sama Doti. Oh iya. Jadi Bang Dito itu Iya. Oke, dilanjut. Oke, iya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Emen, selamat pagi Emen. Pak Emen. Siapin bodrek kalau ini. Aku udah siapin pantun ini. Pak Emen Polandos. Volumenya gimana nih? Ya silakan teman-teman, Bang Emen minta di follow, silakan report rame-rame ya teman-teman ya. Dia nanya volumenya bagaimana? Emang gue megang HP kamu, sound kamu, gimana sih? Volume ditanya, emang gue yang nyetel? Suara saya didengar, suara saya nggak didengar nggak? Kalau suara kedengeran, kalau kami nggak budak, gitu. Iya tapi jangan pakai gigi 3, Emen. Oh, udah lah. Itu. Nih lihat Inilah bulan puasa kan begini kan, bulan puasa. Kesinggung gitu aja kesinggung. Iya kenyataan lah gitu loh. Iya kenyataan ompong. Iya. Kenyataan ompongnya kan begitu. Kalau bulan puasa kenapa? Kalau bulan puasa kenapa? Bukan bulan penuh berkah, bulan penuh penyiasatan kan ya. Saya tahu nih, ini bukan bulan penuh berkah ini. Apa sih? Ya jelas lah. Saya jujur dalam agama kalian. Jujur, nggak usah jujur, bohong aja. Mau nanya apa? Mau nanya apa sama saya? Oke, aku nanya samamu. Tuhanmu mati nggak? Ya kamu Tuhan kamu yang mati, masa ditanya kamu yang mati yang mati? Tuh kan ditanya bingung. Tadi suruh nanya. Tuhan saya hidup. Tuhan saya hidup. Kau baca Bible nggak? Oh jelas lah. Bible saya lengkap. 1 Korintus 11 kamu baca Quran nggak? Kamu 1 Korintus 11 nomor 26. Gini aja. Di situ Tuhan memberitakan kematian Tuhan apa memberitakan kematian manusia? Terus waktu Tuhanmu diberitakan kematian Tuhan itu kau nyelawat nggak? Naik ujaran kebencian ngapain sih kebanyakan hotel-hotel ini? Enggak, saya buka ujaran kebencian. Hah? Oke, kau baca. Yuk, kamu buka Quran, saya buka kitab. Ya, kau baca. Ya. 1 Korintus 11. Tadi kan kau minta mau ditanya. Nah, ditanya yang mati itu siapa? 1 Korintus 4 nomor 11. Itu dulu, habis ini baru kau lagi yang nanya gitu. 1 Korintus 11:26. Iya, 11:26, sorry. Malah turun dia. Mana sih? Ya, Dul. Selamat pagi, Dul. Ya. Jangan menghujat sini dulu ya. Enggak ada yang menghujat.
Ya tuh, Dul, 1 Korintus 11:26 itu siapa? Dul, 1 Korintus 11:26 itu siapa yang mati? Silakan. Yesus. Bangkit lagi kan? Berarti Tuhan mati. Mati dan bangkit lagi. Oh, jadi Tuhanmu pernah mati? Ya, waktu Tuhan mati siapa yang jaga alam semesta? Lu Tuhan Maha Kuasa. Katanya mati. Apa kamu nggak percaya Tuhan Maha Kuasa? Emang waktu dia mati berkuasa dia? Dia berkuasa. Apa yang dikuasai waktu dia mati? Dia waktu mati, dengar dulu. Dia waktu mati turun ke dalam kerajaan maut di tanah. Waktu Tuhanmu mati apakah bisa bergerak? Dengerin dulu. Waktu Tuhanmu mati apakah bisa? Waktu Tuhanmu mati apakah bisa bergerak? Loh, kalau mati nggak bisa bergerak itu bisa gerak. Kayaknya mati nggak bisa gerak. Orang yang belum mati dulu gitu loh. Itu namanya luar biasa gitu loh. Adakah manusia mati membangkitkan orang mati dalam tanah? Enggak kan? Ya. Yang mati manusia betul. Manusia biasa. Dialah Tuhan. Dia yang terkemuka di surga dan di bumi. Udah, ini si Emen lagi aja. Emen belum jawab, Men. Halo, kenapa? Ya, udah aku bacanya. Apa? 1 Korintus 11:26. Sudah, kamu sudah baca nggak? Oh, kamu yang tanya masa kamu nggak tahu? Iya, di situ yang mati berarti itu Tuhan. Kamu nanya mati, kan? Itu ayat itu kamu sudah hafal itu. Ya jelas lah. Masa kamu jelas, tanya sama saya 1 Korintus berarti dalam ilmu kamu sudah tahu kan iman Kristen gimana? Halo, gimana? Coba saya ingin mempertanyakan Tuhan kalian, bisa jawab nggak kalian ya? Atau kalian malu menjawab? Apa lagi? Apa mau nanya apa? Di dalam surat Muhammad ayat 7, Allah kalian itu minta tolong pada manusia. Bagaimana menurut Anda? Tunggu, di surat apa? Di surat Muhammad. Surat Muhammad ayat 7. Muhammad punya surat juga ya? Wah, itulah mulai malu kan membahas Al-Quran. Enggak. Coba jalan. Kok jadi oten sama oten ini? Kok jadi oten sama? Surat Muhammad. Lanjutkan Muhammad. Di dalam surat Muhammad. Aduh, dasar belakang siapa belakokok. Di situ tertulis. Kan saya tahu Allah Subhanahu wa taala. Ini suratnya Muhammad kan surat munafiknya Muhammad kan saya tahu. Ini surat munafiknya Muhammad. Biar mereka sama mereka biarin. Mau balik. Ya lanjut. Jika ada yang muslim yang bisa jawab, tolong jawab imannya. Tuh jawab men. Allah. Ya, siap saya jawab siap. Ya jawab men. Saya menjawab. Ya. Lengkap saya jawab. Karena itu artinya mau menolong Tuhan. Ya, jawab men. Siapa nih ya? Aduh, ribet banget ya. Iya, ribet banget si Abdul. Jawab men. Abdul. Iya. Ya, mau nanya apa ini sama saya? Nanya apa tuh Abdul? Tolong, bukankah Allah kuasa? Siapa yang muslim sampai ustadz yang bertanya sama Emen? Itu tuh si Abdul tuh. Terserah mau ustadz mau apa nih silakan bertanya. Si Abdul ustadz itu si Abdul. Nggak tahu saya nggak tahu ya bertanya aja. Saya yang mengajari ustadz, saya yang mengajari rasul. Tuh itu katanya yang mengajarin. Yang mengajarin. Nabi aja disuruh belajar pada Kristen. Pantesin ustadznya bodoh loh. Maksudnya ustadz bodoh masih dipelajarin. Ya report rame-rame teman-teman si Abdul nih. Ini dia yang ngajarin Paulus. Mana si Abdul itu? Itu si Abdul yang digedein guru besar Paulus. Naikin ya. Dari awal dia naik aku sudah tahu tabiat dia. Naikin cepat naikin. Malas gue. Itu udah dinaikin tuh. Teman-teman. Teman-teman kalian tahu caranya kan? Kalian tahu caranya gimana teman-teman? Mulai kacau. Sahabat-sahabatku di bawah tahu kan caranya? Ribet banget. Anak-anak tahu caranya kan? Anak-anak pesantren gimana ini anak pesantren? Ribet banget anak pesantren. Gaskan. Ilmu terakhir. Nah, enak saya ngomong sama anak pesantren. Nah, lanjut. Gimana? Cepat. Waktu saya sempit cepat ya. Jangankan waktu lu jangan sempit, mulut lu aja sempit. Coba jelaskan aja. Aduh, sempit waktu gue untuk debat sama. Iya itu soal Abdul tuh mulutnya kasihan sempit tuh, giginya tinggal 3. Iya, tapi waktu saya banyak untuk debat sama orang-orang sama ustaz. Saya ditunggu ustaz ini. Ya lanjut. Gimana? Apa maksudnya apa ini? Oh, lu ditunggu ustaz ya udah gua turunin ya. Iya. Wah ya kalau sudah kamu lewat aja. Enggak level kamu.
Lewat Ya udah, ya udah gua turunin ya. Oke, ke level lah. Masa gua debat sama yang ompong. Ya, pulang ke rumah bapak ya sana. Pulang saja, pulang. Masa gua debat sama yang ompong? Kamu nggak level kok ngomong. Ya, dengerin. Lihat. Nggak usah ngomong lu. Tahu. Kok nggak usah ngomong? Kok saya dilarang ngomong? Dasar Abdul. Amen. Di atas ini Tuhanmu, pemilik Komal. Dialah Tuhanmu. Pemilik Komal tuh itu orang kafir. Mana ada orang Islam bisa menciptakan yang apalagi si Abdul ini. Aduh. Ya, yang menciptakan Tuhan Karesteng juga orang kafir. Dua orang pagi ini sudah kena baptis ludah ya. Jadi catatan kaki tetanus pasal 2 saset jasjus. Gigi Emen sudah minus akibat minum spiritus, berhembuslah kau mampus. Minum spiritus, udah lama nggak dengar spiritus. Emang masih ada di Indonesia spiritus masih ya? Masih pun. Buat itu ya, buat lampu petromak itu ya, lampu apa namanya, strongkeng. Oh, nggak ada lagi. Kalau strongkeng kaosnya itu nggak diproduksi lagi kan, bahannya bahan. Jadi gimana tuh? Buat campur ini, campur minum oten-oten. Kalau lampu mati pakai apa? Genset. Oh, genset. Keren sekarang genset ya. Zaman dulu pakai begituan. Baik, siapa yang mau naik lagi? Ya, abangku, selamat pagi abangku. Assalamualaikum abangku, selamat pagi. Waalaikumsalam. Maaf salah pencet. Salah pencet. Baik. Mak aja di bawah dulu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin turun, Akang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaisar, Gurunda kalau masih nyimak. Baik Bunda. Siap Bunda Mila. Terima kasih Bundaku. Sehat selalu. Terima kasih banyak udah dikasih kesempatan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya jam segini Oten ngantri loh. Iya. Aduh. Kita hibur penonton dulu ya. Daripada kalian menyembah Pak Ulus pendusta, melenyapkan nyawa sifatnya pembinasa, alangkah baiknya kalian ikuti tauladan Bang Zuma. Otak akan cerdas, rasional, stop sembah anak manusia. Framing sihir kafir berkata-kata, Nabi kenapa bisa terkena musibah? Tak sadarkah Tuhanmu mati itu hadiah? Tolong bantu saya simsalabim jadi apa? Tangan Musa keluar terkena kusta. Saat itu Tuhan sembunyi wajahnya. Dengan garang amarah dan murka, dengan memberikan malapetaka menimpa, Tuhanmu senang memberikan terus bencana. Semua bukti sudah gamblang jelas ada. Tuhan takut, Tuhan dicoba, Tuhan lupa. Bahkan Tuhan di pasar bisa marah murka, teriak-teriak seperti kondektur Kopaja. Itu Tuhan temperamen atau lagi naik gula. 18 orang tertimpa menara di Siloam. Pilatus mengorbankan darah gulam. Galilea penuh dengan kehidupan suram. Semua itu bencana di zaman kelam. Satria yang saleh pastinya nabi akhir zaman. Terkena sihir pun masih hidup dengan nyaman. Mau sihir mau racun dia sudah pernah lewatkan, karena dia unggul dan termasyur sebagai utusan. Tidak seperti kafir yang harus Tuhan diperanak, memaksa Tuhan lahir jadi bayi nangis oak-oak. Setelah itu kafir bangga punya Tuhan mati ditombak, hina dan miris seperti katak yang ditabrak gerobak. Cerita dongeng pagan Yunani Roma, diadopsi penuh featuring doktrin dan dogma, diiringi cerita pandita dan tua-tua, hasil info penyelidikan dari warga Golgota, tidak lebih seperti membaca majalah Nova.
Kafir ditanya langsung tantrum merepet. Menjawab juga mogok, tolol dan macet. Mempertontonkan isi otaknya yang koslet. Seperti di rumah Bang Zuma itu punya kloset. Tapi cocoknya kalian dijadikan keset. Sekian, terima gaji. Stay tune. Itu tadi yang bilang gak ada waktu minta naik lagi, ini gimana sih ompong nih? Hai men, ngapain lagi mau naik lagi? Itu ada hotel juga itu. Namanya Nimos itu. Nimos, naikkan Nimos. Oh, dari Burundi nih. Naik. Gak ada hiburan gua. Gak ada hiburan ajudan jenderal gua selesai. Ayo Bang Nimos naik. Allahu Akbar. Dia bilang nggak ada waktu, tapi tapping takut ya naikin Emen. Ini orang labil dia. Iya. Labil dia tukang Dito. Gak ada jam segini, Akang. Nanti deket-deket subuh itu pada ngumpul semua. Kan memang begitu godaan itu kan? Betul, godaan itu pas itu di waktu berbuka, di waktu sahur ya Kang Dito ya? Iya. Iya. Setelah sahur sama sebelum buka. Nah itulah tanda-tanda iblis itu yang goda. Sama ternyata di saudara kita di mana di Palestina, serangan mereka juga setelah subuh sama sebelum buka. Serangan fajar. Iya. Guys, yang di bawah itu ada namanya Bang Nimos itu, Klentek naik oten bilang gitu. Tuh. Penyamar itu, nyamar itu Bang Nimos itu. Tek akunnya naik oten. Bagus Asdi, bagus. Baik. Yang mana itu tuh ada Mas? Saya buat kopi dulu sama mau ceplok telur. Izin ya. Di-tag namanya. Aduh. Kenapa lagi kau men? Orang sudah pakai metik, kau gigi kau rontok-rontok, kau pakai aja gigi Supra. Mau bongkar, punya Muhammad. Kau pakai gigi tarik Supra aja. Gitu. Kalau kau cuma mau bongkar, nanti ku bongkar gigi kau itu. Mau ku reparasi gigimu itu. Kalau kau mau sering hujan-hujan, tidak lawan kau aku. Aku ini tidak ada remnya. Biar tahu kau emen pelondos. Ya kau lapor sama saya dekat MUI. Makanya kau jangan menjadi MUI sudah menyatakan. Emen, sadar diri kau gigimu itu Emen. Jangan sampai aku mau kena tombak Emen. Teman-temanku, kalian tahu caranya kan? Kalian caranya. Si Emen ini nggak tahu diri nih. Sudahlah. Ada fotonya sama aku guys. Lagi senyum. Giginya itu banyak spasi-spasinya itu. Seperti pagar kecamatan yang rusak. Kalian tahu kan pagar kecamatan atau kantor desa yang rusak pagarnya? Seperti itulah giginya Emen ini. Jarang-jarang tidak terurus. Berlumut. Emen, kau kan benalu. Jadi sadar dirilah kau. Hama kau itu, hama. Kenapa Emen? Di sini nih Tuhannya yang punya komal dan yang moderator. Di sini Tuhannya. Kalau disuruh ngomong kau baru bisa ngomong. Kalau disuruh diam kau. Kalian manusia. Diam kau Emen. Kau diam kau Emen. Diam kau Emen. Enggak, saya enggak boleh. Diam kau Emen. Diam kau Emen. Enggak boleh diam di sini. Emen diam. Mending kau diam. Kalian kau diam.
Kalian jujur, yang Kang Dito sudah jadi kopinya, sudah dipanasin kopinya. Tolong ada sisa-sisa air panasnya. Kan di atas Kalian- Kang Dito. kalian manusia Siramkan dari manusia. atas aja. Kalian orang Biar dia manusia merasakan manusia. yang namanya emen Jujur saya ama. katakan. Emen itu benalu, betul. Diam kau. Udah aku bilang sama kau, Tuhannya di sini yang punya komal. Kami menantikan bersauria di sini, menjalankan ibadah puasa kami nanti selanjutnya. Jadi kau tenang saja di sini ya. Naik. Kalau penghujat tidak usah digubris. Naik yang berakal, yang berintegritas, bervalidasi. Ya. Udah mulai gugur ini. Kau lihat typingan di bawah itu, emen sampah, emen benalu, emen penghujat. Gak malu kau? Oh, udah segar kawan. Gantengnya. Kalian manusia-manusia dicari oleh Pak Prabowo. Apalah kau ngomong, Kalian kau akan bernapas aja dibantai susah oleh kau, Pak- apalagi kau bernapas pun susah, apalagi bicara. Men, nih telur. Makan telur, men. Makanan cemen telur karena giginya kan tinggal 3 tuh. Kalau ngunyah yang sedikit ini nggak bisa dia. Giginya kan tinggal 3 dia. Rontok. Emen, rubah pola makanmu. Jangan suka makan semen. Ingat, makanya kau sedikit temperamen. Kalau mau jadi satria Ultraman, jadilah lelaki yang tidak cemen. Menghujat itu bukan emen. Bisa nggak kau nggak menghujat? Kau kayak perempuan yang lagi dapat men kau. Tahu kau men? Men. Aliran kamu saya tahu. Apalagi aliran apa lagi kau mau aliran Black Panther Negara Indonesia sudah mengakui kamu aliran sesat. Kau kan aliran sesat kau. Diam kau emen, diam. Densus sudah mengakui Densus 88 Kalau sudah aku bilang tahu. diam kau diam. Udah aku bilang samamu, aku ini bisa dibilang malaikat. Ada malaikat kecil, ada malaikat besar. Diam kau kan. Sepatu kau sama Roh Kudus. Open cam kau emen sama aku berdua. Mau kau? Hujat-hujatan kita. Siapa tahan nanti di Polri? Ayo, berani kau? Open cam kau ya. Aku pun open cam. Tahan kau di Polri. Syaratnya sama aku open cam ya. Tapi masih dia berada di Indonesia. Setuju bang, setuju kali, mana ada yang berani. Tuhan Musi Edis itu sampai ke Lampung ku incar-incar itu, ku telanjang, kami buka, sempaknya warna biru, kami pilok warna putih. Ya, si Edis itu Tuhanmu kan? Saya Tuhan sudah Musi nyalakan nih. Edis. Aduh, takut kamu terus, dasar teroris lu. Kok lucu kau ngomong gitu? Jelas kamu teroris lah. Kamu sudah kamu sudah dibawa aja keturungan moderator ini membahayakan apa ini? Membahayakan Komal nih bahasanya. Bahaya itu. Padahal di kitab dia itu tertulis itu kan. Bawalah seteruku ke hadapanku. Bunuh dan penggallah di hadapanku. Wah, ngeri tuh guys. Satu lagi. Bunuhlah semuanya, baik ternak, sapi, ayam, cicak, orang tua, laki-laki, baik pun anak kecil, dan sisakan yang perawan. Itu baru telolet. Nanti dibacakan kau, itu kan perumpamaan, itu kan di zaman ini. Bacot. Tuhannya aja sih Edisku kejar ke Lampung sana. Sempaknya biru, kupilok warna putih. Sudah percis sama kayak Tuhan dia. Nah, ini aku. Boleh ditantang aku, siapa yang mau naik? Ayo open cam Bang Kaisar. Kaisar, ayo open cam. Aku di sini di daerah ini. Gas.
tarung kita di Polri. Belum sampai laporan kau, nyawa kau sudah cangkuk di leher. Kalian kira API ini orang-orang sembarangan? Kurang jauh main kalian kawan. Kalian kalau kabur, kalau ngujat mau diapain kabur. Habis ngujat kabur. Cintailah Tuhanmu segenap jiwa dan ragamu, dan seakal budimu, jangan kabur. Itu baru martir. Baru martir itu pasukan salib itu. Mau sombong. Alhamdulillah. Baru beres sahur guys. Saya ke Lampung ya, tanya-tanya di sana. Kalian kenal sama si Edis kan? Edis mana bang? Edis yang suka debat. Oh itu dulu katanya tukang tambal ban. Tapi saya najis katanya temenan sama dia. Tuh itu monyet loh, nggak mau kenal sama si Edis apalagi manusia. Itu yang saya tanya itu monyet semua. Nggak ada yang mau kenal sama si Edis. Beneran serius saya. Monyet nggak mau kenal. Aduh parah. Kata saya salah tanya ya. Monyet aja nggak mau kenal sama si Edis apalagi manusia. Ngakak kalian sampai sahur ini. Guys, teman-temanku yang laki-laki yang mengenal aku, ingat ya, kalau sudah bagi-bagi warisan jangan lupa. Satu lagi, kalian harus tertawa dan bahagia. Bahagia dan tertawalah. Kalaupun kalian tidak bisa tertawa, telepon aku, biar aku yang ngetawain. Oke? Belum imsak ya? Baru jam 2. Masih bisa ngerokok sebungkus lagi nih guys. Aduh, ini nih minta naik lagi coba. Men, open cam. Open cam men, yuk. Open cam. Oh, mantap nih open cam nih. Gede enak. I dulu. Men, langsung dulu. Saya. Kenapa takut ngomongin sama saya? Bentar. I dulu. Udah tumbuh belum? Ya. Nah, I dulu. Gua gedein. Ya, apa lagi kita ngomong? Bentar. I dulu. I dulu. Ayo, kamu ngomong saja. Ya udah, I dulu, baru bisa ngomong lo. Kamu mau hujat, men? Enggak, bentar. Sebentar, men, jangan ngomong dulu, jangan ngomong dulu. I dulu. I. Dasarnya nggak punya ilmu kan, maunya punya setan. Enggak, bukan. I dulu. Ya sudah, ini apa dah? Coba I dulu. Kayak gua I-nya I. Ngomong. Nggak mampu debat kan? Screenshot teman-teman, jangan screenshot. Bikin PT. Emen lucu. Kamu nggak mampu debat. Dulu, gua kasih tempat lu debat, tapi dulu. Langsung di open, langsung sekarang. Bentar. Kamu nanya apa? Dulu, baru gua nanya. Kamu nanya apa? Gak mau, dulu. Biar kami screenshot dulu. Cheese. Oh, dia ngomong terus, nggak tahu di mute dia. Ngomong terus dia. Lucu deh. Ya jorok itu ada bilatunga. Ya Allah, ya najis naudzubillah min dzalik. Ada bilatunga. Gini men. Dia ngomong terus nggak tahu di mana. Men dulu. Iya.
Lucu anjir. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya Allah. Ya, dia ngomong terus, biarin. Tampan ya men ya, Masya Allah. Keren men. Men itu kenapa temboknya belum dicat? Oh iya men, oke men, iya, oke. Nah, gua buka. Men. Buka dulu itu mute-nya, buka dulu. Gua undang. Nah, itu tembok kenapa belum dicat, men? Ini bukan kampung saya nih. Oh, di kampung mana itu? Di kampung saudara saya Muslim. Ini saudara Muslim lagi. Oh, mana coba orangnya, mana? Kamu melihat? Mereka Muslim tapi main judi. Oh iya, saya tunjukkan ya. Kamu lihat? Kelakuan kafir ya, lihat tiap Ini malam Muslim main lagi main judi. judi. Nah, kafir ini yang main, guys. Nggak mungkin dia sama Muslim. Oh, itu kafir semua tuh. Nah, tahu kan? Anak-anak Muslim. Kami kan tradisi. Katanya tradisi sih. Lu diam dulu, hai, diam dulu. Anak Muslim lagi main judi. Iya, gua mute. Di bulan puasa main judi. Iya, kafir kelakuannya kayak. Dia nggak sadar di mute. Iya. Dia nggak tahu itu di mute, biarin aja. Orang koplak. Itu lubang hidungnya gede banget ya. Lubang korongan anjing geluh. Dibilang ini agak jauh ini agak jauh. Ini dulu. Biarin, iya nggak ada suaranya, dia emang di mute. Biarin. Ngomongnya dia udah ngos-ngosan. Dia udah kejang-kejang itu. Iya. Aku jahat nggak sih sama dia ya? Enggak ya, enggak lah, masa jahat. Aku yang jahat. Kalau dia udah pernah makan babi, kalau aku pernah makan daging manusia, darah manusia pun pernah aku minum, men. Kok ada ya? Ini kebanyakan nyokcrok kepala B2 kayaknya kayak gitu moncongnya, lihat. Ngomong terus, biarin. Si belegug emang sih ya, peringatan. Tombak kalian ya. Kasihan dia ngomong terus, Kang Dito. Nggak tahu itu di mute. Iya. Nggak nyadar dia. Iya. Biarin aja. Ngomong naon sih ya. Kita ngomong kan dia nggak dengar, dia nggak, lupa bawa telinga. Iya. Lihat mukanya telinga semua. Dulu men, ke atas, ke bawahin dikit kameranya, nggak kelihatan men. Dulu iya, ya kayak gitu. Itu kenapa ya giginya tinggal 2 ya dia? Wah, mukanya kena pembatasan, guys. Bukan dia. Kalip, naik kalip. Bukan dia kena pembatasan karena terlalu tuir gitu. Nggak diterima. Dalam nama gitu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eta tong dibuka, aku juga bau naga heuai aing di dieu. Duh. Dulu men, dulu kan. Saya pikir Kalip, saya kan tadi dibonceng nih si Emen nih. Saya pikir saya dikejar sama polisi, titut. Ternyata pas saya nengok ke belakang, si Emen lagi nyengir ke ini, ke apa, sama angin, bunyi titut. Wah, gua pikir saya dikejar sama polisi, guys. Nggak taunya? Lain. Nggak taunya si Emen lagi nyengir. Lagi ngebahas apa sama Pak Emon? Nggak tahu dia, Ustaz. Ini otot-otot kejang-kejang di bawah ini. Pak Emon dah bingung. Bingung dia. Suara Cad. Sekolot chat teh. Oh, beleguk. Sadar. Dia nyari mic-nya nggak ada soalnya. Iya, ini kan room VIP.
Kalau saya perhatikan Pak Emil ini habis minum minyak rem. Dia nggak tahu kalau di mute itu Bang Andi. Biarin dia ngomong sendiri. Ya habis orang. Emang dia masih ada? Udah nggak ada kok. Ada gede tuh. Oh. Dia nyari mic-nya. Akhirnya kan di duka sini juga. Oh, akhirnya ketemu katanya kan. Akhirnya ketemu katanya. Nggak tahu di mana gitu kan. Kan bingung dia nyari mic-nya. Satu pertanyaan saya ke Bang Emen. Bang Emen, gejala awalnya apa sehingga Anda begini? Gejala awal aja dulu, coba. Gejala awal, Bang. Oh, gejala awalnya katanya pernah jatuh dari pohon. Oh, jadi telinganya kena gangguan tuh, telinga. Kopinya gangguan. telinganya kena. Telinganya gangguan. Kesambat ini, nyangkut sama ini. Kayu. Gitu, Kayu udang sare jadi. Iya. Oh, jadi telinga Emen kena gangguan. Kasihan Emen. Buka men mute-nya tuh. Begitu jatuh merenbrug ada loprak gitu kena telinga. Iya, masuk tuh si batang pohon tuh kena telinga masuk. Dengar suara nggak? Dengar. Oh, enggak saya. Tapi dulu dulu. Saya mau tunjukkan ini. Anak-anak muslim lagi judian. Jangan di bulan tunjukkan puasa, gigi. Jangan tunjukkan gigi. Aduh, gigi mau ditunjukkan aing mural. Tuh kan ngomong terus kan nggak tahu dia di mute Kang Lip. Kela-kela itu Pak Emen tadi ada diskusi enggak itu Pak Emen atau dia lagi Enggak. ada bro? Enggak ada bro aja. Saya bade ya bade ngasih lihat ada itu di rumah itu ada judi itu. Apa? Ada anak lagi japlek. Ustaz, ini Bang Emen nggak takut ini on cam. Ya, dia kan ada pinjol, takutnya ketahuan. Belum bayar pinjol. Orang dia ada debt kolektornya. Astagfirullahaladzim. Bang Emen, cicilan motor udah lunas belum tuh? Bulan ini udah dibayar belum cicilan motor? Belum, katanya belum dibayar. Dia ngomong sendiri ya. Kasihan berarti ya, ada gangguan dengan keadaan tubuhnya kayaknya. Nus Pak Emen lah, cukup Tuhanmu aja yang menderita, kamu jangan. Aduh, sudahlah keadaanmu begitu. Oh, Bang Emen nih pakai tongkat ya. Maaf ya Bang Emen ya, pakai tongkat ternyata dia. Iya. Nggak tahu diri tuh Bang Emen, Bang Andi, bodoh amat dah. Kalau usah dimaafin. Nggak tahu diri tuh manusia. Apain lu liatin batang udut lo, kena pula nanti di sini. Bilangin aja, ada polisi, polisi ke situ. Ayo, biar digerebek sama polisi. Ini Pak Emen pelakunya. Bang Emen maaf nih, Bang Emen pakai tongkat habis jatuh apa emang dari sononya Bang Emen? Dibuka minyak Bang, Bang. Habis jatuh apa dari sononya Bang? Ini mereka lagi puasa tapi main judi. Saya nggak nanya itu Kucuk. Anda ini pakai tongkat, maksudnya dari sononya apa habis jatuh? Saya? Ya. Kasus di Papua. Oh ya udah cukup. Mantan saya dulu itu kasus dengan KKB. Nyolong terus dikebukin gitu. Enggak. Kasus saya nembak. Saya kasus penembakan dengan KKB. Saya di pesawat itu kena report nanti. Ya ditembak. Waktu itu saya kasus pemberantasan KKB. Papua, anak Papua. Membantu negara NKRI. Membantu negara NKRI.
Jadi membantu negara anak-anak dari Makassar. Itu nggak bisa sembuh lagi ya Bang Emen? Halo? Nggak bisa sembuh lagi ya Bang Emen itu? Ditanggung oleh negara. Saya ditanggung oleh negara sekarang. Ditanggung negara. Ya betul. Jadi saya korban dari membantu anak-anak Makassar, anak-anak Bugis, kejadian di KKB waktu di Papua. Saya menyelamatkan anak-anak. Itu mukanya jangan terlalu dekat ke kamera, mulas gua liatnya. Jauhin. Nah gitu. Mantan segitu. TNI, saya mantan TNI. Udah jauhin mukanya itu ke kamera, gua mulas liatnya. Ya, mantan TNI saya. Ya Bang Emen, udah. Semoga Anak-anakku sehat-sehat. Tapi kalian masih ingat NRP-mu? Masih ingat NRP-mu? Kalian sehat semua kan? NRP-mu masih ingat? Anak-anak sehat semua. NRP-mu ingat nggak NRP? Saya minta anak-anak sehat semua. Anak-anak lambemu iku anak-anak. Emang pangkat terakhir dulu sehat aja. ya sama keluarga. Sehat ya semua keluarga. Pangkat terakhir Bang Emen. Bapak Ibu sehat semua ya. Pangkat terakhir dari kesatuan mana dulu Bang Emen? Pangkat terakhir. Hanya sama Pak Prabowo saja. Pak Prabowo yang tahu semua ini. Buset dah. Saya anak Manado, saya asli Manado. Kabupaten Minasa, Kecamatan Languan. Kampungnya Pak Prabowo. Nanti kamu ketemu sama Prabowo, cari informasi tentang Emen, namanya saya Emen Polanus. Nanti kamu ketemu langsung ya. Pak Prabowo ngurusin kayak lu, ada aja lu. Siap semuanya, terima kasih ya. Salam semua. Masih ada ini. Ini masih ada. Ini masih ada ini kau. Ini masih ada. Ya. Ini masih ada. Tengok masih ada ini kau. Masih ada. Apa ini? Apa namanya nih? Coba. Apa namanya nih? Tuh. Pak Bro. Balik. Asik, mantap. Gak boleh men ya. Santai men. Ya kenapa? Santai aja men ya. Oke. Enggak, ini sudah santai, ini sudah bagus ini. Kalian sama teman-teman saya. Aku tanya dengan dirimu. Sekarang NRP-mu masih aku cek NRP-mu. Kau jangan ngaku. Sahabatan saya. Emen, lu kan ngaku TNI lu. Ini masih ada nggak nih? Kita sahabatan saja. Nih. Masih ada nggak kau tuh? Nih masih ada nggak nih? Kenapa? Ini nih masih ada nggak nih? Nih. Nah, kita sahabatan saya. Nah. Ini masih ada nggak? Ini. Kita sahabatan saja sudah. Mas Bro. Hormat ke gua juga. Gua pakai ini hormat dia. Men, kau tandai ya akunku ya Kacer Nero ya. Jadi santai aja men. Siap. Oke. 86. Oh 86 lu biasanya 69 lu. Oh, kamu tahu juga kode itu ya? Oh mantap kalau kode itu. Siap. Ya tahu lah 86 Solo Bandung, 86 kalau polisi Solo Bandung, kalau tentara Sobat. Apalah. Mas Bro. Siap. Mas Bro siapku. Mantap. Bulan depan Prabowo datang ke Languan. Hadir nggak? Mau hadir nggak? Apa itu? Bulan depan mau resmikan sekolah unggulan di kampung saya. Sekolah unggulan di kampung saya ini. Coba kamu cek di sekolah unggulan di kampung saya. Hadir ya. Ya kan dari Pak Bupati yang hadirin. Ya. Saya minta anak-anak Makassar juga hadir ya. Jadi kenapa beda dari yang tadi? Kenapa ya? Men. Ya sekarang sudah dibuka pendaftaran sekarang. Men. Ya kenapa? Men. Tadi nggak hujan. Ya. Men. Jadas. Iya. Kau sambung ini. Bangun pagi-pagi menuju ke lapangan untuk mengikuti kegiatan perkemahan. Lanjutkan coba. Bulan depan Pak Bro hadir. Aku kau uji-uji di sini. Makanya aku bilang men, kalau soal mau hujat jangan men ya. Mau tahu aku kekuatan kau di Polri men. Begitu saja. Lanjut abang daku. Aku hormat sama kau abangku ya. Lanjutkan ya. Dan ada yang dibahas lagi kan siap.
Bangun pagi-pagi menuju ke lapangan untuk mengikuti latihan cakra di muka. Tak tahan rasanya ingin segera pulang. Pendidikan belum usai, wahai pelatihku. Betapa kejam dirimu, wahai pelatihku. Betapa jeli matamu, tidakkah kau tahu apa isi hatiku? Ku sayang padamu, ku cinta padamu. Begitu men. Begitu men. Jadi kau jangan salah orang di sini men. Biar tahu kau siapa orang-orang API. Itu komando siapa Santai itu? ya men ya. Komando siapa itu? Santai Dari ya. komando mana itu? Ya santai aja, santai. Lu gak usah ditanya lagi, gak usah ditanya. Udah paham sampai sini kan? Abang dah. Kau sudah paham sampai sini abang dah? Dek. Siapa tanya dari komando mana itu? Udah. Udahlah. Kamu komando mana itu? Komando Pak dari Pak siapa itu komando itu? Benar kata Itu itu Pak siapa? Kesar. Komando Pak siapa? Komando ini. Sar, benar kata itu itu. Betul. Dari komando Pak siapa itu? Cet. Komando Pak siapa Komando itu? Pak siapa? Kau bukan prajurit kau bangke. Kau selang pula kau, mau kau kena selang biru kau. Saya kirimin lagu buat komando kalian ya. Hancur bang. Aduh sakit kali perutku Itu ini. Kang, sebelum dia turun, coba suruh atraksi dulu, suruh dilempar tongkatnya, siapa tahu bisa jadi cacing gitu. Coba. Ya, oh pakai tongkat. Iya bener ya pakai tongkat ya. Tahu lah Kang. Tadi kan gue perhatiin ada tongkatnya. Saya nggak ngelihat itu tongkat. Udahlah Pak Emen ya, lain kali jangan menghujat Bang ya. Oh enggak mau hujat, siapa yang mau hujat? Enggak ada yang mau hujat kan? Tempoh hari kau sudah menghujat. Siapa yang mau hujat? Ini enggak itu, aduh. Jangan terlalu dekat itu mulutnya ke HP bau ah. Kamu aja yang bau mungkin. Ajarannya mungkin ajaran sebelah ya mungkin menghujat. Mulai ngaco lagi lu. Udah Enggak, begitu. Kau keadaannya udah begitu tapi nggak mau bahagia hidupmu gitu loh. Saya paling bahagia dunia ini. Gimana kau menderita batin begitu? Saya manusia paling bahagia nih. Jujur saya katakan saya manusia paling bahagia di dunia. Pertama, asik debat dengan kalian. Debatnya yang paling asik. Bagaimana nih kagak nyambung lo menghujat? Apa yang mau hujat? Saya sebenarnya dengar informasi. Asik kan kalau kita ketemu apa yang kekurangan, apa yang kelebihan. Sakit kayaknya nih orang. Nah, kamu yang sakit mungkin. Sorry. Ngaku-ngaku mantan TNI, nggak boleh gitu ngaku-ngaku kayak gitu. Kau jangan ngaku ya. Ini Kau kita jangan keluarga besar ini. Iya. Jangan ngaku-ngaku men ya. Habis nanti komen serius. Men, sepatu nomor berapa men? Mau habisin. Ya, mau habisin. Men, sepatu nomor berapa sepatu? Jangan dimatiin. Sepatu nomor berapa? Hah? Sepatu nomor berapa? Kalau mau tanya sepatu, kamu punya sepatu saya juga pakai. Gua tanya sepatu nomor berapa sepatu lo? Kiri 4 belah kiri 30, sebelah kanan 42. Di peraturan kamu nggak wajar kamu tanya nomor sepatu saya. Saya yang tanya kamu nomor sepatu kamu berapa? Pleton. Kamu nomor sepatu kamu berapa? Pleton, mana ada pleton? Nomor sepatu saya Pak Emen, nomornya nomor 72. Ikuti saja peraturan kamu gitu kamu. Pleton. Ih, siapa nih? Ciduan coy. Pleton apa lo? Kamu pleton nak berlaku di pleton saya itu. Kau dari unit Pleton mana? apa kamu? Kau dari unit mana? Aku tanya dulu. Ini 72. 72 dari mana? 72. Kalau 721 ada, 72 nggak ada. Kalau kau bilang angkatan ditanya kau boleh kau bilang angkatan 72. Aku bukan hanya angkatan. Dari mana Yonif 72 angka? Ya gini nanyanya, men. Kamu tahu 72 tahu nggak? Gini nanyanya Kamu benar, nggak belajar men. sejarah ya, Yohanes 72 nggak tahu ya sejarah Yohanes Men, 72. Yohanes berapa lu? Di Yohanes berapa lu? Wah, Muhammad 73 lah. Blow on sih, blegog.
Katanya Paulus berapa ini? Kamu nanya apa sih? Sebenarnya apa sih? Kamu nanya-nanyain. Itu depan rumahmu itu main kartu, main pakai duit apa gimana? Iya, anak-anak lagi puasa lagi. Katanya puasa, iya lagi main-main duit. Puasa malam-malam. Ya, katanya tunggu apa? Sebentar kan lagi makan kan. Makan apa lagi? Men, kacamata kamu itu minus apa plus? Standar. Standar 2 apa standar 1? Standar 88. Ada 88 loh, benar. Standar lensus lah. Fit Bang Handi, udah fix ini Bang Handi, udah fix. Ngawur ini. Kenapa ngawur? Nggak ada ngawur sini. Masa disuruh nyanyi? Masa disuruh nyanyi? Orang kalau mantan TNI atau masih udah purna itu, ya tuh nggak pernah, selalu pasti ingat. Gitu. Semua pasti ingat itu lagu. Coba kamu yel. Saya dengar sekarang kamu yel. Adik gue udah yel gue hafal. Kamu wajib harus dengar saya karena kamu di bawah komando saya. Coba yel kamu. Di bawah komando. Di bawah komando saya kamu. Waduh, siap Dok. Lompat pagar Dok. Lompat benar kan? Kena pelanggaran ya mainnya. Lompat ya. Ada. Itu ada yang komen di bawah, kenapa minum teh gelas aja sampai mabuk sih Pak Emen? Aduh. Jangan ngaku-ngaku aparat kalau nggak boleh gitu. Itu ada tamu Maximilianus. Maxi, monitor Maxi. Maxim monitor. Oh, mungkin dia lagi disulap. Maxi. Kenapa kabur lagi? Kalib sehat Kalib? Alhamdulillah sehat. Kemarin kenapa akun saya jadi korban, wih? Sama, saya juga korban itu. Berarti bareng-bareng. Ya buat teman-teman di Panglima Apologet Islam, Masya Allah syukron ya. Kalau Desmi, Ustadz, kalau kita kan akun kita korban, bukan kita, tapi kalau Oten itu akunnya dia juga. Jadi kalau akun korban dia ikut korban dia. Gitu kan. Kemarin siapa ya? HP akun dia menjelaskan Tritunggal. Masih ingat siapa kemarin itu ya? Masih ingat nggak Kang? Siapa ya kemarin itu ya? Menjelaskan Tritunggal. Dianya sendiri, terus ada HP, terus buat akun. Siapa ya kemarin, lupa gue tuh. Bak, ya dia juga yang bermasalah. Gitu. Ayo sahur. Ya, saya udah barusan. Kalib udah sahur? Belum, Masih lama. Widih, mantap. Kupluknya. Kok beda sama saya?
Ustaz Alif kalau pakai itu kayak gaya ini jaga villa. Tinggal bawa senter. Cuacanya lagi Kayak vokalis ini juga Kang Alif, kayak vokalis Leto. Bukan Leto sih. Bukan Leto. Leto bukan. Apa hijau daun ya? Hijau daun. Hijau daun. Iya, hijau daun. Sama gitarisnya Gigi. Iya betul. Klorofil. Iya. Vokalisnya Padi bukan. Kalau Padi sih Padi orang Makassar kayak gitu. Ya mirip-mirip lah. Tuh kalau nggak copyright enak nih. Agar si Emen menjadi begitu terus, biarlah si Emen menyinari. Ayo teman-teman sahur. Boyo jamrut deh. Emen juga manusia, punya gigi tinggal 3. Jangan samakan dia dengan si Bom. Itu di channel Gurunda lagi live, masih live. Roba lirik enggak kena copyright. Sahur dulu ya. Tadi Ustadz Alif Gurunda debat dengan pendeta siapa Metasonia. Apa aja? Cuma Kumata. Ayah kelucuan itu. Iya, nggak kelas, jauh. Oh, nggak kelas. Pendeta loh. Tuh. Mengajarkan doktrin kan. Iya, jauh banget, bukan kelas. Buat teman-teman sambil nunggu ada yang naik, alhamdulillah menjalankan ibadah saum Ramadan kita sudah sampai 26, ini hari ke-27. Tetap istiqomah ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan lupa luangkan waktu untuk qiyamul lail, untuk sedikit merenung, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Bisa jadi itu adalah momentum malam yang penuh dengan kemuliaan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kiang, nanti kalau gedein aku Kang Kiang. Oten Kang, turunkan aja saya ya. Kalau ada Oten. Ini ada yang baru naik nih, Pak Tony monitor. Saya Kang RK. Who is this? Saya teh. Ridwan. Bener eta bener. Lillahi ta'ala. Tuntangan sama Kaisar. Kang Kaisar di sebelah udah turun ya? Udah selesai? Udah dari tadi. Abang dah. Oh gitu. Udah ya, cukup aja ya. Amen. Sayang beliau kalah di DKI. Ya, belum rezeki dia Bang Andi. Bang Andi nggak balik ke sini habis Lebaran? Insya Allah balik. Oh, amin. Sama Kores semua ya? Aku sahur dulu tah.
Oh iya, sini baru udah selesai nih. Satu lagi dong, kita doakan saudara-saudara kita ya. Tadi lupa. Dan buat saudara-saudaraku semuanya, barangkali yang menyimak ini juga ada yang dalam perjalanan pulang, perjalanan mudik. Hati-hati di jalan, banyak-banyak berdoa, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Dan juga bisa berkumpul dengan keluarga dengan utuh ya. Dengan tidak ada halangan apapun, bersama dengan keluarga tercinta berkumpul. Karena memang kan sering terjadi banyak peristiwa yang tidak kita harapkan. Termasuk juga hari ini tadi salah satu dari keluarga kami juga ada yang perjalanan pulang tapi mengalami sebuah insiden. Tapi alhamdulillah tetap masih dalam keadaan baik, insyaallah. Cuma sedikit saja. Jadi untuk semuanya ya, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, ikuti arahan petugas, santai, pasti akan tetap sampai gitu. Jangan buru-buru. Ada yang lagi OTW. Ya, hati-hati semuanya di jalan. Saya juga tadi ke kampung, pulang, nengok Umi. Alhamdulillah, bolak-balik lancar, belum macet. Saya tadi ini, yang gak usah cerita lah. Ada insiden kan, repotnya ini kecelakaan. Tapi alhamdulillah tidak sampai rawat inap, bisa pulang. Siapa itu? Ada ipar. Oh, ada ipar, innalillahi. Tapi aman ya? Aman, alhamdulillah, aman. Motor atau mobil waktu itu? Mobil. Ini. Tapi nggak apa-apa. Ya cuma berapa jahitan gitu. Oh, gitu. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Intinya tidak sampai rawat inap. Belum waktunya lebaran udah salaman antara minibus sama Puso. Iya sama Puso bener. Tapi alhamdulillah semua baik-baik aja. Cuman karena ada hikmah dari itu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, terutama yang dalam perjalanan, tetap fokus. Ya, tidak terlalu buru-buru. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Karena keluarga dan orang-orang tercinta kita menanti kedatangan kita di rumah. Lanjut dulu, di sini lagi ada yang bangunin sahur agak berisik. Tony Muslim apa Kristen Tony? Selamat pagi. Tony bro. Tony. Atuh ngadon meta naik atuh. Tony. Kita di Lampung rasa di Jabar Kang. Ngebangunin sahur oge nggak pakai bahasa Sunda. Wih, berarti banyak orang Sunda di situ ya? Salam murah tuh. Masya Allah, subhanallah. Kaisar belum tidur. Nunggu berbuka kan. Ya? Nunggu berbuka sebelumnya sahur. Nunggu berbuka sebelumnya sahur. Apa tuh? Beda alam dia mah. Beda alam. Beda negara. Beda alam ngeri. Nunggu sahur, Abang dah, Kakang. Di sini masih jam 2.53, jam 3. Oh iya. Daengku. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal abang-abang semua.
Siap, salam kenal juga bang. Iya, tadi saya minta naik ini karena saya mau lihat si Emen itu yang ngaku-ngaku TNI, tapi dia udah kabur. Biarin dia agak gangguan jiwanya bang, biarin bang. Itu dia ngaku-ngaku TNI tapi ditanya batalion 72. Mana ada batalion 72? Ya, sakit itu. Itu betul bang, betul. Iya, makanya saya pingin naik, mau nanya dia. Dia mah pasrah mau digimanain juga. Udah kelihatan dari roman-roman mukanya. Betul bang, iya. Oke bang, itu aja bang. Pengen kena selang biru dia tuh, ular biru dia tuh. Dan saya selalu sama Bang Handi nih, nyanyi lagu-lagu prajurit saat pendidikan. Nah itu bisa dibilang prajurit asli tuh. Malah si Emen yang nggak ngerti apa-apa. ya itu dia tadi, saya suruh buat nyanyi, saya suruh terusin, Bang Andi yang nerusin. Ya sudah. Nah itu. Makanya saya pingin tadi mas, saya mau tanya dia, tapi ya dia udah kabur ya udah. Saya juga sama prajurit, cuma bukan prajurit TNI. Prajurit Tuhan bang ya? Nah, prajurit Tuhan, prajurit Allah Subhanahu Wa Taala. Betul bang, ya. Izin mas, saya mau nanya nih, Bang Handi nih asli Makassar atau apa? Ini kok namanya selebes nih? Makassar dia. Oh ya, kebetulan saya juga orang Makassar bang, cuma saya di Jeneponto saya. Oh di Jeneponto. Iya, cuma saya di Jeneponto, cuma saya dinas di Jakarta. Iya. Sekarang di Jakarta bang? Ya sekarang di Jakarta. Saya dulu dinas di Cijantung. Iya. Sekarang sudah di Mabes TNI. Kenapa nggak pernah ketemu sama kita nih? Ya saya insya Allah tanggal 19 baru berangkat ke Makassar bang untuk ininya. Jadi habis lebaran baru pulang kampung lah ke Jeneponto. Gimana bang? Kan saya di Jakarta, Bang Handi juga di Jakarta nih stay-nya. Oh iya, ya saya abang di ini bang, abang di 03 bang. Saya dulu di 02 bang. Saya dulu di Kopassus. Siap abang, ya, siap. Udah menjelang ya 5 tahun lagi lah pensiun ya, kita minggir lah. Siap. Di berarti abang di distrik 0505 Bang Daya. Sekarang saya di ini bang, di Kodiklat TNI. Baik abang dah. Salam hormat abangku. Oke bang, salam kenal bang ya bang. Kapan-kapan insya Allah. Ya saya cuma sering nyimak aja nih Bang Handi. Daeng di mana di Jenepontonya? Di atas, di Arung Keke, Bulo-Bulo. Oh gitu. Ya. Di situ ada desa. Oh, Makassar di mana bang? Saya di Makassar, di kota. Oh, saya kalau ke Makassar kebetulan rumah kakak saya satu di Emi Island, satu di Komplek PK Tanah Salapang. Saya dengar katanya 5 tahun lagi pensiun. Ya kalau aturan baru sudah disahkan ya nambah begitu lagi bang. Oh, tahun berapa anunya bang? Saya 95. Oh gitu, 95 ya. Ya 95. Ya kebetulan waktu itu masih zamannya sekarang Bapak Presiden nyeleksi dari waktu dulu masih Kodam 7 namanya ya. Kalau sekarang kan Kodam Hasanuddin tuh. Kodam 14 sekarang kan? Ya, Kodam 14 Hasanuddin. Jadi angkatan saya diseleksi dari 2 secata Makassar, Malino sama Bitung Manado, hanya 11 orang yang terpilih masuk Kopassus. Oh dari Tamtama ya? Dari Tamtama bang. Oh gitu. Karena dulu kalau orang Jeneponto kan nggak kenal namanya Tamtama, Bintara, Perwira, taunya baju loreng, ya udah jadilah baju loreng kan. Benar. Itu jalur saya ke kantor itu lewat Jeneponto terus tiap hari. Di mana bang kantornya bang? Di mana bang? Saya di Malakaji. Oh Malakaji, ya masih kan Malakaji itu kan kalau nggak salah perbatasan antara Jeneponto Goa ya, apa ya? Iya. Ya, dulu waktu masih SMP SMA sering main ke sana. Jadi kalau mau ke kantor lewat situ. Ya kebetulan bang saya tanggal 19 ada kegiatan di Makassar
kegiatan-kegiatan rutin Kodam lah di daerah ini nanti di Tanjung Bunga. Oh iyalah, nanti kontek-kontekan aja, Bang. Oke Bang, ya Bang, siap Bang. Nah, gitu. Nanti kalau ada Jadi waktu Dan kita masih ingat di kenangan-kenangan di Pakato. Waduh, ingat banget tuh. Saya nggak masuk Pakato Bang, saya hanya sampai di Malino. Nah, kan kalau dulu kan selesai di Malino kan masuk Pakato itu untuk pendidikan lanjutan. Karena saya segera harus bergabung di Pusdikpasus Batu Jajar, saya langsung ditarik ke Batu Jajar untuk pendidikan lanjutan. Beliau ini kalau tidak salah cuma di Banci aja ya Bang ya? Jadi saya habis di Malino, yang lain masuk ke Banci, saya langsung ke Batu Jajar. Jadi kalau Pakato itu kan Malino kan dasar, masuk Banci itu kan lanjutan. Nah, saya lanjutannya di Batu Jajar langsung. Alhamdulillah. Nantilah kita kontek-kontekan kalau di Makassar ya, bisa ketemu. Oh, siap Bang. Oke Bang. Nanti ujian berunda. Biar Kalau kita dulu tadi Batua apa di luar Batua? Saya di Batua. Apa namanya? Makanya Daeng ini dengar tadi 5 tahun berarti ya seumur-umur saya berarti beliau. Betul Bang. Beliau seumur saya, kelahiran 71 ya Pak ya? Oh, kalau saya 74 Bang. 74? Iya. Jauh sama saya berarti ya Bang. Saya 98. Mulai. Oh, peraturan 53 ke 58 ya? Iya betul Bang. Sekarang sudah sudah sah itu. Jadi 55 ke yang untuk Tamtama Bintara itu 55. Tapi kan nggak murni semua ditambah 5 tahun. Disesuaikan dengan tahun kelahiran. Iya betul. Oh, berarti Abang ini besok reunian lah ya, tanggal 8 Mei ya. Masya Allah, reunian ini. Reunian alumni 95 ini di SEPA. Alumni SEPA ya? Masya Allah. Oke semua abang-abangku, salam kenal, dan ini pertemuan perdana, mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu. Siap. Kalau saya ke Makassar nanti kontak-kontak lagi. Saya hanya selalu saja di sini. Bang Daeng silakan dicatat nomor saya. Oh, sebentar bang. Saya nyari ini dulu karena kebetulan saya lagi piket pagi nih, jadi saya nyari pulpen dulu. Izin bang, nomornya berapa bang? 08 plus 1. Ya. 355. Lanjut bang. Plus 9. Tunggu dulu. Plus 220. 220 terus? Plus 922. Oke siap bang. Oke bang, terima kasih bang. Insya Allah kalau tanggal 19 saya jadi berangkat, nanti sampai di Makassar saya kontak-kontak semua. Oke bang ya? Ya di Biskol ya bang Deng ya. Oh siap. Oke bang, siap bang. Oke Deng ya, makasih. Oke bang, terima kasih. Salam semua. Saya izin mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Ya. Pasukan pemburu janda mana nyambung ngobrolan ini? Itu telepon. Ya tantang kena. Kakawari, lucu banget. Akan mulai cinta Kakawari.
Ayo. Kinoko. Selamanya jantung ini berdetak. Ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Nafas ini terhembus. Tidak akan ada cinta yang lain. Punya tandem gitu ya harusnya. Sarom habis ini ya sekalian off. Tak akan ada cinta yang lain. Salah. Katarin. 数がだから学者たち私たちも君たちの話だでも研究の君の同意もちろん大事ところでもちろん大丈夫ザマランはずっと本体せっかくだし私も行きたいYeay, selesai. Lah nggak bisa ini kan. Wah, aku mau ke sini loh. Tapi lewat mana ya? 1, 2, 3. Oke, lewat sini deh, guys. Wih, dapat permata. Lumayan. Menjak aku selalu. Apa nih? Aduh, nggak dulu. Ku sini menjak aku selangkah. Bener kah? Bener. Go. Bawa dia kembali.
Iya, selalu dengarlah doaku. Lewat jalan situ deh guys. Gue hancurkan semuanya ya. Solo gas. Ini musuhnya belum lihat ya. Perancis attack. Ready bro. Minimal mending pakai novel nggak sih? Attack dev, aduh dev charge dev tapi buat apa kalau charge dev mah nggak sebegitu berguna. Muron, Kamawan. Walah, dari apa ini? Jadi apa tadi? Keluarlah. Ngapa aja, ngapa. Didn't you cry? No. Stay on. I will follow. Away.
my heart. Stay on my forever. I'm sent away, but stay on with each other. Let's inside. I'll be alone. Somewhere the life if you my heart, then stay on my forever. My heart with an answer. My heart, Oke, thank you yang di merah ya. Siapapun itu satu orang ya. Oke, thank you ya. Dan selamat beristirahat. I'll be there for you. Oke, thank you dan selamat beristirahat. Yuk, thank you. Kalian mana sih nih boba? Boba 3 tuh. Gila 1000 loh. Nih kalau aku masukin lagi 3000 nih, percaya sama aku. Dicopot. Kalau aku masukin lagi 3000. Kurma 1000 loh sayang, 1000. Ya, tuh udah pada mau HP lebaran juga. Oke, kita gaskan habis ini HP lebaran ya. Siap-siap. Oke. Teman-teman, aku masukin boba 3 RAM 8